terus disalib. Sumber agama kalian kan dari Arab. Itu maksudnya, kenapa digeruduk? Aduh, kau itu tolol, kau itu. Gantian dulu, Antonio. Waduh, kau sudah kesepakatan di Komal ini nggak mau menghujat kau. Gantianlah dulu. Jadi Gantian, kita bisa dulu. tahu, kita bisa tahu. Demi dulu. Yang dibilang katanya beleng-beleng kan Bang Trisno bilang kita dibilang beleng-beleng. Kalau memang Bang Trisno mengatakan bahwa kita ini dibilang dari Arab, Arab itu nggak pernah yang namanya posisi datang ke negara-negara itu dengan cara menjajah, Bang Trisno. Kalau mau pakai logika, Oh, baru lahir Trisno kau tahu ini. nggak? Dulu, Yang membawa agama Orang dengan Arab cara itu menjajah itu Indonesia. siapa, Bang Trisno? Yang membawa agama, negara yang posisi negara mana, yang agamanya Kristen. Fakta untuk Yang menjadi menjajah Islam. fakta itu mana? Yang fakta yang mana? Di Jawa ini banyak ini. Iya ya. Dulu, Di Jawa, di zaman Indonesia ini, penjajahan. Indonesia ini dijajah sama orang yang agamanya apa? Ya, berkedokkan agama, Arab itu menjajah Indonesia sampai sekarang. Ya, yang menjajah itu siapa? Rukun yang kelima harus naik haji. Iya benar. Lah, ngantarin uang ke sana ngapain? Hah? Aduh, nggak bisa diskusi, nggak bisa diskusi, nggak bisa diskusi. Silakan. Aduh. Jadi kayak gitu ya, abangku Bang Masaha ya. Paham ya Bang Masaha ya? Jadi kalau Bang Masaha tentang Maulid, maaf Bang Masaha, jangankan Masaha tentang Nabi Muhammad SAW yang lahir. Maulid itu kan artinya kelahiran, dan orang bahagia dengan kelahiran baginda Nabi itu nggak perlu dalil untuk mencintai Nabi itu. Kita untuk cinta sama Rasulullah nggak butuh dalil. Bang Masaha simple, Bang Masaha tuh maaf punya kambing piaraan lahir. Lahir nih kambing nih punya anak. Kira-kira Bang Masaha seneng nggak? Senang. Kambing aja lahir tuh Bang Masaha seneng. Contoh lagi, Bang Masaha punya kakak atau adik lahiran istrinya. Keriting pendek, hitam, pesek, nggak jelas masa depannya, bantu orang tua apa enggak, nyenengin orang tua apa enggak. Ini masih belum jelas nih. Sama-sama nggak jelas. Lahir dia. Seneng nggak kira-kira? Senang. Ada ponakan tuh lahir. Ya senang karena itu melanjutkan garis keturunan bapak saya juga. Walaupun memang belum jelas kan, dia akan membahagiakan atau tidak toh. Ya. Apalagi kelahiran Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di Islam itu ada kalimat anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika, sebagai tanda Bang Masaha. Makanya gini Bang Masaha, Bang Masaha tentang hukum, jangan diadu madhab mahabbah dengan madhab fikih. Madhab fikih sama madhab mahabbah, madhab cinta, jangan dicampur baurkan. Koslet. Halo, assalamualaikum dan selamat siang kaum tipu-tipu umat. Gitu loh. Koslet pasti Bang Masaha. Karena yang namanya fikih Sejak dengan kapan madhab Maulid cinta itu itu Jangan kejang-kejang lah, jangan kejang-kejang. Kalau kejang-kejang saya turunin. Kalau kejang-kejang saya turunin. Ya. Maulid Nabi itu kelahiran. Kalau kejang-kejang saya turunin. Ini Komal diskusi ya. Saya Jadi turunin gitu dulu. Bang Masaha, kita sesama orang-orang kafir. Beda kita saat menghadapi dengan orang-orang muslim. Kita asyidda wa 'alal kufar, tegas kita. Harus menyampaikan dengan ketegasan, tapi kita ruhama ubainahum, lemah lembut kita. Kita tahu mana orang yang lagi mencari kebenaran, mana orang yang cuman posisinya memang bukan cari kebenaran, tapi dia pengen cari-cari masalah. Beda. Makanya semoga Bang Masaha dan teman-teman ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen, Allah lembutkan hatinya untuk mencari kebenaran. Ingat Bang Masaha, politik butuh orang beleng-beleng. Tahu orang beleng-beleng? Politik itu butuh orang dungu. Agama itu butuh yang namanya jamaah. Tapi kebenaran itu nggak butuh keduanya. Semoga Bang Masaha kita mencari kebenaran di sini. Oke, terus bagaimana dengan Nadlatul Ulama Bang yang selalu Coba teman-teman yang Kristen coba naik di sini ya, karena
Ini bukan ranah tanya jawab Mas Aha. Silakan diskusi sesuai sudah saya tampilkan tema di atas, fokus ke tema. Ya, Iya, silakan Mas Aha. Mas di sini kan nggak ngundang ada narasumbernya ini kan Bang Zuma. Jadi kalau nanti Bang Masaha ini di komal saya ndak masalah Bang Masaha. Kalau nanya-nanya tentang masalah ini insya Allah. Di sini saya udah memang rana rindu gitu loh. Rindu aja pengen ketemu sesekali karena saya salah satu adalah bawahan ya. Pengen ketemu dengan para ketua-ketua sebagai tanda rindu aja. Rindu ingin ketemu supaya Bang Masaha tahu. Nanti kalau bertanya-tanya di koma lain ini kan mungkin ada pendeta atau romo atau bahkan pastor yang memiliki kapasitas untuk bisa membantu Bang Masaha sebagai jamaat untuk mengkonter daripada judul ini Ya. supaya bisa paham. Oke deh, Ustadz Hanafi, aku turun lagi ya Bang Arif ya semua. Thank you. Masaha udah mampir di sini. Sehat selalu abangku. Sukses selalu cari kebenaran. Bunda Rahma, Assalamualaikum Bunda Rahma. Kiu. Rahma. Salam. 2 kali sudah itu. Coba yang Islam teman-teman jangan naik. Buat apa minta permintaan naik sampai sebanyak ini sih? Waduh. Brunda sudah monitor, Brunda? Hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma. Masya Allah. Iya, Jadi orang Bunda. kalau penguasaan materinya itu memang luar biasa ya. Kita mendengarkan paparannya itu memang enak. Luar biasa Ustaz Hanafi ini, Masya Allah. Keren. Subhanallah. Kenapa ada lagi Watimena ini? Saya kira sudah mati. Sudah meninggal. Bangkit Keluarganya lagi. mungkin. Bangkit. Selamat pagi Watimena. Pagi, izin menyapa Bang Zuma. Assalamualaikum. Namanya Muslim ya Bang? Waalaikumsalam. Muslim kan? Iya Muslim. Alhamdulillah Muslim. Banyak Muslim ya Watimena. Ya, Silakan. makanya di permintaan multi itu Muslim semua kayaknya. Ngapain? Ya Bang, ini Gurunda lagi mau diskusi ya Bang ya. Yang Muslim jangan dulu multi deh. Nanti mau Lebaran baru Iya, ini. iya. Izin Nah, menyapa Bang silaturahmi. Zuma aja. Terus mau turun. Iya, makasih Bang. Sehat selalu. Masya Allah, luar biasa umat Oke, Bang. Islam ini. Saya turun Bang. Iya. Gua pingin berdebat sama Muhammad pembohong itu. Iblis itu suka Hajim! Penghujat. Jangan begitulah kawan. Udah Ramo, sudah saya turunkan tadi. Oh iya Ustaz, mohon maaf. Dinaikkan lagi. Aduh. Saudara-saudara Oten ini memang kejang-kejang memang. Dendam kali mereka wah. Oh. Coba yang Kristen yang mau diskusi ketik 1 di bawah atau ketik 3, 1 atau 3, silakan. Terlalu banyak permintaan di multi. Buat sahabat-sahabat yang Kristen khususnya teman-teman di bawah silahkan naik. Salah boleh, tapi nipu jangan ya teman-teman. Salah boleh, Salah boleh, diskusi, tapi nipu jangan jangan. nipu. Lanjut. Salah boleh, nipu jangan. Masya Allah. Ganti aja ininya. Ganti aja apa temanya. Warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Cici naik Ci, Waalaikumsalam. Cici naik Ci. Silakan Ci, naik Ci. Sudah dibilang teman-teman yang enggak. Selamat siang Koko. Iya, selamat siang Iya. Cici. Maaf, Siang, sebentar saya Cici. naik. Saya Koko tidak suka mulutnya Bunda ini. Kalau tidak menerima dia kayak menghujat. Orang jelaskan baik-baik tadi, dia malah turunkan dia menghujat. Jadi makanya saya turun. Nanti sebentar saya naik Koko. Pak Arif.
Oke, turunlah. Kalau saya dengan Koko ya saya Iya Cece. Temanku kodong itu teman SMA aku dulu itu di Tiongkok. Adik kelas. Sangat tolong Gurunda kan. Ku kasih Yohanes 11. Kematian Yesus itu kan ada yang ngangkat di Al-Quran itu di surah An-Nisa berapa itu ya, penyaliban. Kalau di Al-Quran sudah finish. Nah kalau mau tahu kronologi kenapa mereka orang Yahudi ingin membunuh Yesus, baca Yohanes 11 tuh, satu perikop persepakatan pembunuhan Yesus. Nah, terus ini gak ada hubungannya dengan Kristen kan? Dibilang ya itu kan Yahudi yang membunuh lah, berarti ada hubungannya penyaliban dengan Kristen. Coba apa hubungannya? Kristen ada itu setelah Paulus membuat sekte Kristen puluhan tahun setelah Yesus terangkat. Dia bilang bangsa yang mengingkari penyaliban. Betul-betul. Di Al-Quran sudah dijelaskan ada penyaliban, ada pembunuhan, tapi bukan Nabi Isa, tapi yang diserupakan. Kadang gitu memang Bunda Rahma kita nih para debaters atau apologet Islam khususnya, pada saat memang terkendalanya kita nggak bisa persis seperti dakwahnya Nabi dan para sahabat, tentunya beda. Tapi berusaha untuk mencontoh Rasulullah kan kewajiban kita. Tapi ranahnya itu ketika orang itu diskusi sudah timbul rasa benci, rasa nggak suka, apapun yang kita sampaikan mereka nggak akan mau. Gitu, karena udah benci. Kan begitu. Makanya ada kalimat kafaro. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kenapa? Bukan mereka nggak punya akal pikiran, mereka berpikir. Tapi karena di hatinya udah menutupi kebenaran, ketika kita sampaikan, maka mereka nggak akan mungkin masuk, nggak akan beriman. Nah, tugas kita itu terkadang ya naikkan juga kita terkadang oktannya ketika ada orang yang posisi narasi-narasi kita menyampaikan kebenaran. Ya mudah-mudahan lah teman-teman ateis, agnostik, Buddha, Hindu, khususnya Kristen yang lagi diskusi termasuk orang cerdas. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i ketika menyampaikan kebenaran, Bang Zuma, Bunda Rahma, banyaklah para apologet yang lainnya Muslim menyampaikan kebenaran, pasti ada dua reaksi yang berbeda. Orang cerdas itu akan merenung. Tapi kalau orang beleng-beleng, tahu kan bahasa Inggris orang beleng-beleng, Bang Zuma tahu tuh bahasa Inggris itu beleng-beleng, dongok. Nah orang dongok itu akan tersinggung. Nah mudah-mudahan teman-teman Kristen ini mau jadi orang yang cerdas, mau merenung gitu loh. Gitu. Jangan langsung benci gitu loh. Apa yang dibencikan dari kita? Emang manfaatnya apa dibenci? Bang Zuma dibenci, ya. Kalian benci Bang Zuma, kalian benci Ustadz Arif, kalian benci Bunda Rahmah. Nggak akan nambah rezeki kalian, kawan-kawan. Justru kami cinta sama kalian, membuka room diskusi supaya kalian bisa buka kitab lagi. Kitab Bible kalian dibuka. Gitu loh. Salah boleh, manusia salah boleh, manusiawi kok, kita nggak sempurna, tapi jangan nipu. Nah, kita membongkar Bang Zuma di sini penipuan orang-orang yang mengatasnamakan agama itu, khususnya Kristen. Lanjut, Bang Zuma. Masya Allah, luar biasa. Iya benar. Apa yang disampaikan oleh Ustadz kita itu betul adanya. Ngapain kita coba habiskan waktu 24 jam kalau bukan karena cinta kepada saudara-saudara kita non-muslim, khususnya Kristen dalam hal ini. Ya karena kita cinta, karena kita mau kenikmatan yang didapatkan dalam beriman itu dirasakan juga oleh mereka. Karena di agama di luar Islam itu, khususnya agama Kristen itu tidak ada iman, mereka hanya percaya doang. Begitu adanya. Bang Arif, boleh diganti temanya Bang Arif. Siap. Apa Gurunda? Siap. Buat maulid dalam Alkitab, dalam Bible. Waduh, materi bagus ini ya. Keren. Iyalah, harus itu. Supaya teman kita Kristen itu belajar. Temuan baru tain. Materi lama ini Bang. Bun. Lama Mika. Oh iya, lama dulu Miko dong. Lukas. Ini kan sampai dikasih musik, Bunda Rahma lupa kah?
Itu kan Lukas soal 2:11. dunia musinya Bang Zuma itu. Tuhan Tuhanku. Itu. Sampai ada maulidnya. Lukas 2:11 Itu ya, hari ini adalah telah pada lahir. saat dia diri asrokalan. Ya. Kalau kita kan posisi sallallahu ala Muhammad. Nah, kalau Bang Zuma itu bikin tuh maulidnya Yesus. Tidur anakku. Nah itu. Bedanya di situ. Lanjut Bang Zuma. Azalakal badarun alaina. Jadi itu ketika Lukas 2:11 kali ya Gurunda, hari ini telah lahir. Bukan Bunda, coba sederhana sih sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14, Yohanes 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong, seorang manusia. Siapa seorang ini? Kemudian Yohanes 16, ketika seorang ini datang, ia akan memuliakan aku. Nah, siapa itu? Harus dicari oleh saudara Kristen yang memuliakan beliau itu siapa? Orang Islam, Nabi Muhammad orang Islam memuliakan Nabi Isa, Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa. Ya, benar sekali. Berat itu nubuat-nubuat. Contoh misalnya ya, yang tidak bisa dijawab oleh saudara kita Kristen sampai hari ini terkait Yohanes 1. Yohanes 1 Bun, nomor 19, nomor 20 itu mereka nggak bisa jawab. 19. Iya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Sarah mengutus beberapa imam dan orang-orang Yahudi untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Terus? Dia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Nah, Dia bertanya, apakah engkau Elia? apakah engkau lihat? Dia menjawab, bukan. Bukan Nabi akan datang. Nah, engkau kan Nabi yang akan datang. Siapa itu yang menunggu Nabi yang akan datang situ Bun? Nah itu dia. Siapa itu yang menunggu Nabi yang akan datang? Oh, ini orang Yahudi. Orang Yahudi. Orang Yahudi sudah tahu. Makanya Yesus mengatakan, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang lain. Yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Begitu sudah. Betul. Dia bukan Mesias, dia bukan Elia, dia bukan pula Nabi yang akan datang ya. Iya. Akan kubangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Nah itu Bunda ya. Iya. Belum lagi di KPR 3 20 sampai 23. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi, akan dilenyapkan dari umat kita. Siapa itu nabi yang membasmi itu? Dan yang paling susah untuk dibantah oleh saudara Kristen, Ulangan 33 nomor 2, yang menjadi pencetus lahirnya Yayasan API. Itu tidak bisa dibantah. Ulangan 33. Nggak bisa dibantah sama mereka itu, mau sampai kapanpun. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai. Oh iya, dan terbit kepada mereka dari Seir. Dia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Bukan puluhan ribu sebenarnya di situ Bun, 10.000 tapi 10.000, iya. Ya, direvisi lagi. Jadi maulid itu sudah ada nubuatannya. Yang tidak ada nubuatannya itu Mesias bangkit, Paulus jadi rasul, Yesus jadi terkutuk. Itu yang nggak ada. Jadi memang agak berat saudara Kristen menghadapi para apologet Islam. Kenapa? Karena kedatangan Yesus bukan untuk Kristen. Kristen ini penumpang yang menggunakan pengajaran-pengajaran, kesaksian-kesaksian orang tentang Yesus yang diperuntukkan untuk kaumnya Bani Israel. Jadi saudara Kristen tidak bisa mendudukkan posisi Yesus.
kalau Islam bisa, Islam mendudukkan posisi Yesus sebagai juru selamat untuk kaumnya Bani Israel. Kristen orang di luar Bani Israel, tapi mengatakan Yesus itu adalah juru selamat buat mereka. Nah, ada satu kekosongan di sini yang harus dipahami oleh orang Kristen, bahwa antara Yesus yang juru selamat untuk kaumnya Bani Israel dengan Yesus yang datang kepada mereka itu adalah dua Yesus yang berbeda. Itu yang harus dipahami oleh saudara Kristen. Yesusnya orang Kristen dengan Yesusnya orang Yahudi itu beda. Tapi karena Yesusnya Kristen dan juga Kristen itu sendiri tidak memiliki ajaran untuk mengajarkan kepada kita umat Islam dan bahkan kepada Kristen sendiri terkait Yesus yang mereka sembah, maka materi-materi yang mereka sajikan itu adalah Yesus Yahudi. Padahal harusnya kalau Yesus itu sesuai dengan iman mereka, kepercayaan saudara kita Kristen itu betul adanya, mereka tidak mengambil Yesusnya Yahudi, maka mereka harusnya yang mereka jagokan itu adalah Yesus ketika keluar dari kubur selama 40 hari 40 malam itu. Harusnya Yesus keluar dari kubur 40 hari itu memperlihatkan bukti-bukti ketuhanan. Tapi faktanya keluar dari kubur apa ya yang istimewa dilakukan? Ya, Cuma itu makan ikan goreng doang. Kalau mereka begitu Gurunda, itu sudah Kristen sejatinya begitu seharusnya. Nah, itu dia, makanya kan Al-Quran mengatakan diserupakan bagi mereka. Nah, faktanya mereka menyembah Yesus yang datang kepada Paulus, tetapi itu hanya sebatas penyerupaan saja. Apa faktanya? Mereka masih mengemis-ngemis kepada Yesus yang adalah nabi, yang adalah rasul untuk Bani Israel. Kan begitu. Harusnya dia menjagokan Yesus mereka yang keluar dari kubur. Apa yang dibikin gareknya itu orang Yesus yang disebut Yesus ketika keluar dari kubur? Apa dia bikin? Buktikan mi kalau dia Tuhan. Apa dia bikin? Apa dia bikin? Dia ngepel langit. Atau apa? Dia Dan kurus memang laut. itu kan begitu pengajarannya Paulus, Gurunda, tuh pengajarannya Paulus itu. Iya, 40 hari ketika dia disalib itu adalah tindakan yang seperti Ustaz Hanafi tadi sampaikan, bahwa kelahiran itu adalah sesuatu yang membuat kita bahagia, dan kematian itu adalah sesuatu yang membuat kita bersedih. Nah, Yesus berujung kepada kematian di atas salib. Kan begitu poinnya. Antara lahirnya Yesus sampai penyalibannya dia, itu tidak ada unsur ketuhanan di sana. Kenabian aja yang ada dengan kerasulan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, bla bla. Itu unsur kerasulan, kenabian. Sedangkan ketuhanannya muncul di gereja, di Kristen. Tolak ukurnya ketika ia bangkit. Sebelum dia bangkit, dia belum Tuhan. Nanti setelah dia keluar, baru dituhankan. Apa buktinya? Roma 14 nomor 9, KPR 236. Jadi Yesus itu dibuat menjadi Tuhan setelah dia keluar dari kubur. Nah, harusnya saudara-saudara kita Kristen mengajarkan ke kita ini loh sisi ketuhanan Yesus ketika dia keluar dari kubur selama 40 hari. Dia genggam matahari, dibuatnya semua orang Israel menyembah dirinya. Dia naik sepeda dari Yerusalem sampai Romawi. Itu jalan di atas air dia sampai ke Jepang. Habis dari Jepang dia kembali ke Papua. Di Papua dia jalan kaki lagi di atas laut sampai ke Amerika. Itu ini apa pembuktiannya selama 40 hari itu? Makan ikan goreng doang. Jadi mereka kewalahan ketika ditanya mana bukti ketuhanannya. Apa yang disajikan ke kita? Kembali ke Yesus yang asli. Itu buktinya. Dia bangkitkan. Loh, jangan kau masuk di situ, Camone. Itu adalah zona kenabian.
Mana bukti ketuhanannya Yesus? Itu buktinya dia rubah air menjadi anggur. Sadarlah kau kawan, itu sona kerasulan. Itu mujizat seorang rasul nabi, bukan unsur ketuhanan itu. Harusnya ketika ditanya mana bukti ketuhanan Yesus, berikan bukti-bukti pekerjaan Yesus selama 40 hari itu. Keliling-keliling dia. Apa yang dia bikin? Misalnya dia buatnya Paulus hamil, Paulus bersalin. Nah itu bukti ketuhanan, mungkin bisa seperti itu. Dinampakkannya kemudian wujudnya yang asli, berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Itu baru cocok. Ini saudara Kristen kok ditanya, mana bukti ketuhanan Yesus? Itu dia jalan di atas air. Alamak. Itu orang buta dibuat melihat. Alamak. Itu bukan bukti ketuhanan. Yesus bersaksi tentang itu semua. Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan mujizat yang aku kerjakan, itulah semua yang membuktikan kalau aku ini utusan Tuhan, Mesias. Ya, saudara Kristen karena nggak ada modal, bukan pengikut Yesus, mengais-ngais bukti mukjizat sebagai bukti kenabian, sebagai bukti ketuhanan. Gak nyambung. Gak nyambung itu. Bang Zuma. Dan satu bentar Ya. Bang Gumasa, satu Gurunda ini ya sangat bagus di Mazmur 86 tuh. 869. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu, sebab Engkau besar, Allahu Akbar, dan melakukan keajaiban-keajaiban Engkau sendiri saja, ya Allah. Jadi ini semua bangsa akan datang sujud menyembah di hadapan siapa? Di tanah suci kan sana sujud orang menyembah. Coba di mana di Yahudi sana ada yang sujud, ada yang tembok ratapan tuh ya apa namanya, di kepalanya di ke tembok. Ini nubuatan ini Mazmur 86 nomor 9 sampai 10. Baik, lanjut ke Gerunda. Iya betul itu betul. Sebentar. Itu kalau asal usul 40 hari itu dari mana ya Bang Zuma ya? Tahu nggak ya? Kenapa selalu 40 hari semua? Musa di atas Gunung Sinai 40 hari, Yesus 40 hari. Ini asal usulnya dari mana sih ini? Dasarnya apa ini? Yang bisa menjelaskan itu yang Kristen, Bang, bukan saya. Kalau di Islam nggak ada 40 hari, itu nggak ada kan? Islam juga ada tuh kayak apa namanya, kayak tahlilan 40 hari itu. Wah itu mah secara kebetulan aja buku tulang. Iya. Sembaran tanya-tanya ada pentingnya. Itu yang mestinya ditanya itu, saudara. Sebagai Tuhan, dia kan Tuhan tuh setelah dia keluar dari kubur. Nah, apa bukti ketuhanannya setelah itu? Apa? 40 hari itu bukti ketuhanannya apa? Kalau bukti ketuhanan Yesus sudah dimiliki sejak lahir, Bang. Wah, itu bukti kemanusiaan. Yesus itu kan lahir dari perawan. Nah, itu bukti ketuhanannya dia. Alamak, masa manusia lahir dari perawan dibilang Tuhan? Ya betul dong, Bang. Itu Kalau dia bukti lahir- kemanusiaan. Coba baca Matius 1. Malaikat datang memberikan mimpi kepada Yusuf. Gabriel datang kepada Maria. Apakah dia katakan engkau akan mengandung Tuhan? Engkau akan mengandung seorang. Orang itu Tuhan atau apa? Ya, Mengandung laki-laki. ya, Maksudnya. mengandung seorang kan, seorang manusia kan yang dikandung, bukan Tuhan. Ya inilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh saudara kami Kristen. Begitu saudara. Jadi saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk memahami bahwa kalian itu hanya penumpang gelap, numpang tenar, pakai sejarah Nabi Isa alaihissalam yang dituliskan oleh penulis Bible dengan menggunakan bahasa Yunani yang disampaikan kepada orang-orang Roma dan Yunani. Numpang tenar ajanya saudara kami Kristen ini. Tidak ada hubungannya. Yesus lahir di tengah-tengah kaumnya Bani Israel untuk kaumnya.
Kristen ini nongol dari luar setelah mendapatkan pengajaran dari orang-orang Farisi. Begitu saudara. Tidak ada hubungannya. Nah, Bani Israel dipesan oleh Yesus, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang. Dan ketika penolong itu datang, dia akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan dia? Kelompok mana kira-kira? Apakah yang membawa Islam atau yang membawa Kristen? Salib itu memuliakan Yesus enggak? Itu dulu. Memuliakan dong bang. Salib itu memuliakan. Memuliakan Nabi Yusuf bang. Yusuf itu kan dimuliakan setelah dia di dalam penjara 2 tahun. Harus jatuh dulu sebelum bangkit. Yesus itu harus mati dulu. Dia harus mati dulu sebelum bangkit untuk menggantikan Adam sebagai khalifah. Yesus itu bang, Yesus itu mulia. Sebelum dunia dijadikan, beliau itu sudah mulia. Itu juga diterangkan di Al-Quran kami, di surah Ali Imran ayat 81. Para nabi itu sudah mengambil perjanjian agung di hadapan Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang mulia, termasuk Yesus yang adalah Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan kami. Nah, sedangkan Kristen ini adalah agama yang mengusung penghinaan terhadap Yesus itu. Salib itu penghinaan. Bayangkan aja, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi mulia atau menjadi kutuk? Menjadi kutuk. Betul. Kutuk itu mulia enggak? Tidak, bukan. Sedangkan nubuat Yesus akan datang penolong lain. Dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan. Ya, gini loh bang. Penyaliban itu terjadi karena perjanjian Abraham dengan Tuhan. Kalau Abraham dulu menolak mengorbankan anaknya, maka Tuhan juga menolak mengorbankan Yesus. Kok larinya ke sana ya? Iya, karena kan Tuhan itu kan mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Kalau Abraham mau mengorbankan anaknya, maka Tuhan pun harus mau mengorbankan anaknya. Itu bang. Mati. Coba tolong kasih saya data di kitabnya orang Yahudi. Sebagai kitab tertua, tunjukkan kepada saya di mana Tuhan mengatakan itu, bahwa dia mengutus anaknya untuk menjadi kurban, itu di mana? Ya sekarang dibalik aja logikanya bang. Kalau seandainya Abraham menolak mengorbankan anaknya, apakah Tuhan mau mengorbankan anaknya? Coba jawab bang Zuma. Oke, apakah Anda paham latar belakang itu terjadi? Baca Kejadian 22. Latar belakangnya adalah Tuhan ingin menguji daripada Nabi Abraham. Al-Quran juga mengatakan begitu. Nabi Ibrahim itu diuji. Apakah dia lebih taat kepada Tuhannya daripada cintanya kepada anaknya sematawayang ini? Dia cuma diuji. Baca Kejadian 22 nomor 1 itu. Tidak ada hubungannya dengan kurban seperti yang Anda pahami sebagai seorang Kristen. Nggak ada. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran itu kami harus mengikuti milah. Kurban hewan, bukan kurban manusia, kurban anak. Nabi Abraham hanya diuji oleh Tuhan, apakah dia benar-benar lebih cinta kepadaku daripada cinta kepada hartanya berupa anak. Dan ternyata betul, Abraham lebih cinta kepada Tuhannya daripada anaknya yang begitu dia cintai. Nah, itu cerminan. Makanya ketika Anda cinta kepada kulub, ya berarti Anda lebih cinta kepada kulub Anda daripada kepada Tuhan Anda. Makanya saya katakan Kristen mengatakan ajaran kasih itu bullshit. Kenapa saya katakan bullshit? Dia lebih cinta kulubnya daripada Tuhannya. Ketika Abraham diminta potong leher anaknya, Abraham ikhlas. Kristen disuruh potong kulubnya sedikit aja, nggak mau, ogah. Berarti bullshit. Kalau Kristen itu agama kasih. Coba kasih kulubmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang minta. Kasihlah itu. Sebagaimana Tuhan minta anak Abraham untuk dikurbankan. Tuhan minta kepadamu kulubmu kurbankan sedikit. Mau nggak kalian? Ya itu kalau di situ aku setuju sama Bang Zuma. Harus kami mau, betul, ya betul. Selamat siang saudara, boleh saya izin tanggapi?
Ada Ramas Gerunda. Silakan. Silakan, masih Ramas. Akhi Ustadz Hanafi kau masuk, silakan Akhi. Gerunda nih kita Lanjut. umumnya Silakan Ramas. Ya, pertama-tama saya pengen tanggapi tentang tadi Bang Suma membahas tentang penyaliban. Penyaliban itu terjadi karena upaya manusia untuk menyelamatkan dirinya, dengan beranggapan bahwa dengan menyalibkan Yesus itu mereka telah berbuat bakti kepada Tuhan. Itu tertulis di mana? Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Ya. Nah, kamu akan dikucilkan dan akan tiba saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan telah berbuat bakti kepada Allah. Karena mereka berbuat demikian, karena mereka tidak maupun Yesus. Ya. Nah, Coba hal itu dipertegas terjadi. lagi, Ramas, dikeraskan lagi lah. Jangan cengeng seperti itu. Aduh. Oh, suara saya sudah keras ini. Iya, cuma melempem. Coba tegas ya. Lempem. Iya. Yohanes 16 ayat 1 sampai 4 ya. Tadi saya sudah tunjukkan. Ada juga Yesus ingin disalibkan, itu terjadi di Yohanes, sebentar ya. Yohanes, alasan Yesus disalibkannya, Yohanes 10 ayat 33. Jawab itu waktu Yesus ingin dihakimi. Jawab orang-orang Yahudi itu bahwa bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan sekalipun engkau hanya seorang manusia saja, seperti Bang Suma bilang ya, Yesus hanya manusia saja. Tapi engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, itu alasannya sehingga dia ingin dihakimi. Dan itu oleh Kayafas juga, imam besar. Itu tertulis di Yohanes 11 ayat 49 sampai 50. Nah, pertanyaan saya untuk Bang Suma. Ya, Apa bolehkah Bang Suma membalas sesuatu sebagai tanda untuk menyelamatkan diri Bang Suma? Boleh nggak apabila seseorang bisa menghina Bang Suma, boleh nggak Bang Suma membalasnya? Dan saya minta datanya, dasar ayatnya ada nggak di dalam keyakinan Bang Suma? Silakan. Belum kali kau Ramas. Silakan Gerunda. ya, saya tanggapi dulu pernyataan Anda yang ngibul. Anda membawa Yohanes 16 itu nggak ada hubungannya dengan penyaliban, Cak Ayu. Ini nubuatan tentang Paulus, pendiri agama Kristen yang akan datang menganiaya muridnya. Sedangkan penyaliban itu nubuatan jelasnya ketika dikatakan oleh Yesus terkait dirinya. Anda baca di dalam Yohanes 8:37, kenapa kau ingin membunuh aku? Lukas 22 nomor 53, kenapa kau ingin memukul aku dengan pentungan? Itu nubuatan-nubuatan itu. Yohanes 12:30, Yohanes 12:31, Yohanes 14:30, bahwa dunia saatnya juga penguasa dunia datang, dan penguasa dunia itu tidak berkuasa atas diriku. Saatnya aku pergi kepada Bapa karena penguasa dunia datang. Kenapa kau ingin membunuh aku? Kenapa kau ingin memukul aku? Tetapi memang saatmu sekarang, saatnya kuasa kegelapan. Jadi jangan kau anggap yang ada di Komal ini Kristen. Kami ini pakar Bible. Jadi kalau Anda membawa data dalam Yohanes 16 nomor 1, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, kamu akan dikucilkan. Kamu bukan aku. Itu berbicara murid Yesus yang teraniaya oleh pendiri agama Kristen.
Sebelum mendirikan agama Kristen terlebih dahulu, sang pembinasa keji ini melakukan pembinasaan terhadap murid-muridnya secara jasmani. Setelah itu pembinasa keji ini membunuh akal pengikutnya. Nah, jadi kalau berbicara mengenai penyaliban, penyaliban itu Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa itu? Membunuh aku. Jadi penyaliban itu keinginan iblis. Siapa yang menerima penyaliban menerima hadiah dari iblis. Siapa yang merasa dirinya merdeka, menang dari dosa karena menerima penyaliban, itu sama dengan dia menerima keselamatan yang diberikan oleh iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Menerima salib sama dengan menerima iblis sebagai bapak. Pahami itu. Jadi penyaliban itu terjadi karena faktor pengingkaran mereka terhadap kerasulan Yesus. Mereka nggak mau menerima Yesus itu nabi, nggak mau. Maka mereka berupaya untuk menolak Yesus supaya bangsanya tidak dirampas oleh orang Roma. Itu yang Anda harus pahami. Sekali lagi saya katakan, sebenarnya Kristen ya, juru selamatnya itu bukan Yesus. Kristen itu juru selamatnya adalah si antikristus. Andai saja tidak ada antikristus, contoh nih, coba dianalisa pernyataan saya. Kalau kita membaca Yohanes 11 nomor 45 dan kita baca kemudian Yohanes 3 nomor 16, siapa percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di tengah-tengah Bani Israel ada Yesus. Mereka terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang percaya, kelompok yang kedua yang tidak percaya atau antikristus. Pengikut Kristus dan antikristus. Itulah Bani Israel, terpecah menjadi dua saat itu. Antikristuslah yang menghasilkan karya tertinggi, yaitu menyalib. Salib ini adalah karya paling sukses yang dilakukan oleh antikristus terhadap Yesus. Catat, sedangkan mereka yang pengikut Kristus atau yang percaya Kristus habis dibinasakan sesuai dengan nubuatan Yohanes 16 nomor 1 sampai 4 yang tadi. Dari mana Kristen ini bertumbuh? Dari murid-murid yang dianiaya kah? Atau dari orang-orang yang menganiaya murid-murid? Sekaligus mereka yang disebut antikristus. Jadi saudara-saudara, dengarkan baik-baik, catat baik-baik, rekam ulang, perbanyak suara saya ini. Kristen itu juru selamatnya bukan Yesus. Andai saja seluruh orang Yahudi percaya kepada Yesus, tidak ada penyaliban. Dan kalau seluruh orang Yahudi percaya Yesus, berarti tidak ada penebusan dosa. Andai saja semua orang percaya kepada Yesus, tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada penebusan dosa. Kalau tidak ada penebusan dosa, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Protestan, tidak ada Advent, tidak ada Pantekosta. Kenapa? Yesus berakhir dengan kaumnya Bani Israel dengan selamat. Ya, gantian dulu Bang Mika. Oleh karena ada antikristus lah yang memusuhi Yesus lah, yang kemudian membuat saksi palsu, tipu muslihat lah, yang menghantarkan kemudian Yesus itu disalib lah, sehingga dia keluar dari kubur setelah dia disalib lah, bangkit dia pada hari ketiga lah, lahirlah Kristen, tralala tralili. Oke, boleh Oleh sebab itu, diam dulu. Oleh sebab itu, Kristen juru selamatnya bukan Yesus. Kristen juru selamatnya adalah si antikristus yang menyalib Yesus. Silakan. Oke, saya tanggapi ya, saudara ya. Bapak sabar dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Ya, gantian. Ya, Bang Mika ini... nanti ada di atas nanti. Ya, silakan. Silakan Bang. Ya. Mohon maaf Bang Suma, dari tadi saya bahas itu merujuk kepada saya mengangkat penyaliban yang terjadi itu dan membawakannya kembali kepada kehidupan saat ini. Di zaman saat ini banyak orang ingin menyelamatkan dirinya dengan cara upaya mereka sendiri, yaitu dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara
membunuh orang lain, ya, dan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat bakti kepada Tuhan, sehingga di sana mereka beranggapan bahwa mereka akan diselamatkan. Itu upaya manusia. Nah, sehingga beranjak dari hal ini, saya bertanya kepada Bang Suma, kalau di Bang Suma bagaimana gitu loh? Apakah upaya Bang Suma juga harus berupaya untuk menyelamatkan diri Bang Suma dengan cara demikian atau tidak? Apa? Saya menambahkan Bang Rames. Atau murni dari rahmat daripada Tuhan saja. Nyambung nggak Atau- Gerunda? Waduh. Enggak nyambung. Nah, saya lagi bahas. Saya menanggapi pernyataan Boleh masuk Bang Rames sedikit, Bang. boleh. Silakan. Yang nyambung dengan pernyataan Bang Suma tadi. Bang Rames, izin. Bang Rames mungkin bertanyanya gini kali Bang Zuma, bagaimana prinsip dalam Islam ketika kejahatan tuh kita balas dengan setimpal begitu barangkali. Jadi kalau secara logika, Lanjut. Ya, oke. Nah, Bang Suma tadi jawabnya nggak nyambung. Dia Iya, fokusnya dengar kepada dulu, nyambungnya ibadah Yesus dengar dulu. saja. Bukan tidak nyambung gini Bang Rames. Jadi ketika berdasarkan prinsip yang namanya dalam mantik, dalam logika itu ada namanya keadilan dan keutamaan moral Bang Rames. Jadi kalau bertanya tentang dalil di dalam Al-Quran tuh begini, ada kalau Bang Rames mau baca di dalam surat Asy-Syu'ara, ya. Dalam Asy-Syu'ara itu dijelaskan, dan balaslah satu kejahatan itu adalah dengan kejahatan yang serupa. Asy-Syu'ara ayat 40. Jadi Bang Rames harus paham, bahkan di dalam Asy-Syu'ara itu, ya, inti dalam ayat itu adalah Allah menjelaskan bahwa perbuatan membela diri yang dilakukan seseorang yang dianiaya oleh orang lain itu hendaknya ditujukan kepada pelaku penganiayaan. Jadi tindakan balasan atau pembelaan diri nggak boleh berlebihan sesuai dengan balasan. Kalau Bang Rames bertanyanya ada nggak di ajaran Islam? Ada. Kita nggak boleh harus kasihi musuh. Bagaimana cara mengasihi musuh? Gitu loh. Apalagi dalam berperang nggak bisa Bang Rames. Kalau namanya peperangan dalam surat Al-Baqarah ayat 194 di situ jelas. Famani atada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma atada alaikum. Barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Seperti itu Bang Rames. Nggak bisa kita ketika kita ini diserang terus kita diem. Bagaimana ceritanya? Nah, Gitu. Baik, terima kasih Bang Rames dan Bang Muhammad. Saya izin menanggapi Zuma dulu tadi kalau boleh. Ya, mengenai pernyataan bahwa boleh saya berargumentasi. Silakan Bang Mikael. aduh, saya udah di mute ini. Oke. Kalau begitu saya minta izin ya Bang ya untuk counter pernyataan atau penggiringan opini dari Zuma. Ya. Baik, begini, minta izin ya. Tadi Zuma menggiring opini bahwa yang menyalibkan Yesus Kristus itu adalah iblis atau antikristus, ya, gitu. Nah, kalau bicara tentang penyaliban dalam doktrin atau teologi kekristenan, Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia. Itu umum sekali sudah dipahami, begitu. Kenapa manusia berdosa? Karena Adam telah melanggar titah perintah Allah. Nah, itu sudah jelas dipahami. Oke. Nah, sekarang apakah Islam punya literasi mengenai dosa waris? Ternyata ada di hadis sahih Bukhari 4367. Itu dinyatakan dialog antara Adam dengan Musa. Ya, Adam diberikan punishment, yaitu keluar dari surga. Akibat apa? Akibatnya kan penyebabnya ada. Akibatnya dia diturunkan itu bukan hadiah. Yang tadinya di tempat yang paling nyaman diturunkan ke bumi yang tidak nyaman karena di situ ada si kunyuk, kan begitu. Nah, kalau dinyatakan di situ pada saat Musa dan Adam berbicara mengenai
Adam yang berbuat salah, dan hadis itu berkata bahwa Adam menyampaikan kepada Musa menyampaikan kepada Adam, lalu Adam menjawab, bukankah engkau diberikan Taurat dan memang isinya sudah ditetapkan bahwa sebelum diciptakan aku ditetapkan untuk turun ke bumi. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Adam yang diturunkan ke bumi ini itu adalah rencana Allah, atau Allah bekerja sama dengan iblis untuk Adam menjadi khalifah di bumi? Dari tempat yang nyaman di surga tuh menjadi dia tinggal di tempat yang tidak nyaman di bumi. Ya, yang akibat itu adalah seluruh keturunan Adam, manusia, ada di bumi. Ini kita tahu sekarang bahwa bumi ini sudah dipenuhi dengan kejahatan. Lebih baik di surga. Jadi kalau pakai logikanya Zuma, bahwa penyaliban adalah rencana iblis, maka Adam diturunkan dari surga ke bumi itu adalah rencana siapa? Rencana Allah kah? Atau rencana Allah dengan iblis yang bekerja sama? Kalau pakai logika itu, mudah sekali kita mengcounter, karena tertulis, ada dalilnya, hadis Bukhari 4367. Jangan diulang-ulang. Ya, kan supaya jelas. Ya. Jadi kalau poinnya adalah, ketika Zuma bicara bahwa kekristenan adalah pengikut antikristus, berarti saya juga bisa menggunakan logika bahwa Islam adalah pengikut iblis. Karena iblislah yang berencana untuk membuat manusia diturunkan ke bumi. Ya. Sudah ya. Kalau Allah adalah Sudah ya, ini ilmu fil ardi khalifah. Sebentar. Ya. Kalau Allah, jangan diulang-ulang, Ya. Sudah, poinnya Jadi, sudah. Kalau Allah adalah Allah Tuhan yang maha bijaksana, dia tidak akan menurunkan Adam ke bumi. Iya, sudah biar ditangkapi oleh Gurunda. Silakan. Jadi Gurunda. jawab saja dulu, Zuma. Saya pakai logika. Gantian. Dengarkan baik-baik. Saya singkat aja, Sebelum tragedi Adam dan iblis di Ganbi Eden, bahkan sebelum dicipta, rencana awal Tuhan menciptakan, baik menurut Al-Quran maupun Bible, itu untuk mengisi bumi. Itu yang Anda harus paham itu. Jadi dalam Al-Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, di bumi. Kemudian Kejadian 1 nomor 26, di bumi. Jadi belum ada tragedi apa-apa, Tuhan sudah merancang bahwa akan menciptakan manusia bernama Adam untuk mengisi bumi. Sedangkan penyaliban, mana rencana Tuhan? Tunjukkan kepada saya. Di mana Tuhan berencana, aku akan turun ke bumi, mati ditempeleng sama orang Yahudi? Di mana itu tertulis? Sebagaimana tertulisnya bahwa Adam memang dirancang untuk mengisi bumi sebagai pemimpin. Ada. Nah, sekarang kau katakan kami pengikut iblis, padahal ada rancangan Tuhan sudah mengisi bumi, Bu. Adam itu. Nah, sekarang giliranmu. Mana rancangan Tuhan sebagaimana Tuhan merancang bumi akan diisi manusia? Tunjukkan kepada saya di kitabnya orang Yahudi, Tuhan berencana untuk mati di atas salib dengan jalan kutuk agar menebus dosa-dosa para pendosa. Di mana itu tertulis? Silakan. Saya jawab dulu ya. Pernyataanmu itu kamu lompat ke rencana penciptaan, tapi kamu tidak fokus kepada Sahih Bukhari 4367. Kalau kamu baca secara jelas, Musa memvonis Adam dengan berkata, kamu mencelakakan manusia sampai manusia harus tinggal di bumi. Di situ ada kata mencelakakan. Nah, kamu tidak baca dengan teliti di situ. Kamu mencelakakan manusia, divonis oleh Musa kepada Adam. Ya. Jadi ada celah yang disampaikan Musa kepada Adam. Ya. Nah, kata mencelakakan itu artinya apa?
kausalitas manusia ada di bumi mengalami penderitaan itu karena Adam. Oke, itu pernyataan pertama saya. Kamu lari, lompat tiba-tiba ke Alkitab. Nah, oke, yang bicara tentang rencana Allah mengisi bumi dengan hadirnya manusia. Oke, yang pertama itu. Kamu tidak lihat ada kata mencelakakan dalam hadismu sendiri. Yang kedua, kamu bicara bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 26 Allah memang merencanakan manusia untuk mengisi bumi, ya, dan mengelolanya. 26 sampai 28. Ya. Kemudian kamu bicara di mana ada tertulis bahwa Yesus atau Sang Mesias harus turun ke dunia. Begini, saudara, Anda sendiri sudah paham bahwa doktrin kekristenan manusia yang berdosa ini harus ditebus. Ditebus dari apa? Dari dosa. Nah, berarti dosa adalah akar dari permasalahan ini. Ya kan? Kalau tidak ada dosa, Mesias tidak perlu datang. Yesus tidak perlu datang. Nyatanya manusia berdosa. Kejadian 3 ayat 23. Dia diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kejadian 3 ayat 23. Lalu pada saat tragedi Kejadian 3 itu, ketika Adam jatuh ke dalam dosa itu, di Kejadian 3 pula Allah memberikan solusi daripada kesalahan manusia, yakni dosa. Dengan cara apa? Menubuatkan kedatangan Mesias. Itulah yang disebut sebagai protoevangelium. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Itulah solusi. Dan nubuatan tersebut diulang-ulang oleh Yesaya, oleh Yeremia, oleh Daud, dan nabi-nabi selanjutnya, nabi-nabi seterusnya, nabi-nabi lain. Akhirnya tergenapi kedatangan Mesias. Kita tahu dari mana, ya? Kedatangan Mesias di dalam Lukas sudah jelas. Telah lahir Tuhan dan Kristus, ya, di kota Daud, kota Betlehem. Itulah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama, ya. Jadi saya simpulkan dua pertanyaan dan pernyataan saya. Yang pertama, Zuma dia tiba-tiba lompat ke penciptaan dan tidak fokus pada hadis Bukhari 4367, di mana di situ Musa memvonis Adam dengan berkata, kamu mencelakakan manusia sehingga kamu diturunkan ke bumi. Itu bukan hadiah. Diturunkan itu namanya artinya apa? Itu udah downgrade kehidupan, downgrade kualitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kamu tanya di mana, sudah jelas protes mana nubuat tentang Tuhan turun ke bumi, mati disalib nebus dosa. Kejadian 3 ayat 15. Apa itu? Enggak nyambung. Yang saya tanya tentang enggak ada hubungannya itu. Jangan, Cok. Ada. Itu ada hubungannya, enggak ada. Karena yang itu saya runtutan. Maksa banget, cuy. Yang saya jawab dulu yang pertama. Jawab dulu yang pertama. Yang saya Kenapa lari dari Sahih Bukhari? Kenapa lari dari Sahih Bukhari? Takut kamu jawab? Bukan saya takut. Gantian. Di situ juga Nabi Adam kok bertanya juga kepada Nabi Musa. Apakah juga engkau tahu apa yang ditugaskan Tuhan Allah kepadamu ketika engkau diberi Torah? Kan juga ditanya oleh Nabi Adam. Artinya mereka dua pasrah akhirnya jatuh kepada keadaan di mana Tuhan lebih tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahwa Tuhan sudah menggariskan itu semua. Allah sudah menggariskan itu semua. Adam jatuh ke dalam. Jadi kesimpulannya Adam turun ke bumi itu adalah rencana Allah. Yes. Kenapa? Aduh. Kenapa? Sekarang saya tanya. Kutanya. Tunggu. Saya ada downgrade di situ. Tunggu. Saya balik nanya. Apakah penyaliban itu rencana Allah? Kutanya kembali kepadamu. Apakah salib itu rencana Allah?
Kutanya jawab. Kematian Kristus ada rencana Allah. Ya terus kenapa kamu tertawa? Hah? Kenapa Ya kamu jelas, tertawa? karena apa? Karena konteksnya berbeda, Kam. Kalau Sekarang saya rencana tanya kepada dengar, kamu. dengar, Adam itu dengar, diturunkan. dengar, Ada diturunkan dengar. dari surga, downgrade atau tidak? Sekarang begini, dengarkan saya bang. Kalau anda mengatakan salib Adam itu, diam dulu, diam dulu, diam. kalau anda Adam mengatakan, diturunkan dari Gantian Diam dulu. kalau dulu, gantian anda dulu. Gantian dulu, belum mengatakan, selesai. dengar, kalau Gantian anda Kamu belum jawab mengatakan, pertanyaan. kalau anda mengatakan Kamu belum- penyaliban itu adalah rencana Tuhan, pertanyaannya muncul. Andai saja tidak direncanakan Adam turun ke bumi bersama keturunannya, bagaimana ada penyaliban? Hei, sementara penyaliban adalah sudah direncanakan. Kalau penyaliban sudah direncanakan, berarti segala Itulah sesuatu, berarti segala sesuatu yang terjadi terhadap doktrin Kristen bahwa Adam sudah turun ke bumi, berarti sudah direncanakan semuanya itu. Karena endingnya sudah tertulis bahwa di tahun sekian Tuhan akan turun untuk mati di salib. Kalau tidak direncanakan tentang Adam di Eden, Ganbi Eden itu turun ke bumi, lalu yang kau katakan salib sudah direncanakan, itu buat apa direncanakan? Otakmu berfungsi. Jawab ya. Oke, mudah-mudahan kau paham. Inilah cacat kronologi berpikir dari Zuma. Kalau Adam dalam Sahih Bukhari 4367 itu mengatakan kepada Musa bahwa bukankah di dalam isi Tauratmu sudah ditetapkan sejak sebelum segala sesuatu belum diciptakan bahwa Adam harus turun ke bumi. Nah, Ya. terus? Nah, makanya Adam sabar ya. Makanya Adam harus turun ke bumi itu dipertanyakan kenapa dia harus turun ke bumi. Oh, itu rencana Allah kata kamu. Itu Ya, rencana memang. Allah. Oh, berarti kalau itu rencana Allah ada downgrade dong. Kan Allah mau manusia maksudnya- itu aman dan nyaman. Kenapa harus diturunkan ke bumi? Nah, kalau Loh, kamu bilang tadi pertanyaan saya kalau- jelas. kalau sabar, Pertanyaan saya, Zuma. dengar Kalau dulu. sabar- Enggak, dengarkan saya. Sabar dulu, Apakah Zuma, sabar. dengar. Apakah Saya Adam jawab yang- Apakah Adam Saya dicipta jawab untuk di Eden? Dengar. Apakah Adam ini dicipta takut, Pak. untuk di Eden atau dicipta untuk di bumi? Jawab dulu. Oke, ya. Adam diciptakan dalam Alkitab itu di bumi, bukan di surga. Ya. Pertanyaan saya Dikatakan bukan di situ. bumi. Pertanyaan saya Diam bukan dulu, di situ. diam. Sekarang saya Pertanyaan saya, Kamu diam dulu, Zuma. apakah Adam dicipta untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Adam dicipta untuk mengisi bumi. Nah, udah selesai. Ah, ya kan? Sekarang Berarti saya sudah tanya dirancang. kamu. Sekarang saya Berarti jawab. sudah direncanakan. Sabar. Berarti kamu sudah bilang, direncanakan. Dengar. inilah Berarti cacat sudah kronologi kamu direncanakan. berpikir kamu, Zuma. Berarti sudah Zuma, direncanakan atau tidak penyaliban direncanakan? itu, sabar, penyaliban Sekarang- itu direncanakan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Bukan Di mana itu? sebelum Di mana segala itu sesuatu direncanakan? Di mana itu tertulis? Di mana? Kejadian 3 ayat 15 berbeda Apa dengan hubungannya Adam, dengan penyaliban? berbeda dengan Adam dalam hadis diturunkan sebelum ditetapkan Apa coba sebelum dunia hubungannya diciptakan dengan untuk mengisi penyaliban? bumi. Apa hubungannya penyaliban dengan kejadian 3? Yunma, Apa hubungannya nyambung. dengan kejadian 3 dengan penyaliban? Yang saya Sekarang minta saya tanya. nubuat Sekarang saya tanya. penyaliban yang saya minta. Sekarang saya Sebagaimana tanya. Adam dikatakan akan dicipta untuk mengisi sekarang bumi. saya tanya Saya tidak akan jawab kalau kamu nggak jawab. berdasarkan Saya tidak akan menjawab ada kalau di- kau tidak menunjukkan Saya bukti jawab yang dulu, kau jawab lihat. dulu. Boleh abangku? Jawab dulu. Abangku boleh saya tengahi Iya, abangku? silakan. Ini kok Aduh, kayak Bangku. 11-12 dengan Rames ini. Waduh. Nggak Bang bisa JMS mendengarkan saya ini. tengahi Bang JMS. Bang JMS. Aduh. Bang Permisi. JMS saya tengahi. Jadi Kalian begini tidak berkualitas. teman-teman, ini kan yang nonton kan banyak kan. Supaya bisa mengedukasi, kasihan mereka punya HP ya kan, beli paket supaya mendapatkan pengetahuan dari diskusi yang seperti tadi Bang Zuma, dia mengambil hadis daripada Bukhari dan Muslim, teman-teman. Jadi dialog antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Tadi sudah dijawab dengan baik oleh Bang Zuma bahwa memang penciptaan itu tujuannya agar namanya manusia ini, Nabi Adam itu Abul Bashar.
untuk menjadi khalifah di muka bumi, agar dia memang nanti tinggal di bumi. Maka terjadilah dialog. Jadi ketika Nabi Adam itu ya balik bertanya, jadi protesnya Nabi Musa itu berkata kepada Nabi Adam bahwa Adam adalah bapak manusia yang telah melemahkan, katanya kan gitu, dan mereka juga mengeluarkan mereka itu dari surga karena dosanya. Padahal itu adalah pengetahuan dari Allah. Maka secara logika teman-teman, pertama ada namanya premis Nabi Musa, fokusnya pada realitas praktis. Subjeknya bagaimana? Perbuatan Nabi Adam memakan buah terlarang. Objeknya ada akibat buruk. Kan gitu. Maka terusirlah manusia akhirnya jadi ke bumi. Itu karena rencana dari Allah. Sudah dijawab. Betul nggak? Nah, cara pandang secara logika mantik, Musa melihat dari sisi hukum perbuatan fiil, ya, dan dampak kausalitas empiris. Nah, bagi Nabi Musa ini ada tindakan maka ada akibat. Kan begitu. Gara-gara kamu tuh aku ada di bumi, kan begitu. Padahal memang itu rencana dari Allah. Nah, yang ditanya dari Bang Zuma kepada teman tadi yang Kristen, mana dalil di kitab Anda ya yang menggunakan Yahudi itu bahwa rencana Tuhanmu tuh untuk menyalib Yesus? Semudah itu sebetulnya. Mana rencananya itu yang menyebabkan bahwa Tuhan pengen disalib? Gitu loh. Kehendaknya Tuhan tuh mana dalilnya? Aku pengen nih anakku nanti ini posisinya ada di gantung. Mana? Ya itu doang, mudah-mudahan dipahami sama teman-teman Kristen. Dalilnya mana? Sebetulnya semudah itu. Tapi ya kembali lagi teman-teman, salah boleh, nipu jangan. Lanjut. Ya silakan Bang. Apa Triana? Ini ada Bang Lubis ini, pendeta Lubis. Gimana? Ya, Triana mau jawab? Iya, sebentar aja. Mana dalilnya bahwa dia direncanakan akan disalibkan di perjanjian lama, begitu kah? Ya, betul. Iya, karena di perjanjian lama itu tidak dibukakan semua kebenaran. Mati meja. Ya, jadi iyalah, emangnya sama volume kebenaran itu tidak dibukakan kepada seluruh di setiap bangsa. Kehendak siapa Triana? Kehendak siapa? Tadi yang turun tadi itu Mas Edin bilang kehendak Bapak katanya. Iya, tapi ada di bilangan berapa itu bahwa akan bangkit seorang nabi, ya kan? Ada. Tidak percis seperti itu dituliskan, tapi kalian menuntut di perjanjian lama karena orang-orang yang dikatakan itu tadi ada di perjanjian baru yang mengerti dengan penyalipan itu. Ya di perjanjian lama Musa mana mengerti, dia tahunya penciptaan, tidak tahu arti keselamatan, karena pada perjanjian lama adalah nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, berdosa mati, mana mengerti ada penebusan. Tidak ada dibukakan kebenaran di perjanjian lama tentang penebusan, paham ya? Tidak akan ada kamu dapat, karena Musa ya nabi-nabi terdahulu tidak mengerti arti penebusan. Begitu Bang Zuma. Berarti dulu, Bu. Bunda Karyana, antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu bertentangan gitu? Tidak bertentangan, tapi tidak dibukakan kepada Musa, kepada nabi-nabi lain, Jeremia, di Mazmur, di Amsal, tidak dibukakan. Ya, Nabi maksudnya Jeremia. yang ditanya Bunda Karyana, yang ditanya sebetulnya simpel. Hanya samar. Di mana kehendaknya Sang Pencipta itu menginginkan yang namanya Sang Pencipta harus posisi mati sama ciptaan. Iya. Gitu loh. Harus disalib. Itu sebetulnya itu doang yang ditanya. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Supaya kita nggak berpanjang lebar, yang nonton di bawah tuh cuman pengen nambah pengetahuan. Kalau nggak ada nggak usah. Artinya gini loh Bunda Karyana, salah boleh, nipu jangan. Kalau memang membuatannya itu tentang kelahiran, ini sudah tentang kelahiran. Yang ditanya sama Bang Zuma tentang Tuhan pengen anaknya ini disalib mana. Sesimpel itu sebetulnya. Kalau tadi pertanyaannya tentang Nabi Adam dengan Nabi Musa itu berdiskusi karena dia pengen bertanyanya mana dalil di Al-Quran, maka sudah dijawab. Karena memang tahu, Allah itu maha tahu. Dia dijadikan khalifah di muka bumi. Maka disitulah rencana terjadi. Sesimpel itu Bunda Karyana.
maka Nabi Adam posisi terusir ke bumi. Karena memang tujuan Tuhan supaya bumi ada yang menempati, yaitu Nabi Adam dan anak cucunya. Gitu loh. Ya, Nah, selamat siang anak permasalahannya kan surga. tadi yang ditanya simpel, Bunda Karyana. Mana, bukan nubuatan kelahiran, bukan yang ditanya, bukan itu. Masih nggak paham juga? Boleh saya bicara? Sudah paham. Sudah Ya, Bunda paham. Karyana tapi udah paham kan yang ditanya Bang Zuma apa? Nubuatan apa? Bukan nubuatan kelahiran, bukan. Nubuatan penyalipan Nah, mana tidak tuh? akan dibukakan kepada perjanjian lama di perjanjian lama karena mereka Artinya tidak ada kan? nyawa ganti nyawa pada saat itu. Ya sudah, Di berarti artinya perjanjian tidak ada baru, kan? Di perjanjian baru ya, yaitu Tuhan yang sama. Bunda Karyana, ketika- kita ini lagi belajar untuk diskusi secara akademis. Kalau tidak ada, bilang tidak ada, karena kita tidak butuh jawaban selain dari itu. tidak ada. Ya sudah clear dari tadi, semudah itu yang ditanya. Ya tidak ada. Nih Ya ya. sudah clear, nggak perlu panjang lebar. Naik lagi, umpama ada teman yang lain mau bertanya, sudah clear. Tapi ini dibukakan Kan bilang kepada Sebentar, bentar. Karyana. Bentar. Iya, gantian. Ini dibukakan kepada Kelim, nabi-nabi Bro. terdahulu yaitu Musa. Iya gantian. Tunggu. Barangkali ada beda pendapat antara Karyana dengan Bang Lubis dengan anak surga. Iya, nih saya jelaskan yang satu ini. Iya, Yang satu masalahnya di Kristen kan ada perbedaan persepsi seperti itu. Ada yang bilang kehendak iblis, menurut Edis. Ada yang bilang kehendak Bapa. Ini yang membuat Bang Lubis dulu pernah cakar-cakaran di sini dengan Bang bukan. Adi Terbun. Pendetaan. tidak akan berbeda dengan Kristen yang lain. Ini percayalah. Ya, menurut Anda, semua kehendak Kristen siapa akan itu? mengetahui ini. Sebentar, host. Semua Ya, Kristen akan kehendak mengetahui. siapa? Biar cepat. Tidak ada di perjanjian lama dibahas tentang penyalipan. Ya, Oh, tidak tidak ada? dibukakan kebenaran itu kepada mereka karena mereka hanya tahu ya nyawa ganti nyawa. Orang berdosa langsung metong. Begitu, Bro. Nah, di sini Sudah. dibukakan di Ulangan 18 ayat 18 yang dibukakan kepada Musa adalah seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Saudara itu siapa? Ya Yusuf, saudara-saudara. Mereka seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini ditujukan merujuk kepada siapa? Oke. Yang mereka oke. taunya Sudah? nabi. Tidak Sudah? tahu mereka tentang penyalipan. Tidak ada di perjanjian lama. Ku pastikan 1000%. Sudah? Ya. Ya, sudah ya Bunda Karyana ya. Sudah ya, Karyana ya. tidak ada. Jangan panjang-panjang, Kita tuh jangan supaya bisa panjang-panjang. naik lagi ke yang lain biar nggak muter-muter Bunda Karyana. Kalau nanti Bunda Karyana itu mintanya memang ternyata ada, ya harus jujur. Ada di Yohanes 8 nomor 44. Ya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dengar dulu Bunda Karyana, saya tidak motong Bunda Karyana dari tadi ngomong supaya kita teredukasi ke bawah. Karena nanti di Yohanes ada memang di Yohanes 8 nomor 44. Karena itu kehendak Bapak, bapaknya siapa nih? Yang menurut orang Kristen berkehendak Bapak. Bapak siapa? Apakah Bapak yang memang Tuhan atau iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu? Dia adalah pembunbun manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada yang namanya kebenaran. Di dalam iblis tuh, apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Clear sampai di situ. Artinya memang sang pencipta nggak ada yang namanya ingin adanya yang namanya pengorbanan dan segala macamnya, gitu loh. Karena nanti di Hosea 6 nomor 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sesembahan. Yang senang siapa? Iblis. Tuhan nggak ada pengen begitu. Sampai sini clear ya, biar edukasinya nambah. Nggak apa-apa, teman-teman tuh kita merujuknya kepada dalil. Ustaz. Itu loh. Ya, sebentar Karyana. Saya sapa dulu Bang Lubis. Tidak ada nubuatan di perjanjian lama bahwa Bapak akan menyalibkan Yesus. Kata Karyana, Bang Lubis. Silakan Bang Lubis menanggapi apa sepakat apa tidak. Bang Lubis dibuka mute-nya. Ya, terima kasih Bang Arif ya. Kita baca dulu 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia telah menyatakan dirinya pada zaman akhir. Terus Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Sebentar. Diam dulu lah Karyana, diam dulu lah, hargai dulu Bunda Karyana yang cantik. Sabar. Dia- Teman penonton dia- di bawah tap-tap layar, bantu tap-tap layar, posting ulang teman-teman. Lanjut Bang Lubis.
Ya, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Terus Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Terus di Mazmur 22 ayat 1 sampai ayat 30 ya. Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sana banyak sekali nubuatan bagaimana jubahnya dirobek, bagaimana dia ditempatkan di antara orang-orang jahat ya, anjing-anjing ya. Di situ disebut dengan kata dengan bahasa perumpamaan begitu. Jadi ada sih di Yesaya 53 di sana sangat jelas disebutkan bagaimana Yesus akan diremukkan ya. Tuhan berkehendak meremukkan dia sebagai korban penebus salah gitu. Itu yang saya pahami. Terima kasih Bang Arif. Oke, Ya, berarti makasih. Bang Ya, Bu, Bang- itu Bang- kan berarti bertentangan dengan Bible juga ya. Di Bible itu ada di Mazmur 34 20 21. Kalau Abangku mau jujur dengan posisi Bible ini, pertentangannya banyak. Abang bilang meremukkan semuanya. Coba lihat di Mazmur 34 20 sampai 21. Di situ mengatakan kemalangan orang benar itu memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, dia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Bagaimana mungkin sesatu ayat ini bertentangan dengan ayat yang lain? Yang satu mengatakan dia selamat, bahkan di Ibrani 5 nomor 7 diselamatkan. Selamat dari kematian itu. Maka disitulah yang nantinya kita jadi edukasi nih. Bagaimana mungkin satu bilang enggak bertentangan, tidak ada bertentangan dan segala macam. Ini yang kita jawab, ini bagaimana caranya? Gitu loh. Kalaulah memang dia itu Tuhan, Yesus itu tahu dia akan di posisi disalibkan, kenapa dia harus berdoa? Minta selamat dari cawan kematian. Pertanyaannya, Yesus ini orang benar atau bukan? Secara orang benar itu, ketika dia berdoa, sangat luar biasa kuasanya Tuhan untuk mengabulkannya. Pertanyaannya, Yesus ini orang benar atau bukan? Nanti kalau datanya kita banyak sekali, kita counter. Tadi bilang tulang yang diremukkan. Saya jawab dengan bahasa Mazmur 34, 20, 21. Bagaimana jawabnya di situ? Ketika dia posisi melindungi segala tulangnya, tidak satu pun ada yang patah. Anda mengatakan diremukkan. Coba silahkan. Oke, di situ tidak ada kata tulang diremukkan. Justru di Yohanes 19 ayat 36, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulang yang akan dipatahkan. Jadi berbicara tentang tulang, dia tidak dipatahkan, tetapi maksud daripada diremukkan itu artinya dia dibunuh. Itu bukan masalah tulang. Yesaya 53 bukan berbicara tentang tulang yang diremukkan. Sesuai dengan Yohanes 19 ayat 16 tadi, dan apa yang tertulis di Mazmur yang bahwa dia tidak akan pernah dipatahkan tulangnya. Jadi saya rasa klop ya, begitu. Di Ibrani 5 nomor 7 yang dia posisinya tidak mati dan Anda menganggapnya bahwa dia itu harus mati di tiang salib. Ketika Paulus sendiri menyatakan di Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Betul? Yesus kan berdoa tuh. Betul nggak? Maka di situ dijawab tuh sama posisi Paulus sendiri mengatakan bahwa di situ yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah, kalau selamat dari maut dia harus mati atau tidak? Ada orang nih posisi jalan ditabrak sama mobil, selamat dia ditabrakan. Apakah dia mati ketabrak atau dia posisi mati dulu? Silakan Bang. Pemahaman maut di dalam kekristenan itu bukan mati ketika roh kita meninggalkan tubuh ya. Maut yang dimaksud di dalam konteks Alkitab itu maut di mana kita dimasukkan ke alam neraka ya, alam maut. Jadi kalau kita memang mati ya, memang kita mati, dan memang cara kita mati banyak sekali, ada yang kena bencana alam, kecelakaan, dibunuh, minum racun, penyakit, itu mati itu bukan maut. Dan memang begitu, itu menjadi kodrat kita sebagai orang yang hidup, kita harus mati. Cuman berbagai hal kematian yang akan menimpa kita tuh, gitu. Ada yang sakit seperti yang saya katakan tadi. Jadi di sini maut yang dimaksud ini adalah neraka, kematian yang kekal itu, seperti yang di neraka itu begitu. Jadi pengertian maut di sini bukan maut dalam hal
dia dibumbun atau kecelakaan, ditimpa masalah atau bencana alam atau kena penyakit kanker dan lain sebagainya, itu bukan maut di dalam konteks kekristenan, karena kita memang harus mati, kodrat kita harus mati sesuai dengan apa yang terjadi ketetapan yang ada di Taman Eden ya, gitu. Sepakat, sepakat. Belum menjawab itu, tapi pada dasar sebentar lah Bunda Karyana. Biar nanti kalau memang waktunya Bunda Karyana dikasih kok. Ustaz Arifnya sampai 37 jam kok. Tenang aja Bunda Karyana. Gitu loh. Jadi gini teman-teman. Ya, saya tahu Bunda Karyana tuh sebetulnya emang suka yang lama-lama. Karena kalau posisi yang nggak lama emang Bunda Karyana memang malas gitu loh. Karena kan sukanya Bunda Karyana yang lama-lama gitu. Tapi saya nggak suka juga yang lama-lama. Gini Bunda Karyana. Ya, jadi teman-teman, itu hak mereka para apologet Kristen untuk menjelaskan maut. Tapi saya juga nggak tahu itu ngambil rumusannya dari mana, yang namanya maut seperti apa saya nggak tahu gitu. Tapi kembali lagi abangku, kira-kira kalau posisi ada abangku meyakini bahwa Yesus Tuhan atau tidak sih? Udah di sini. Ya, Halo? Tuhan. Yesus Tuhan. itu Tuhan. Menurut abangku definisi Tuhan itu apa sih? Penguasa, pencipta. Penguasa. Apakah sang penguasa itu harus dikuasai sama yang lainnya? Ini bentuk integritas kasih Allah kalau menurut ajaran Kristen. Berarti sang penguasa itu bisa dikalahkan sama yang bukan kuasa gitu? Saking kasihnya dia. Itu berarti yang kuasa bisa jadi tidak kuasa ya? Betul nggak? Saking kasih. Nggak, menurut abangku, ini analogi simpel abangku. Kita belajar nih dari dulu sampai hari ini semuanya para belajar. Sesuatu kan ada sesuatu yang memang mustahil dan ada yang tidak. Mungkinkah Tuhan bisa jadi bukan Tuhan abangku? Oh, tidak akan mungkin. Kira-kira Tuhan itu posisi ketika kalimatnya menjadi manusia, menurut abangku bahasa KBBI menjadi itu berubah atau tetap? Kagak KBBI ya, kalau di dalam iman Kristen bukan berubah. Terus kalau kekristenan itu menggunakan bahasa Indonesia pakai bahasa apa berarti namanya abangku? Tolak ukurnya bahasa Indonesia pakai apa? Makanya bahasa Indonesia tidak mampu menampung bahasa pengertian dari Ibrani ataupun Yunani ya. Itu berarti gimana cara menjelaskan sesuatu kalau memang nggak ada rumusan, cuman buat-buatan orang sendiri? Bagaimana ceritanya abangku untuk bisa paham? Makanya kita bahasanya bermanifestasi kalau kami buat ya. Jadi begini teman-teman ya, perlu juga Anda kita pahami ya. Kalau saya juga memahami begini, Allah Maha Pengampun. Simpel tujuannya menjadi itu saya tanya abangku, supaya nggak kemana-mana. Ketika kalimat menjadi itu dengan bahasa apa? Ketika menjadi itu tetap, ketika sesuatu itu menjadi berubah atau tidak berubah atau tetap? Tidak berubah. Kalau di dalam firman menjadi manusia dia tidak berubah, keilahiannya tidak pernah berubah. Itu pemahaman orang Kristen. Berarti sesuatu yang menjadi itu menurut umat Kristen itu tetap ya kalau menjadi itu ya? Iya, sebenarnya dia bukan hakikat manusia, tetapi dia menjadi manusia gitu ya. Itu pengertiannya. Kalau hakikat boleh manusia saya kasih kan analogi jelas. supaya teman-teman di bawah bisa paham abangku. Ketika ini warna apa abangku? Itu jangan ke sana warnanya, nanti lari. Enggak, saya tanya, saya bertanya saja. Ini abangku apa warnanya? Tidak bisa satu analogi pun menganalogikan Tuhan, Bang. Iya, kita ini kan orang Indonesia, bangku dari Sabang sampai Merauke itu tahu ini warna apa. Saya nggak tahu itu warna apa. Saya buta huruf, buta warna, Bang. Makanya saya tuh agak bingung menjelaskan warna sama orang buta. Makanya saya agak kewalahan ketika saya ranah diskusinya secara akademisi sama orang yang tidak akademisi. Maka kita ini, Bang Zuma, Uniriva, dan semua saudara-saudara apologet Islam Indonesia berdiskusi secara logika dibalas dengan logila. Nggak mampu saya untuk diskusi seperti ini. Anda tidak bisa melogikakan alam, bro. Nah, kalau memang nggak bisa melogikakan alam, abangku, taruhlah melogikakan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu dia Tuhan kalau nggak pakai logika? Oke, saya jawab. Kalau Anda tidak bisa melogikakan Allah, artinya Allah lebih besar dari Anda. Tetapi ketika Anda bisa melogikakan Allah, maka Allah lebih kecil dari Anda. Izin, saya tanya ulang. Bagaimana kalau kita tidak pakai logika untuk tahu Tuhan tuh bagaimana ceritanya? Jawaban saya, kalau Anda bisa melogikakan Allah, melogikakan Allah, maka Allah Anda itu lebih kecil dari Anda. Itu jawaban saya.
Allah itu lebih kecil daripada Anda. Justru masalahnya akan jadi cacat kalau Tuhan Maha Besar harus ciut berubah masuk ke perut rahim manusia. Tuhan pencipta manusia. Ini kan logika nih. Kita kan berlogika nih. Tuhan Maha Besar, pencipta langit, bumi, pencipta manusia. Tiba-tiba Tuhan harus mengecil masuk ke dalam rahim manusia. Itu logika atau tidak? Seperti ini, Bang. Allah Maha Pemurka, Maha Pemurka. Tiba-tiba menurut Anda tiba-tiba menjadi Maha Pemaaf. Pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta manusia, ya toh? Tuhan itu kan ketika Allah itu Maha Pemurka, tiba-tiba dia Maha Pemaaf. Coba Anda logikakan coba. Maha Pemurka dan Maha Pendendam, tiba-tiba dia menjadi Maha Pemaaf. Tuhan itu pencipta, Bang. Coba jelaskan dulu ke saya. Saya tanya Anda, nanti saya jelaskan. Gampang pertanyaan Anda. Ya, silakan Anda jelaskan dulu. Anda jelaskan dulu, maka saya akan tahu kemampuan Anda, kapasitas Anda dalam menjelaskan itu. Bagaimana saya secara logika? Anda jelaskan dulu. Pakai logika. Gimana caranya saya menjelaskan? Pakai logika. Logikanya Maha Pendendam, Maha Pemurka, tetapi dia di satu sisi dia Maha Pengampun. Bang, saya ulang. Anda bilang nggak perlu pakai logika sama Tuhan. Nggak bisa dilogikakan. Makanya saya minta logika Anda. Ketika Allah itu Maha Pemurka dan dia Maha Pengampun. Coba jelaskan ke saya. Harus bagaimana dia menunjukkan kemahamurkaannya dan kemaha pengampunannya. Tuhan itu selain daripada Maha Kuasa, tapi dia Maha Adil, Bang. Paham, Bang? Selain Maha Tuhan Pemurka dan Maha Pengampun, Bang. Di situ tidak ada saya bahasa adil selain Tuhan penguasa. Maha Pengampun, Maha Pengasih. Makanya Anda harus jelaskan. Tapi Tuhan juga Maha Adil. Bagaimana dia menunjukkan murkanya yang maha, dan bagaimana dia menunjukkan kemahaannya dalam pengampunan. Nah, jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu Maha Pengasih, Bang, dan dia juga mendengarkan penjelasan saya, Abang ikut ngomong, Abang nggak akan paham. Sama, Bang, ketika saya juga menjelaskan pemahaman saya, Anda tidak akan paham. Sama itu, Bang. Tapi Abang diam. Sama. Lah, makanya saya jelaskan dulu, Anda diam. Ya udah, apa Anda kan mau kenal Yesus? Bisa nggak Tuhan itu berubah jadi bukan Tuhan? Gimana caranya? Bisa nggak Maha Pemurka berubah menjadi Maha Pengampun? Ini kayak gini nih, teman-teman. Kita tanya. Iya, makanya ketika Anda mengenal Tuhan itu Maha Pemurka, Maha Pendendam, Anda harus mengenal dia juga Maha Pengampun. Seperti apa kemahan dia? Boleh nggak? Nah, ini saya jelaskan. Begitu ketika Yesus dia mengecil, kamu katakan mengecil. Dia hanya menunjukkan kemahakan kasih. Bagaimana Anda bisa mengenal kecil atau tidak? Bagaimana Anda mengenal kemahan Allah dalam pengasihan? Saya tanya, ketika di dalam coba Anda tunjukkan seperti apa Tuhan Maha Pengasih. Coba Anda tunjukkan. Siap. Tuhan selain memiliki Tuhan yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi dia juga Maha Adil. Keadilan saya tanya Maha Pengasihnya, nggak usah Maha Pengadil, nggak usah jauh-jauh, Bang, nggak usah melebar ke Maha Pengadilan. Saya minta integritas Allah Maha Pengasih itu seperti apa? Jelaskan. Selain Tuhan Maha Pencipta, ya. Tahu nggak integritas kemahaan Allah dalam mengasihi? Dia mengalahkan keadilannya, mengalahkan. Tuhan dengan cara mengasihi itu adanya contoh nih sekarang nih, kita berdakwah menyampaikan kebenaran, menyampaikan tentang kalau kamu itu posisinya ada hukum kausalitas, ada sebab dan akibat. Tuhan juga Maha Adil. Ketika kau tidak mau belajar, jangan salahin Tuhan ketika kau longor. Di mana Maha Pengasihnya hanya untuk koar-koar berdakwah? Iblis juga berdakwah. Iblis juga berdakwah. Makanya tunjukkan integritas Tuhanmu sebagai Maha Pengasih. Ya iya, itu Maha Pengasihnya dikasih tahu sama Tuhan. Berdakwah gitu. Congor, iblis pun congor. Siapa orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Tunjukkan ke saya integritas. Akan mendapatkan ilmu. Ketika orang nggak belajar, integritas Allahmu itu, maka posisinya dia tidak mendapatkan tuh yang namanya ilmu. Tunjukkan ke saya. Tiba-tiba dia pinter.
Gitu. Allah itu tidak comor-comor. Tunjukkan ke saya. Gantian. Bantu tap-tap Coba layar. silakan. Biar agak Gantian. agak sulit kita menjelaskan warna sama orang buta huruf. Orang kita tanya jujur ini warna Kamu apa, sadar dia- nggak buta hurufnya seperti apa kamu itu? Buta huruf. Saya udah kasih tahu. Integritas Allah Maha Pengasih itu dia mengalahkan keadilannya. Bang, saya Paham tanya nggak? abang aja warna aja nggak tahu. Gimana saya menjelaskan kalau abang Loh. punya akademisi yang baik? Oh itu bukan jadi ketentuan. Saya lebih mengenal Allah daripada kamu. Kamu hanya warna aja kamu kenal. Oke, saya tanya. Tuhan Saya itu tunjukkan bukan- dulu. Bukan Tuhan. Beritahu ke saya seperti apa SWT-mu menunjukkan dia Maha Pengasih. Coba. Oke. Allah itu dalam kitab, kita tulis kitab biar abang tahu siapa abang yang sedang berdiskusi ini. Kita di pondok pesantren, Bang, menulis kitab Saya namanya juga Tanwirul Alam. biar kamu tahu saya siapa saya. Jadi di belakangnya Tunjukkan ada ke saya Allah, Maha Pengasihnya apa. Al-Wajid Saya tidak Indonesia. perlu itu. Maka di dalam nafsiyah Saya ada tidak perlu namanya validasi ya. Saya tidak perlu validasi. Coba gantian. Gantian, Ialah jangan saling hal yang potong. wajib bagi sang sumber, bagi zat, selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Maka di sana ada wujud namanya. Wujud itu bahasa Arab. Di Indonesia namanya ada. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah wujud. Maka sesuatu yang ada ini, kebanyakan kayak orang-orang Kristen tuh bertanya, mana wujudnya Allah? Di mana Maha Pengasihnya? Wujud pula kau muncungmu ceritakan ke saya. Waduh, jangan jarang berbadi. Gantian. Tunjukkan dia Maha Pengasih itu. Gantian, tap layar teman-teman ya, diposting ulang. Gantian. Sambil bantu tap-tap layar nggak apa-apa teman-teman, kalau ada orang yang memang sudah mulai apa namanya sudah Ayo mulai. silakan mana. Saya dari dulu memang paling takut kalau diskusi sama orang geleng-geleng. Integritas kemahaan SWT dalam Maha Pengasihnya. Diskusi sama ODGJ gitu loh, karena nggak nyambung. Coba gantian. Jadi saya pribadi itu paling takut kalau diskusi sama ODGJ, sama orang yang nggak akademisi. Karena kau nol pengetahuan. Pertama, nol. nggak apa-apa, Anda yang Nggak bisa kau saya nggak tunjukkan. tersinggung kalau dibilang OON sama orang OON saya nggak tersinggung. Saya Telapak dibilang kaki. bodoh sama orang bodoh nggak tersinggung. Saya Ilmumu dibilang di gila telapak sama orang kakiku. gila, saya nggak tersinggung. Gitu Telapak teman-teman. kakiku tahu kau, sadar kau. Nggak Saya kau sadar. tunjukkan Maha Pengasih, nggak bisa. Nggak sadar, orang Tuhanmu aja pernah mati. nggak sadar. Congor kau, congor. Bro Sangkal, tahan diri. Congor kau. Teman-teman, itulah Tuhan itu. Tuhan itu Goreng. ada wujud, ada. Iblis juga tidak makan ikan goreng. Tidak ada. Ya. Tidak bernonot. Tuhan itu Iblis harus juga tidak. terdahulu karena dia pencipta langit dan bumi. Ini Iblis logika ya. Ini logika. Tuhan harus kidam, harus terdahulu. Tahan diri. Gantian dulu. Ustaz Hanafi kan Mana sudah integritas moderator. Ustaz Hanafi moderator. Mana, Kalau memang tunjuk. tidak suka ya turunkan, nggak apa-apa. Bro Ya, silakan. Sangkal, Gantian. tahan diri. Tahanlah, tahan. Ya, yang Anda katakan sudah benar. Aku nggak suka congor. Udah. Aduh, Yang Anda katakan sudah benar. Congor aja mulut. Tahan, Bang Sekal. Waduh, gantian. Allah itu Maha Pengasih itu menunjukkan Minum jati dulu. dirinya. Karyana suruh minum dulu. Bisa kasihan kamu. congor. Gantian. Itu di pesantren apa? Apa kerjamu di pesantren? Tanggal diri. Gantian. Aku padamu. Aduh. Tapi tahan dong, tahan. Gantian. Santai aja, nyantai. aja bang, santai aja. Santai. Gak ada yang kita rebut, Aduh, ini gak ada yang kita diskusi rebut. ini. Belum, kita semua di sini belum tentu selamat ya, saudara-saudara. Ya, harus dalam penurutan, menyesal dan bertobat, tidak berbuat dosa lagi, dalam kesempurnaan sehingga Tuhan menerima kita. Tidak ada gunanya, tidak ada yang bermegah. Baik, Maksudmu, Pak Ustaz Karina? Hanafi, Pak Ustaz Hanafi, mohon maaf. Thank Iya, you. nggak apa-apa. Jadi Bunda Karyana, makasih kalau sudah dibikin agak ya maaf gitu loh, karena memang saya agak kesulitan kalau posisi bahasa membangunkan orang yang sudah bangun gitu. Orang kesurupan tuh sulit dibikin sadar. Tapi orang yang tidur dibangunkan gampang. Gitu loh. Tapi orang kalau lagi kesurupan susah. Gitu loh. Mau diapain juga namanya kesurupan, tapi makasih udah dibikin reda dikit. Jadi dia bertanya tentang mengenai masalah Allah. Ya. Maka dalam konsep di Islam itu ada namanya nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, Bang.
Ya. Makanya memiliki sifat-sifat kemuliaan. Maka di kitab ini saya tulis yang namanya salbiyah itu adalah hiyal hal, ya, hiya kullu sifatin dallat ala nafi ma la yaliku bihi jalla wa azza. Artinya tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak pantas untuk Tuhan. Ada kemustahilan bagi Tuhan, abangku. Gitu loh. Jadi kalau dibilang Tuhan tuh mustahil berubah jadi bukan Tuhan. Nah di sana tuh ada namanya sifat tuh 5, abangku. Ada kidam. Tuhan tuh harus terdahulu sedia kala. Pencipta langit, bumi, manusia itu ciptaan Tuhan. Logikanya kan kita mau bikin apa nih? Bikin bangku. Lebih dulu kita yang mau bikin bangku ada, baru bangkunya ada. Gitu loh. Maka ketika ada Tuhan pencipta langit, bumi, manusia, mustahil tiba-tiba ciptaan baru datang setelah alam ada. Itu kontradiksi dengan logika. Gitu loh. Maka Tuhan tuh harus kidam. Jangan datangnya telat. Gitu loh. Lalu nanti ada posisinya bako. Tuhan harus kekal. Jangan sampai ada Tuhan posisi nggak kekal. Kadang Tuhan, kadang bukan Tuhan. Ini namanya kontradiksi secara logika. Dia kadang on off. Dia ini kadang Tuhan, kadang bukan. Kadang dia jadi bukan Tuhan, kadang ini Tuhan maha. Repot nanti kalau Tuhan nggak kekal. Kenapa kau tidur ya Tuhan? Ada tuh di Bible. Agak bingung nanti kalau manusia mau berdoa, kata malaikat, tar dulu, Tuhan tidur. Ada orang mau berdoa, tiba-tiba kata malaikatnya, kamu mau doa ya? Tar dulu, Tuhan lagi tidur. Atau posisi Tuhan lagi makan. Kita mau berdoa sama Tuhan, tiba-tiba kata malaikat, tar dulu, Tuhan lagi makan. Itu kontradiksi ya bangku. Maka dia harus posisinya maha kekal. Mukhalafatul lil hawadis. Tuhan harus berbeda dengan yang baru, dengan ciptaan. Karena ada konsekuensi ya bangku. Ketika kau menciptakan menuhankan makhluk, sang pencipta ini kan pencipta makhluk, ada pencipta, ada ciptaan. Ketika ada manusia itu menuhankan ciptaan, konsekuensinya apa? Saya tidak peduli ketika di belahan bumi ada yang menuhankan Hanoman. Kalau ditanya, ini Hanoman atau Theos? Dia Theos, tapi menjelma nih Theos, Tuhan jadi nyemot. Maka konsekuensinya kita bilang, kau menuhankan nyemot ya? Maka dibilangnya kita menghina. Lawang faktanya menuhankan nyemot kok. Iya dia nyemot 100%, tapi dia Theos, menjelma jadi nyemot 100% Theos. Dan itu keimanan kita nggak boleh ganggu. Konsekuensinya akhirnya nanti seakan-akan kok kamu menuhankan si nyemot. Ada yang menuhankan sapi, kalau ditanya ini sapi atau Theos? Theos menjelma jadi sapi, 100% sapi, 100% Theos. Gitu loh. Tapi di binatang sapi 100%, tapi Theos menjelma jadi sapi. Saya tidak ada urusan sama penyembahan teman-teman di muka bumi ini mau nyembah botol kecap jadi Tuhan, nggak ada urusan sama kita. Tapi afala ta'qilun, afala tatafakkarun, gunakan akal. Kenapa nggak mau berpikir? Maka di Al-Quran tuh kalimat tartilnya fa'lam annahu la ilaha illallah, harus diilmui. Pakai akal ilmiah. Gitu loh. Maka tadi yang saya tanya sama saudaraku yang Kristen ini, bisa nggak Tuhan jadi bukan Tuhan? Yang kita tanya itu malah dia nanya balik. Itulah konsekuensi ya bangku. Ketika Tuhan jadi bukan Tuhan, repot jelasinnya. Kami Islam nggak kewalahan. Gitu loh. Ketika Tuhan menjadi, berarti kalau menjadi tetap atau tidak tetap? Semudah itu. Salah boleh kawanku, saudaraku. Tapi jangan nipu. Komal ini terlalu agung kalau hanya untuk tipu-tipuan. Ayo diskusi secara akademis, secara baik. Beda pandangan, beda pendapat, tapi tidak jadi alasan untuk merendahkan lawan bicaramu, kawan. Paham ya? Beda pendapat, beda sudut pandang, tapi tidak jadi alasan untuk merendahkan lawan bicaramu. Itu cara diskusi yang baik. Kebenaran nggak butuh suara. Ya, yang open cam keras, Karyana, open cam lah Karyana. Silakan kalau mau dibantah, silakan. Ya, saya masih pakai daster. Jangan dibesarin ya. Loh, kok saya on cam, Ustadz malah tutup.
Maksudnya gini Pak Ustadz, Pak Sangkal, kalau kami Kristen ibaratkan kasih itu tak terhingga, aksioma ya. Jadi laut jadi tinta, langit jadi kertas, menuliskan kasih Tuhan kami kurang laut menjadi tinta, langit menjadi kertas, menuliskan kasih Tuhan karena 8 miliar manusia di bumi. Bagi orang yang bertobat dan menerima keselamatan, dialah yang berhak menerima keselamatan itu. Otoritas itu diberikan Bapa kepada anak. Dia menjelma menjadi manusia. Begitu yang dimaksud oleh Sangkal. Benar, Bro Sangkal? Siapa? Bapak menjelma menjadi manusia maksudnya di mana itu? Ya, Tuhan di perjanjian lama menjelma menjadi manusia. Datanya? Ya. Oke. Ya, Bapak tidak bisa, itulah cahaya tidak terhampiri. Ya, ketika dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya anak itu bersama-sama dengan Bapa. Dan mereka di dalam satu kealahan. Ya bukan Dan yang Bapak kedua, lah Karyadut. Bukan Bapak lah yang menjadi manusia itu. Waduh, parah kau. Tuhan di perjanjian lama menjelma menjadi manusia. Ya di mana datanya? Ada tertulis di Yohanes 1 ayat 14. Firman yang menjadi manusia. Ya firman lah, bukan Bapak. Waduh. Ya, begini Bunda Karyana. Siapa bilang? Saya tanya jujur sama Bunda Karyana. Firman itu kata-kata, betul tidak? Iya, wujud firman itu adalah. Oke, saya tanya, ketika Bunda Karyana ini berkata-kata, yang keluar dari mulutnya Bunda Karyana kata-kata atau Bunda Karyana yang keluar? Dulu. Ya, yang kita bahas tadi, Sangkal bilang, tunjukkan suatu bukti pada kalian. Mana bukti kasih dari Tuhanmu? Saya paham Bunda Karyana, sama di Muslim juga ada, Bunda. Sama di Muslim juga ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Tuhan sudah berfirman kun, jadi maka jadi. Hasil daripada firman itu. Terang, jadilah terang. Alam antariksa manusia jadi, maka jadi. Itu semua dari firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka jadi. Pertanyaannya, ketika perkataan yang keluar dari Bunda Karyana, yang keluar perkataan Bunda Karyana atau Bunda Karyana yang keluar dari mulut? Sekarang sudah jadi kun fayakun. Yang jadi itu di dalam dosa. Ini masalahnya. Yang saya tanya, masalahnya di dalam dosa. Pada saat Bunda Karyana keluar dari kata-kata ini, yang keluar kata-katanya dari mulut atau Bunda Karyana yang keluar? Ya, perkataan Tuhan berkata kun fayakun. Jadilah. Nah, sekarang yang jadi Tuhan, itu kacau balau. Firman itu Tuhan gitu, berubah gitu, Tuhan keluar dari mulut gitu. Kun fayakun yang dijadikan itu sudah kacau balau di dalam dosa. Bumi kita ini penuh dengan dosa. Sekarang bagaimana caranya supaya bumi kita ini dipulihkan seperti diciptakan sedia kala sebelum di dalam dosa? Itu permasalahan dulu. Jangan selalu on in. Banyak buku-buku ditunjukkan, gak ada gunanya. Itu masuk Sangkal tadi. Tunjukkan kasihnya itu. Kalau karena perlakuanmu kamu selamat, tidak ada. Tapi karena ada yang korbankan, yaitu Tuhan yang menjelma, menjelaskan kepada manusia, aku nih menjadi manusia. Inilah yang kau ikut aku, supaya kau mana datanya karena aku menjadi manusia di mana di situ? Bapak bilang seperti itu. Ya elah, itu di Yohanes 1 ayat 14. Baca di perjanjian 1. lama. Di perjanjian lama di mana? Tidak ada dijelaskan masalah kelahiran dan tidak ada dijelaskan masalah penyalipan. Berarti Elohim itu bukan manusia, gitu aja Karyana. Dibilangan juga saya sudah jelaskan tadi. Orang-orang di zaman dahulu, yaitu nabi-nabi Musa dan seterusnya, tidak mengerti arti penyalipan karena nyawa ganti nyawa. Ya, seketika mereka berdosa, seketika juga itu ditegur, tidak mau ditegur berulang-ulang, metong. Nah, sekarang sejak Yesus datang ke bumi ini, tidak langsung metong. Berulang-ulang kita melakukan dosa, langsung metong enggak? Tidak. Berulang-ulang diberi kesempatan sampai kamu di akhir hayatmu. Makanya Islam mengatakan di akhir hayatnya, ngucap doang. Tapi perbuatannya selama ini garong, nggak mungkin. Masuk ke judul aja, Bunda Karyana. Bang Suma udah kelar kayaknya salat. Bang Suma monitor. Masuk ke judul aja esensinya. Berarti posisi pada saat kelahiran itu, Bible itu menjelaskan yang lahir itu Tuhan atau manusia? Ya,
Tuhan menjelma, firman yang menjadi manusia. Baca di Yohanes 1 satu pasal itu. Ya, satu pasal. Yohanes 1 berarti satu bukan, pasal. bukan Tuhan sang pencipta menjadi manusia ya, firman-Nya menjadi manusia ya. Ya, firman Tuhan itu Bapa berfirman apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu firman-Nya. Kun fayakun. Aku datang dan keluar dari Bapa. Anak kan Iya, bukan pada bapak. saat Bapak ini berfirman, yang keluar Bapaknya atau firman-Nya? Ya nggak mungkin lah Bapak keluar dari Bapa. Bapak Ya berarti kan firman-Nya kan? Iya, itulah Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 2 mereka bersama-sama. Yohanes 3 segala sesuatu dijadikan oleh yang diutus, yaitu anak. Itu loh. Ya iya. Berarti anak sama Bapak sama? Bapak mana sama? Satu hakikat. Oh, Apa itu definisi hakikat? Hakikat itu sama dengan seperti Keadaan semula yang di awal. sebenarnya, Contoh. keadaan yang sebenarnya hakikat itu Ya. Karyana. Bapak roh, anak ada tulang, ada daging, ada darah. Apakah Bapak juga ada tulang, ada daging, ada darah? Itu hakikat apanya Satu kau Karyana? hakikat artinya Definisi hakikat. Jadi gini, kita nggak bisa monoton di dalam keilahian Tuhan. Ketika Tuhan menjadi manusia, keilahiannya sudah ditinggalkan di Filipi. Keilahian ditinggalkan, dia mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri. Artinya meninggalkan kemuliaannya. Masa nggak ngerti itu aja sih? Simpel. Ya, berarti kok. Tuhannya Ya, ada berarti dua, manusia Karyana. ninggalin kemuliaan, berarti Berarti manusia Tuhannya ada dua, Karyana. Tuhanmu ada dua berarti, Karyana. Jawab yang jujur. Nggak usah, itu aja udah ribuan kali nih Ustaz Arif bilang gitu. Loh iya makanya jawab jujur. Biar didengar oleh Bang Sangka, Bang Lubis, Bang Kingdom, Raja Padoha. Iya, kau tidak mengenal Bapa di sorga, hanya aku yang pernah Bukan kontak itu kepadanya. pertanyaan saya. Tuhan Karyana sebagai seorang Kristen personal ya, saya tidak Kristen secara global. Tuhan Karyana ada dua. Jawab yang jujur Karyana. Gak berani jawab kan? Yang jujur itu harusnya Jawab yang jujur. Jawab yang jujur. Kalau nggak jujur, saya pindah ke Raja Padoha. Kalau Padoha ini jujur. Raja Padoha, Seribu Tuhanmu kali ada aku berapa? bilang iya, Bapa di sorga Tuhan. Anaknya yang diutus Tuhan. Aku menuhankan Tuhan yang kelihatan adalah Tuhan Yesus. Udah. Berarti ada 1000 dua kali. Tuhanmu. Berarti ada dua Tuhanmu. Ini ku tanda tangani. Sini ku tanda tangani apanya? Apa namanya? Sertifikat. Sertifikat. Enggak, ku tanda tangani ini. jujur dulu. Jawab dulu. Aku tanda tangani pakai darah. Iya, Darah Karyana. Tuhan Tanda tangan Karyana sertifikat ada sini. dua. Tuhan Karyana ada dua. Biar ku tanda tangani sini. A iya, B tidak. A iya, B tidak. Tuhan Karyana ada dua. Iya. Iya, Iya, sini ku tanda iya, tangani. sudah. Bang Sakal sudah dimonitor Bang Sakal Kingdom. Tuhan Raja Padoha ada berapa sebagai seorang Kristen? Itu aja. Kalau satu udah benar. Enggak, Emang Raja Tuhan Padoha. one man show. Bentar, Raja Tuhan Padoha. tidak one man show. Bentar dulu Karyana. Raja Padoha, Tuhanmu ada berapa? Tiga. Kalau dua itu belum jujur itu. Tiga Karyana. Waduh. Siapa saja Tuhanmu Raja Padoha sebutkan. Bapak, Biar nggak dikira Anak, fitnah. Roh Kudus. Diulang. Bapak, Anak, Roh Kudus. Ada berapa Ya, itu? Roh Kudus Tuhan ada di dalam Bapa. Ya, Tuhan juga. Ada berapa Raja? Tiga. Iya, ada tiga Karyana. Dua Kalian Kristen tapi hitung-hitung, beda. Tuhan orang, kalian hitung-hitung, Beda Tuhan jumlah orang. Tuhan. Kalian udah ketinggalan di bawah. Ya enggak, Kingdom dibuka mute-nya, Kingdom gantian. Kingdom ini dari tadi nggak ngomong, kasih kesempatan ngomong juga. Ya, Dibuka kalau mute-nya. dua itu kakak itu yang membilang tadi dua Tuhannya belum jujur di situ. Apalagi yang membilang satu lebih nggak jujur. Ya, silakan Kingdom. Kalau mau bantah Kingdom, Tuhan Padoha 3, Tuhan Karyana 2, Tuhan Kingdom ada berapa? Sambil tetap layar teman-teman. Yang belum absen leforen silahkan absen leforen dulu. Jangan lupa posting ulang yang baru datang. Setiap kali menggiring dan membola-bola. Jangan mau Kristen. Turun kita yuk. Enggak lah Karyana, bukan seperti itu. Ini kan diskusi. Ini kan diskusi. jujur ini Silakan hostnya Kingdom. nih. Silakan Kingdom. Bola itu nggak ada main bola itu. Betul. Ya, silakan Kingdom. Kingdom kasih kesempatan. Yang bahas tadi kebenaran, gak usah kau mau Tuhan 3, 2, semua benar, 1 benar, 2 benar, 3 benar. Sudah. Silakan Pak Kingdom, gantian Kingdom. Ya, silakan. Ya, jadi Kau mau digiring-giring kau. jadi merujuk kepada Yang satu itunya nggak Yohanes benar. Yohanes 17 Itu ayat menyesatkan itu 3 yang satu. mengenal Kalau satu-satunya raja tunggal, bukan itu Allah dibahas. yang benar. Jadi Allah itu atau Tuhan itu hanya satu.
Ya. Di mana satu Tuhan? Hanya Kau satu, hanya ada satu. adanya kau. Esanya dalam pengertian esanya satu. Aduh. Nggak tahu kamu ini belajar dari mana? Di mana ada satu Tuhan? Kutanya dulu kau. Di mana? Mulai. Aku turun lah, mulai. Kristen dengan Di mana Kristen di sini tertulis yang ada kamu. satu Tuhan? Udah gini semua. Kamu belajar Itu teologi, nama atau kamu gelar? belajar. Tuhan itu ada nama atau gelar Tuhan? Kamu belajar teologianya dari mana? Bang Kindom, kutanya dulu Bang Kindom. Tuhan itu nama atau gelar? Ya gelar lah. Hah? Ya gelar lah. Kenapa kau bilang satu di situ gelar di Bibel? Jadi di Tiga di dunia situ gelar. Tiga di situ gelar. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aduh. Gimana? Belajar dengan Tiga orang Tuhan bebal. di situ. Tiga Tuhan di situ. Pedoha, kamu ini terlalu Aku bebal. tanya dulu, Bang Bukan Kindom. BODOH lagi. Kamu sudah terlalu bebal. Open cam coba, open cam, Pak Doha, open cam, Pak Doha. Ya, ini edukasi, tapi jangan nyerang pribadi, jangan nyerang pribadi, Pendeta Kingdom. Bang Hanafi. Ngapain Pendeta kau? Kingdom, jangan nyerang pribadi. Ini bukan. Kindom. Ini Pernah bukan nggak kau tengok pertama wajah? kali. Ini bukan pertama kali saya bertemu dengan dia. Udah berulang Makanya kali. kenapa harus kau buka-buka kamera sama kau? Ya. Kita ini diskusi secara satu arahnya kita. Ngapain kau butuh apa? Aku pun Kristennya aku. Justru makanya aku bilang sama kalian, oten-oten itu, orang yang mengatakan Tuhannya satu itu menyesatkan. Kalau satunya Tuhan, ngapain kau? Siapa yang Justru mengajar Tuhan itu ada ini yang tiga? mengatakan satu ini Tuhan itu menyesatkan itu. Inilah yang menyesatkan manusia itu. Ya sudah, kau jadi Tuhan saja. Hah? Kau jadi Tuhan aja tuh. Ya enggak, yang jujur aja, Ya memang Kingdom. manusia yang menjadikan perkataan Tuhan. Tuhanmu ada berapa, Kingdom? Yang jujur aja. Tuhan, kita kan masalah Tuhan ini. Satu, only one. Siapa yang satu Iya. itu? Siapa yang satu itu? Esa. Yang satu itu siapa? Yesus. Oh, bukan Bapak. Bapak berarti bukan Tuhan. Semua itu ada penjelasannya, ya. Iya, ditanya sekarang masalah Tuhannya kita, Bang Kindom. Masalah Tuhannya kita, Bang Kindom. Tadi Bapak Kindom mengatakan bahwa Tuhannya itu Yesus, yaitu anak. Nah, berarti Bapak ini bukan Tuhan. Tiga pribadi yang bisa Iya, makanya dibedakan, tiga di situ, tetapi Tuhan. tidak bisa dipisahkan. Tuhan itu dalam pengertian gelar. Hakikatnya itu satu, ya. Hakikatnya itu satu. Makanya kamu nggak Iya, pernah. aku bukan bertanya masalah hakikat di sini, Bang Kindom. Kita bertanya masalah Tuhannya di sini. Nah, Ya sudah, tadi Abang kamu Kindom imani aja. mengatakan Tuhannya Kamu imani satu. aja menurut pemahaman kamu. Iya, memang harus kuimani yang tiga itu. Iya, Aku sudah. percaya Makanya, tiga Tuhan itu Iya. di situ. Aku pun dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku dibaptis. Ah, ada berapa itu? Ada berapa? Ada berapa? Tiga di situ. Nah, tiga, Kingdom, bukan dua. Aku Kingdom yang baptis beleng-beleng apa Raja Padoha ini? dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga Tuhan di situ. Gimana? Makanya aku bilang tiga Tuhan sama dengan pengertiannya tiga gelar, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, saya tanya Anda. Bukan tiga pribadi. Baik. Kalau tiga Tuhan, masing-masing kalau berdasarkan kehendaknya itu bisa nggak? Ya bisa lah. Kuasa Oke. ini semua. Berkuasa baik. ini. Baik, ketika Bapa menciptakan alam semesta, terus Tuhan anak ini bilang saya nggak mau, kira-kira tercipta nggak? Yang tiga-tiga ini sang pencipta ini semua. Namanya Tuhan. Kalau Bapa Tuhan ini ketika dia mau menciptakan, terus Tuhan yang satu bilang saya tidak mau,
Kira-kira tidak bisa tercipta nggak? Tidak bisa ada perkataan kayak gitu, harus mau namanya sama Tuhan. Lah, Jangan bantah Tuhan. kan Jangan kamu kau bilang, ngaku Tuhan. kamu kan Tuhan tak bilang bisa masing-masing sebentar. Mas, Kamu ini yang kan dua bilang. orang ini sama-sama sesat dan ini akan nggak siap-siap. Kamu kan Ayam bilang. jadi telur jadi ayam telur ayam. Jangan saling menyesatkan lah, Karyana. Hormati Izin aku turun dulu ya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, silakan. Di Kristen itu semua sama. Karena Semua nggak ada yang berbeda. Tapi Bunda Karina bilang dua orang ini sesat. Ini yang benar yang mana? Kata Yang Pak Doha mana yang benar? sesat. Yang benar yang mana, Bunda Karina? Kan gitulah. Karena nggak naik kelas itu aja. Coba Bang Kingdom gimana tuh maksud Bunda Karina? Naik kelas cuma mulai dari dulu Ya, kalian gini. Tuhan itu tak mengerti kalian. Tetap satu. Jadi gini ya. Arti satu itu esanya itu esa. Sebentar saya bicara. Karina kan bilang Tuhannya 2, Pak Doha bilang Tuhannya 3. Iya. Saya bilang Dom, Tuhan satu. Saya bilang Tuhan tuh hanya satu saja. Nah, Kalau yang dua sesat itu yang belum mana? sempurna lagi itu nggak sesuai dengan Tritunggal. Kalau tri itu 3 nggak sesuai dengan konsep, masih berakal-akal di situ. Justru 3 yang benar sesuai dengan konsepnya itu Tritunggal. Tri itu 3 menjadi 1, itulah konsep. Tidak ada 2 jadi 1. Ya, kamu belajarnya dari mana, Pak Doha? Sekolah Ya, dari teologi Bibel lah, mana? tahu. Iya, sekolah Emangnya nggak ada Sekolah di teologi Bibel? mana yang mengajarkan kamu? Katanya kau dibaptis Hah? dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Iya, Kudus. Oke. Di mana Yesus mengajarkan Tuhan itu ada 3? Ya, mestinya pertanyaan itu juga ke Karyana. Izin zuhur ya. Memang kau Ya, Ustaz. Ya, Kingdom, mestinya pertanyaan itu juga ke Karyana. Iya, Kenapa kau bilang Tuhanmu 2, Karyana? Kan gitu. Nanti Iya, Karyana mungkin bisa untuk mereka berdua. membantah dengan baca data. dulu perkataan Iya, si Kingdom ini. untuk mereka berdua. Di mana pernah? Sebentar. Di mana pernah Sebentar. Tuhan mengatakan dia Tuhan? Kutanya dulu kau Kingdom. Bentar Raja, Tidak ada ada pertanyaan sebentar Raja, gantian Raja ya, gantian. Silakan Kingdom, pertanyaan untuk yang kedua orang ini. Nah, di mana ayatnya yang tertulis di dalam Alkitab Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu 3, Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu ada 2. Di mana ada ayat tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu ada 3, Tuhan itu ada 2? Di mana ayat? Tidak ada Kamu memang. Lah, Tidak ada. nah, terus Tidak ada. dari mana kamu bisa bernarasi bahwa Tuhan itu ada 3? Dan ada Pak Doha, ada 3 yang bersaksi di Justru aku surga. dibaptis dengan dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. 3 di situ, 3 sosok. Bukan 3 pribadi. Oke, 3 pribadi itu 3 hakikatnya sosok. mereka apa? Jangan 3 pribadi bilang. Iya, 3 pribadi itu hakikatnya apa? Hakikatnya Mm-mm. satu. Kalau kita bertanya sama hakikat, kau memang Iya, Coba satu dengan hakikatnya, pertanyaan kau. satu hakikatnya itu apa? Satu hakikatnya itu apa? apa satu hakikatnya? Ya kuasa. Udah selesai Bang Arif, nggak perlu berdiskusi sama orang kayak begini. Loh iya, ini yang benar yang mana? Yang 3 apa yang 2? Justru aku kedatanganku di sini justru membantah orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu di Bibel. Di mana Karena 2 bilangnya. Di mana Tidak mengerti tertulis? Di mana dengan tertulis? konsep Sebentar. itu Tritunggal itu. Iya, sebentar. Di mana tertulis? Di mana tertulis bahwa Tuhan itu ada 3, Tuhan itu ada 2? Baik Karina dan Pak Doha, tolong jawab. Kau. Di mana tertulis Tuhan itu satu? Kutanya dulu kau. Hah? Di mana tertulis Tuhan itu satu? Kalau Karyana ada, kalau ada Karyana bisa menjawabnya, Mana? Kingdom. Ada 2 tahta nanti di surga, yaitu tahta anak dan tahta Bapa. Itu kan Karyana ya? Ya, di Wahyu 22 ayat 3. Nih, Kingdom, begitu banyak di Bible itu dikatakan ini ya. Begitu banyak. Di Yohanes juga dikatakan Yohanes 10 ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, apakah
dia memberikan nyawanya, ya kan, kepada domba-dombanya, dan dia yang mengenal Bapa yang di surga. Apakah itu oknum yang sama? Berbeda. Betul. Nah, kalau berbeda berarti ada dua entitas, Bapa dan aku, Bapa dan Oke. anak, Bapa dan Anak. anak dan domba, Oke, yaitu domba baik. adalah kingdom dan karyana. Oke. Oke. Jangan ke sana, jangan melebar kemana-mana ya. Yohanes 10 Bentar. ayat 15, Ya, berapa oke. entitas di situ? Sebentar, oke. Nih, ya, baik. aku baca ulang. Sama Sebentar, seperti sebentar. Bapa mengenal aku, 2. Dan aku mengenal Bapa, 2. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, 3. Berarti Bapa, aku, dan domba. Betul? Oke, sebentar. Yang Tuhan di sini siapa? Iya, sebentar. Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Menurut Kau kamu mengatakan siapa? Yesus Tuhan. Iya. Nah, Bapaknya itu siapa? Dia sendiri. Mencret. Yesus itu siapa? Kamu bilang Yesus Tuhan, aku mengatakan Iya. Yesus Tuhan. Sekarang Yesus Iya. mengatakan Bapakku yang di surga mengenal aku dan aku mengenal Bapakku. Apakah dia itu sendiri mengenal dia sendiri? Itu maksudnya? Jawab. Oke. Yesus itu siapa Jawablah. menurut? Oke. Yes, no, yes, no. Kamu dengar dulu. Yesus itu siapa menurut kamu? Lah, udah berulang kali, 3 kali. Host, gimana ini? Betapa botol ini. Sama-sama kita sepakat Ada Yesus data, Tuhan. Kingdom, kau juga harus pakai data, Kingdom. Tahu ini. Jangan kemudian mendikte pertanyaan seperti itu terus. Ya. Memang gak ada peningkatan Bang Kingdom ini biasa. Gak mengerti. Ya, kau Iya, jangan di Pak. tempat kau. Sama Kau kalian salah dua. juga, Pak Raja. Mosok Tuhan ada 3. Dong kata Yesus itu kan Shema Israel, akan kayak gitu kan? Kayak kalau motor biasa. Udah, Nah, udah gimana mencret. itu? Sekarang Raja Padoa. Longgar mungkin. Raja Padoa, tolong jawab saya. Raja Padoa, tolong jawab saya ya. Apa? Di mana ada dituliskan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan? Di mana pernah Roh Kudus berkata-kata, "Akulah Tuhan," atau di mana pernah dikatakan, "Ya Roh Kudus, ampunilah dosa-dosaku"? Kita hanya berkata kepada yang punya pribadi. Yang punya pribadi Bapa. Siapa ini yang ngomong ini? Tunggu. Iya. Waktu Nih. Tuhan Yesus turun ke dunia, dengar. dia mengalami Raja apa? Padoa. Tunggu, aku dulu ngomong. Tadi kita baca ulang di Yohanes itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Berarti Bapa, aku dan domba-dombaku. Nah, sekarang Bapa dan aku, yaitu antara Bapa dan anak, yaitu Bapa dan Yesus. Sekarang pertanyaan, di mana di antara ini ada Roh Kudus? Supaya 3 Tuhanmu. Jawab. Menceret juga kan? Gak bisa kalian jawab. Apa yang kau bilang menceret? Kan ada, sebab ada Di situ 3 sudah kesaksian di Jawab surga. dulu. Di mana di sini ada menyatakan Roh Kudus sebagai pribadi, satu pribadi. Tanpa Roh Kudus tidak ada anak. Gak ada urusannya tanpa. Iyalah. Pribadi Roh Kudus itu mana? Pribadi Roh Kudus Apakah kau tidak mana? percaya sama kau Roh Kudus? Bapak punya Apakah kau pribadi tidak percaya Roh dan Kudus? anak Pertanyaan punya kau. pribadi sendiri. Berbeda Karina. pribadi Tanya dulu kau, Bapak, apakah berbeda kau pribadi tidak anak. percaya Sekarang Roh pribadi Roh Kudus mana? Kariana. Tanya Udah dulu mencret kau, Kingdom, udah selesai kau, udah selesai. Kau itu Udah botol. tidur sana, tidur. Kariana, kau tuh botol. Kau nggak tahu apa. Kau yang Memang botol. betul juga ini. Masa enggak mempercayai Roh Kudus kau? Tanpa Roh Kudus tidak ada kau. Kau tuh penyesat, Kariana. Udah, Cuma on anak cam bapak aku. kau percaya. Udah on cam Ya. aku ya. Nih, Memang gogoknya kau. udah. Kau yang Sekarang, menyesatkan. Malah kau bilang tadi. oke, bikin narasimu, biar ku tantang, bikin narasimu. Hei, kutanya dulu kau. Apakah kau mempercayai Roh Kudus? Kutanya dulu kau. Percaya, tapi bukan Kenapa aku pribadi. kau sebut di situ? Tidak, Tuhan itu Kenapa tidak tidak ada pribadi Roh Kudus karena sama kau? Roh Kudus Di mana ada Roh di dalam Kudus Bapa. ini? Roh Kudus ada di dalam Bapa. Iya. Di mana Roh Bukan satu Kudusmu? pribadi. Bukan satu pribadi. Udah, Emangnya sekarang bukan satu pribadi Roh Kudus dengan Bapa? dalam satu kesatuan. Nih, Karyana dengan rohnya. Bukan jadi Tanya dua aku. dulu kau, apakah enggak menyatu Roh Kudus sama Bapa?
Karena menyatu berarti menyatu dalam satu pribadi, nggak berpisah. Kalau berpisah baru 3 Tuhanmu. Kalau Bapa berpisah dengan rohnya baru kau tiga Tuhan. Tapi kalau satu menyatu berarti satu. Itu dua, ada konsepnya di situ, tiri. Tahu kau tiri? Tiri. Konsep siapa itu? Berapa Ada tiri. Tiri tunggal. Allah itu Berapa tiri? Esa. Nggak ada Allah Tri. Nah, ini Allah itu Esa Berapa? katanya. Dwi. Ya. Berapa tiri? 3 kan? Ya 40 berapa? Di bujangnya kau, 40. Tidak ada acara tiri 40. Mate. Dongoknya kau. Suruh tanoi lagi botol lagi ah. Di mana ada 40 ajaran bujang di Bibel? Di mana ada tri? Di mana ada tri tunggal? Di mana? Tri Di mana? tunggal, 3 jadi 1. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Buka ayatnya. Itu konsepnya. Buka ayatnya biar kusembah kau. Kusembah kau. Apa kau pernah dibaptis kau dalam nama 3 ya kan? Bujang. Pak Raja waktu Emang kau dongok kau. Pak Raja waktu Allah menciptakan Jangan langit kau ajari malaikat. Aku dulu Aku tidak akan malaikat. cakap kotor samamu. Tidak akan cakap kotor. Pak Memang Raja, dongok Allah yang Esa berdasarkan roh dan firman-Nya, Pak. Memang dongok nyauten ini, makanya mutar-mutar kalian semua. Ini si Kingdom. Dongok. Itu kan perasaanmu. Dongok kali. Masa satu Tuhan. Pak Doha, kau aja nggak pernah baca Alkitab dari Makanya Kejadian aku sampai bilang kalau Wahyu. ada mengatakan Tuhan itu satu, menyesatkan itulah perkataan iblis. Kayak gini baru buku kayak gini. Nggak tahu kalian ini Baca belajar buku kayak ilmu gini, dari mana? ya. Tuhan tuh ada 3, Nih. Tuhan tuh ada 2. Aduh. Tanya dulu kau Kingdom, kau pun Kacau. betul kali kau. Kalau betul-betul satu Tuhan itu, kau bilang Yesus, apakah Yesus menciptakan langit dan bumi? Tanya dulu kau. Nah, tuh, berat Kingdom ini jawabnya. Tanya dulu kau. Apakah betul Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi? Iya betul. Di mana dalilnya? Tunjukkan. Oke. Yohanes 1 ayat 3. Kok Yohanes penciptaan itu di Kejadian Kingdom? Parah kau Kingdom. Yohanes 1 Dimana? ayat 3. Penciptaan langit dan bumi itu di Kejadian. Di Kejadian itu apa ada nama Yesus? Yohanes Kalian 1 semua ayat memang 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala Itulah sesuatu dijadikan bodoh-bodoh oleh kalian Dia. Nah, Kalau ketika di gitu, Pak. Kejadian Pak Raja, Kolose 1 ayat 26 kah atau ayat 16 itu? Kolose 1 ayat 26 itu ya, kalau nggak salah itu Nantro Karyana itu. Yang dulu kita ambil. Di mana Katanya. terjadi bahwa Tuhan Yesus menciptakan Baca. langit dan bumi? Kalau nggak Mana? salah ya. Ada, Di mana, baca di di mana? Nantro. Kolose 1 ayat 26, kalau nggak salah ya. Atau Kalian 25. memang parah kalian. Kalian memaksakan. Tapi kalau Sebentar aja Pak Dosi, mau dibacakan. guru selamat, Lekku. Satoki. Unang. Tunggu dulu, aku baca dulu Kolose 1 ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turun temurun dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang yang kudusnya. Kalau nggak salah Kolose 1 ayat 15 itu ya. 15 16 itu. makanya di mana 15, bahwa penciptaan. Yesus menciptakan langit dan bumi di mana? Oh ya, ini. Baca. Keutamaan Kristus, ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung, Dia adalah gambar lebih utama Elohim. dari segala yang diciptakan. Siapa itu? Yesus. Selamat Apanya dia lah gambar berada di Elo. kebenaran. Raja, mati kau Raja. Dia lah gambarnya gambar. Gambarnya kau bilang tadi. Makanya gini Pak, gambar itu Pak Raja, gambar itu merupakan sifat kealahan ada pada Yesus Kristus. Ya, anakku gambaranku, anakku gambaranku. Makanya kamu nggak baca sih Pak. Aduh, makanya. Ini ya di bawahnya kepada Yesus ya. Ini Yesus, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Bukan Bapa.
yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, dan singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, dari anak untuk anak, dari Yesus untuk Yesus. Diam dia. Membangkang lagi. Itu di luar dari Bapa. Oke? Berarti Kingdom di sini agama-agama yang masih benar. dongok, dengar dulu. Agama-agama yang lain itu berarti bukan yang menyembah Yesus itu. Berarti yang salah Tuhannya itu. Apa? Yang salah Udah Tuhannya ngomong itu. aja kamu jelas, ngomong aja kau kumur-kumur. Enggak gini Karyana, Anda kan membantah, menolak bahwa memastikan Roh Kudus itu bagian dari Tuhan. Kau membantahkan Karyana. Bang Arif, Pak Doha ini berhabis minum dia, jadi ngomongnya ngawur dia. Kau berat memastikan itu. Aku Ya teman-teman di bawah bantu tap layar, ini diskusi sesama Kristen yang katanya dia pada akur tapi ternyata Kristen aja beda, apalagi sama Islam teman-teman. Karyana aja beleng-beleng. dongok-dongok ini beleng-beleng. Ngapain akur? Katakan yes kalau yes, no kalau no. Benar kalau benar, tidak kalau tidak. Bukan berarti satu iman harus bela kalau kau terus. bilang Emang ya gini. no. Kalau satu iman bela terus walaupun Hanafi. salah, itu namanya doktrin. Kalau yang benar, Dogma. ya Pak Hanafi. Ntar Ya, Bang Roy. aja. Kalau yang benar ajarannya Yesus sesuai dengan perintah-perintah dengan ajaran-ajaran yang ada tertulis di dalam firman Tuhan itu loh. Di luar Berarti itu Tuhan- ada yang hari berarti Minggu, Tuhan agama ada yang orang makan lain, daging berarti halal, salah itu itu semua. bukan ajaran Yesus. Iya, berarti- Kingdom makan babi Roy, parah ya Pak Roy ini. Makanya nggak pintar-pintar. Dongok-dongok. Kingdom ini makan babi, Raja Padoha makan babi, dia bukan Advent. Iya. Berarti yang masuk neraka siapa? Karyana. Ya. Sesuai apa yang tertulis Pak Arif. Kan ada Yang yang menulis tertulis. itu siapa woi? Yang menulis Karena itu gini Pak siapa? Arif. Pak Arif, satu Periksa titik segala dan dua perkara, pegang yang baik dan sesuai dua dengan iota yang pun tidak tertulis. boleh. Itulah dongok-dongok kalian. Yang menulis itu pun manusianya. Perkataan manusia Kau lebih percaya. baca cuma 2 ayat langsung mau naik kamu komal. Raja, kau cuma baca 2 kalimat di Alkitab langsung kau naik ke komal. Kalau Tritunggal cuma aja membaca kau tahu, Tritunggal. anak TK mampunya membaca, tapi menyimpulkan nggak bisa. Langsung memaksa kau. Dongok. Nah, apa kesimpulanmu? Kesimpulanmu tidak berdasar. Pak Raja, aku mau Nggak nanya, bisa bagaimana membuktikan cara kau kebenarannya. berdoa? Oke, gantian saya tanya satu-satu ya. Ini kan Kristen ada 4 ya. Bagaimana Kristen ada Raja? 4. Boleh nggak saya tanya supaya mengedukasi? Boleh nggak? Ya itu. Bisa-bisa Pak Hanafi, tanya-tanya. Boleh ya. Saya tanya Pertama-sama karena Kristen Raja, itu kan Raja ada ini, 4 Raja. orang nih. Pakar. Saya tanya. Ya, Tat. Ada yang makan babi, ada yang nggak makan. Oke. Gimana ini Tat? Aduh. Siap. Saya boleh tanya jujur, Bunda Karyana. Apakah terima kau Hositi perkataannya ini? Bunda Ibunya Karyana, terlalu besar. saya tanya gini Bunda Karyana. Tuhan Yesus sudah Perintah menciptakan langit utama Yesus menyembah Tuhan itu kepada siapa? Ada nggak perintah di Bible itu untuk menyembah, menuhankan siapa? Menurut Bunda Karyana di Bible, selama Bunda Karyana belajar Ya, aku jawab. Kekristenan. Baik, aku jawab. Tuhan tidak butuh kita sembah. Tuhan tidak pernah mengatakan sembah aku. Tidak pernah mengatakan aku Tuhan. Kita yang butuh Tuhan. Ya. Kita Tuhan tanpa kita pun dia tetap Tuhan. Bukan itu Tanpa jawabannya kita pun Karyana. Dia Sekalipun menciptakan dunia ini ulang. banyak Tuhan Bukan Yesus itu jawabannya, di dalam Bunda. Bible, Bunda Karyana, masih dongoknya ini. ya, memerintahkan Tuhan nggak pernah untuk mengatakan bertuhan dia kepada Tuhan. siapa? Yesus Karena di kau dalam katakan dia Tuhan. Bible untuk menuhankan kepada Kalau siapa? ada seperti raja ini, jadi apa aku? Jadi Rotat, Markotop rotat. seperti raja ini. Ada yang memaki-maki. Dari tadi Biar- kau biar bilang. Markotop. Iya, maksudnya biar Udah biar gitu. ini, Dari biar mana kau tahu Alkitabi, itu kalau udah Alkitabi pernah katanya Tuhan pada mengatakan dia Alkitabi Tuhan? katanya. Jangan Ini bilang kita seperti orang, Raja orang. Padoa ini ada 10 membuli aku, membuli 10 seperti Makanya semoga kau. kau. Aku menginginkan 10 seperti kau membuli aku. Biar aku tok Markotop. Paham? Aku nggak silakan. teganya lu, kadang Kristen sama Kristen berantem aku nggak tega lu. Masa begini nih, ada Kingdom, Pak Doha, ada Roy, ada Karyana. Katanya kalian Kristen ajaran kasih, kalian sama-sama Kristen aja nggak ada kasih-kasihnya kalian. Gini. Tadi kan dibilangnya bahwa menciptakan langit dan bumi.
Udah dipastikan Yesus. Sekarang Tuhan nggak pernah mengatakan bahwa dia Tuhan yang sudah dikasih tahu di situ. Dari mana kau tahu tadi memastikan kalau nggak dikasih tahu? Betul. Padahal di perjanjian lama kan sudah jelas karena yang butuh Tuhan. Karena di perjanjian lama itu sudah jelas, sembahlah aku karena aku maha pencemburu. Kan gitu kan? Pertanyaanku itu bahwa siapa yang benar menciptakan langit dan bumi? Kalian pastikan Yesus. Yang menuliskan itu siapa? Yang menuliskan siapa? Kan manusia. Sembahlah Tuhan Allahmu. Oh, berarti kau lebih percaya sama manusia. Sembahlah aku butuh disembah. Tidak. Perkataan manusianya tadi dalil manusia yang butuh Tuhan. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Kalau kamu ingin bertaat kepadanya, ikuti perintahnya, jauhkan larangannya. Nah, pantas lah gitu ya. Berarti pengakuan manusia yang kau bawakan yang tadi itu. Masalahnya Karina ini hidup di bawah hukum Taurat. Dia hidup di bawah. Dia tidak makan babi, Kingdom. Yesus kan juga orang Yahudi. Menurut Taurat yang taat. Kalau kau tidak di bawah hukum Taurat, berarti kau boleh berzina, boleh mencuri, boleh bersaksi dusta, boleh. Kalau saya tuh hidup di bawah kau tidak kasih membunuh? karunia, Kenapa tidak rampok bank supaya kau kaya? Hukum kasih karunia, tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum apa yang kau pakai? Hukum apa yang kau pakai? Hukum pemerintah? Hukum kasih karunia, hukum kasih. Kasih karunia tanpa hukum Taurat. Makanya Paulus sudah mengatakan dalam suratnya bahwa Kristus telah menebus jangan kita. berzina, jangan mencuri, Kristus jangan bersaksi telah dusta. menebus kita Kau dari langgar hukum semuanya. Taurat. Kau bilang Yesus yang menggantikan. Kau nggak adil kau. Berarti kau harus kalian kan sama-sama Kristen lagi berantem. Boleh nggak Islam masuk nih? Kamu harus mempersembahkan korban darah binatang lagi dong. Kan Kristen kan nih lagi pada berantem nih. Boleh nggak Islam masuk nih, mau mendamaikan nih? Biarin aja Ustadz biarin aja mereka itu jadi tontonan. Lanjutkan. Islam mau masuk ini, boleh nggak nih biar kalian damai? Kenapa kalian ngaku katanya ajaran kasih kok kalian ribut? Enggak, masalahnya ada yang makan babi, ada yang makan. Kalau di Komar saya tiap hari tiap hari. Saya spesialis ini. Saya bingung, saya sama Bang Zuma ini pengen dengerin. Saya sama Bang Zuma, saya jujur, saya nih ke Komal ini, Tatarib, saya tuh nggak pernah loh. Paling saya nonton di bawah. Dan alhamdulillah, ditaikin, saya minta naik, ditaikin dan ketemu Bang Zuma. Alhamdulillah bersyukur saya pengen dapat ilmu. Di mana sih Bible yang benar tuh yang masih ada nyangkut-nyangkut benernya di mana gitu loh. Tiba-tiba yang Kristen malah kalian yang ribut, saya harus dengerin kalian ribut itu apa gitu loh. Cari kebenaran bukan mempelintir kan? Cari dong kebenarannya. Nah, masalahnya Bunda Karyana bilang Kingdom sesat, Kingdom bilang Doha sesat, Roy bilang ini yang sesat-sesat nih yang harus sesuai Alkitabiah katanya. Begini Pak Ustadz, Kingdom ini bilang buang hukum Taurat Musa, boleh mencuri. Apa Bang Muhammad tadi bisa membantah itu bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi ini? Terima kalian itu. Ini Pak Doha. Kalau Pak Doha bilang bahwa Yesus, sepakat nggak Hanafi Bang Muhammad ini bahwa Yesus pencipta langit bumi? Logikanya Pak Doha, langit, bumi, manusia semua ciptaan Tuhan, betul nggak Pak Doha? Iya. Nah, kalau memang langit, bumi, manusia ciptaan Tuhan, harusnya yang lebih dulu ada Tuhannya atau ciptaannya dulu ada? Ya Tuhannya lah. Nah, permasalahannya Yesus datangnya kapan? Baru lahir kapan Yesus? Iya, aku sudah ada sebelum bumi ada katanya Pak Ustadz. Aku sudah ada sebelum bumi dijadikan. Di mana tuh, di mana? Bantahlah dulu dia. Banyak lah. Di mana? Banyak lah. Iya, di mana? Ujungnya kan memutar-mutar dia itu, menyesatkan ini. Siapa yang menyesatkan? Kan saya nanya, ngapain saya nyesatin sesuatu yang udah sesat? Orang saya nanya. Kenapa yang ku bilang ini si Karyana. Oh, Karyana. Tuh, Karyana kau sesat kau Karyana. Tuhannya dua. Tuhannya, tapi yang menciptakan langit dan bumi itu Yesus katanya. Pak Muhammad, Pak Hanafi. Ya, Bang Roy, siap Bang Roy. Ada yang mengatakan Tuhannya 3, itu Raja Padosi Tuhannya 3. Iya.
Kalau saya masalah bukan setuju tidak setuju abangku. Mengutamakan ini nih. Iya, kalau ada yang nggak setuju, Tuhanku saya Bang Roy, ada teman-teman yang nyembah botol kecap kancing baju jadi Tuhan aja saya nggak ada masalah Bang Roy. Iya Bang Roy. Orang ini melanggar semua dari dalil pun nggak nyambung orang ini konsepnya nggak ada. Yang kita tahu kan Tuhan itu satu kan, Pak Ustadz. Bukan satu, kalau satu Bang Roy, kalau satu itu berbilang Bang Roy. Kalau satu itu berbilang, berangka, bisa dibagi, bisa diper dan dibagi segala macam itu kalau satu. Tapi kalau ngomongnya Esa, satu-satunya, nah beda tuh. Satu-satunya sang pencipta harus begitu Bang Roy. Iya, Tuhan itu Esa. Kalau Tuhan yang sang pencipta satu, jangan dibilang kalau kita beragama ini Tuhan satu, yang doa jadi bukan Tuhan tiga ya. Jadi gini Bang Roy, Pak Doha, yang beda-beda dan banyak, penjelasan manusia tentang Tuhan. Makanya kata orang Buddha Tuhannya siapa, kata Hindu Tuhannya siapa, kata Kristen bahkan macam-macam. Ada yang menuhankan Maria, betul nggak? Ada kan? Betul, kan? betul. Ada yang nuhanin anaknya, ada yang nuhanin bapaknya, ada yang nuhanin Roh Kudus dan macam-macam, betul nggak? Betul. Bahkan Islam mengatakan Allah adalah Rabb Tuhan. Yang beda-beda dan banyak adalah penjelasan manusia tentang Tuhan. Dan saya menggunakan akal, secara sang pencipta tuh harus satu-satunya dia, nggak mungkin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nggak mungkin. Harus satu-satunya. Iya, sang pencipta itu Bang. Gitu loh. Maka itulah kita didiskusikan di sini tanpa harus merendahkan lawan bicara kita. Sepakat nggak? Makanya pertanyaanku ke situ tadi, kalau betul-betul satu yang kita cari itu sang pencipta itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Makanya aku tanya, malah dijawab Yesus. Bantahlah. Oh berarti Raja nggak setuju kalau Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Aku belum setuju, justru ikut yang tiga ini. Bapaknya berarti ya? Kenapa kau tuhankan Yesus? Kenapa kau tuhankan Yesus? Harus ikut yang tiga itu. Bapak, anak, dan kenapa kau tuhankan Yesus? Kau bilang anak Tuhan, Bapak Tuhan. Jadi kenapa kau tuhankan Yesus kalau bukan pencipta? Kenapa kau tuhankan Yesus kalau bukan pencipta? Harus diakui yang tiga ini. Kenapa kalian nggak mengakui? Tanpa roh tidak bisa ini diciptakan langit dan bumi. Untuk apa diakui? Sementara kau bilang Yesus kalau bukan kamu pencipta nggak langit dan bumi. percaya, kalau kamu nggak percaya bahwa Yesus itu pencipta, ngapain kamu percaya Yesus? Bongok. Botol. Kalian ini mendongongkan, membotolkan orang, tetapi sebenarnya sama 11-12. Kau juga, Pak Doha, kau ini belajar dari mana? Kau jelas Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Sang Firman itu adalah pencipta, ya. Kalau kamu bicara Yesus di dalam kemanusiaan, memang dia tidak menciptakan karena dia datang sebagai manusia. Segala sesuatu itu sudah diciptakan sebelum dia datang sebagai manusia. Sudah Tuhan tadi menciptakan langit dan bumi, masih manusia lagi. Yang dongoklah kamu. Makanya kau itu, kau kayaknya orang Batak yang paling BODOH ya. Kalau Tuhan tetap Tuhan tidak bisa pernah berubah. Masa kau bilang Tuhan berubah jadi manusia? Saya kecewa ini, saya mengenal orang Batak yang nggak memahami apapun. Minum tua terlalu banyak kau. Tidak ada pernah berkata Tuhan jadi manusia, menjelaskan kalian di dongoknya kalian. Tuhan jadi manusia. Di mana pernah Tuhan jadi manusia? Dongok kali. Tuhan yang tetap Tuhan. Udah, kau sadu aja kau Raja. Sadu kau. Semangat Pak Doha. Di mana pernah Tuhan jadi manusia? Tapi kalau mengambil rupa manusia pernah, bukan jadi manusia. Koslet pula lagi. Mengambil rupa beda dengan menjadi manusia. Dongok kalian. Dia bukan mencuri, memindahkan dari kantongnya ke kantongku, bukan mencuri. Ya, beda itu maksud dia. Dengar dulu. Ibaratnya kambing bukan. Hanya memindahkan dari kantong si Padoa ke dari kantong Karyana, kantong Padoa, bukan mencuri dia.
sama saja mencuri. Sama dengan pencuri. Udah tahu nilainya ya. Memang Nilai otaknya udah tahu ya. Ya segitulah otaknya, dangkalnya segini dangkalnya nih. Dari perkataan itu dongok kalian. Yang Tuhannya itu menjelma jadi manusia. Ya, tapi mengambil rupa seorang hamba ya. Memang itunya aku bilang. Justru kalian yang segini dongokmu segini. Kalian dongok, masa dua Tuhanmu dongok? Sekarang gini, sedangkan 3 aja udah benar, berarti 2 sudah benar ya, saudara. Nilai dulu. Kalau kamu dulu sebagai guru dulu, Pak Ustadz, 2 aja sudah benar, 3 aja sudah benar, berarti 2 sudah diantara yang 3 ya, sudah benar ya. Karyana, kamu kok malah beda dengan Roy, Karyana, sama-sama Adventnya, tapi Karyana Tuhannya 2. Roy, Tuhanmu berapa, Roy? Jadi dongok ini. Gini, dengar, intinya kenapa 2? Kenapa 2? 2 pribadi, Bapak dan anak. Yang satu Roh Kudus, kata dia. Roh Kudus itu sudah ada dengan Bapak, melekat. Roh saya, tubuh saya ini adalah roh dan tubuh. Roh, tubuh dan jiwa. Ya, jadi si raja ini mengatakan bahwa Roh Kudus itu beda pribadi, berpisah pribadinya. Nah, kayak mana itu? Coba, kayak mana pribadinya? Bapak bertahta, anak duduk di sebelah kanan. Mana duduknya Roh Kudus? Roh Kudus di mana duduknya? Di situ. Udahlah, udah tampil dulu. Cuma udah Bapak ngomong terus. Ngomong terus. Silakan. Kau tinggalkan Roh Kudus. Aku tanya dulu kau, Roh Kudus apakah Tuhan? Siapa meninggalkan Roh Kudus? Pribadinya tidak ada, Longor. Pribadi Roh Kudus itu ada melekat pada Bapa. Aduh, memang. Kenapa kau bilang 2 tadi Tuhanmu di situ 2? Dari mana kau dapat itu 2? Sudah korup kau satu itu. Diam kita semua ya. Biar aja dia ngomong orang tua. Gantian jawab Karyana, jawab. Kita bermasalah perkataan Tuhannya ini. Tuhan itu gelar. Di mana 2 gelar di situ? Anak pinggiran Kristen apa Islam? Dari tadi minta naik ini. Longok kali kau. Anak pinggiran. Sedangkan kau dibaptis kau dalam nama Bapa. Anak pinggiran Islam apa Kristen? Anak pinggiran. 3 kali mengatakan di situ. Sampai ke atas nggak ngomong. Makanya dibilang perumpamaannya, kata istilahnya tritunggal, 3-nya tidak ada tunggal, tidak ada di situ. 3 menjadi 1. Kok kata-kata kau cocok-cocokkan, goblok. Yang si dongoknya kau 2. Ketuhanan yang Maha Esa. Oh, udah kalah kau. Itu yang benar. Pancasila itu yang benar. Ya. Glaser. Kau itu ketuhanan yang Maha Esa artinya. Kristen apa Islam? Islam, Pak. Esanya artinya 1 dongok. Modem. Jangan jual kita. Di mana ada 1 di situ? Tuhan dibilang. Dongok kali kau. Pengertian Esa itunya 1. Dongok. Tuhan banyak. Dongok kali kau. Itu pun yang ku bawakan dari perkataan Tuhan itu, bahwa 3 di situ. Tuhan 3. 3 Tuhan sama dengan gelar 3. Di situ gelar 3 di situ, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Macet Karyana. Dongok kali kau. Tuhan itu gelar. Macet Karyana, Tata Nafi. Apakah nama itu gelar Tuhan? Tuhan itu gelar, sudah dibilang. Bukan menunjukkan seseorang lagi itu masih Tuhan. Aku pun bisa Tuhan aku. Mana aslimu Karyana? Keluarkan aslimu Karyana. Jangan kau cuma di Komal Ustaz Hanafi aja kau. Berani kali kau. Rapat repet. Lawan doha itu. Linus Kristen, Linus Kristen. Itu yang kalian. Makanya aku bilang kalau ada mengatakan Tuhannya 1, itu menyesatkan itu.
Ya ada Debbie ini. Tapi Tuhannya kalau satu ini. kalau pengertian Esa itu satu. Nah, Memang berarti satu, Tuhannya Pak Doha Esa ada satu. 3. Berarti Tuhan Kristen ada 3. Ya, yang kuimani sebagai Kristen itu 3 di situ. Oh, 3 Tuhan sosok. Karyana ada 2. 3 Karyana. pribadi. Tuhan Deborah ada 1 katanya. Silakan Debbie. Ya, Aku aja. Zakaria 14 ayat 9, Tuhan semesta alam itu satu-satunya, dialah Raja satu-satunya. Nah, itu Bang, kok Tuhanmu yang siapa Bang? Tuhan buatan abal-abal lah, Tuhan abal-abal banyak Bang. Tuhan semesta alam itu satu-satunya Bang. Tahu Nggak itu ada yang 3 mencipta- Bang. Dengar dulu, yang menciptakan langit dan buminya satu. Siapa itu? Kalau apa? Kutanya dulu kau, siapa yang menciptakan langit dan bumi yang satu ini? Siapa namanya? Tuhan semesta alam tadi menyatakan Iya, siapa dirinya, Tuhan saya ini? mengenal Siapa Tuhan yang namanya sang pencipta ini? Yeshua Hamashiach. Yesus Kristus namanya Bang. Karena dia menyatakan diri, saya tahu nama Tuhan Bang. Kalau dia tidak menyatakan diri, nggak tahu lah Bang. Kita nama Tuhan itu siapa? Di mana ayatnya? Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Kenapa nggak itu ditulis dulu? Biar kita nggak berdebat. Ayatnya di Yohanes 1 Di ayat mana 10-11. Yesus Dia menciptakan yang langit dan menciptakan bumi segala Pak Doha, sesuatu. saya kasih informasi Dia datang Alkitabiah kepada Pak Doha. seluruh Namanya kepunyaannya, Immanuel, Bang. bukan Yesus Pak Doha. Immanuel Pak Doha namanya. Batal itu, batal dulu itu. Immanuel itu bukan nama, itu gelar. Artinya Tuhan beserta Lu baca manusia. namanya, beri nama Immanuel katanya Pak Doha. Lawan Pak Doha, Itu lawan. gelar Bang, itu gelar Tuhan semesta alam itu gelarnya Yahweh banyak itu. Bang. Dia Yahweh. Jehovah Nafa, Jehovah Yahweh. Risi. Nah, banyak Yahweh. Bang. Immanuel Tuhan itu beserta manusia banyak Bang. Memang Itu bukan banyak nama Tuhan, kan? Bang. Sekarang banyak Tuhan. Yang mana yang betul kau ini? Mutar-mutar kau terus ngomong. Banyak Tuhan. Ya, Tuhan yang benar di dalam iman saya. Karena saya orang Kristen percaya Bible, Yohanes 17 ayat 12, tadi Bawalah dia kita menyatakannya, namanya Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Makanya yang ada di langit, di bumi, Yeshua di surga Hamashiach. bertekuk lutut di dalam Yahweh. nama itu. Dengar dulu Yahweh, apakah Tuhan? Yahweh. Hah? Yahweh. Yahweh itu baru muncul 1961 oleh penginjil dari Belanda. Dia menambah Kalau didengar sesuatu sini, yang kan tidak kau bisa udah divokalkan ditampar menjadi gitu. vokal. Kalau Yod didengar Vave tidak bisa divokalkan. 4 tetragramaton tidak pernah divokalkan. Itu divokalkan ketika 1961 Bang. Kalau didengarkan si Mikana kau udah ditampar kau itu. Kenapa ditampar Mikana teman saya? Kita berbicara berdasarkan Bible dan kebenaran dan kenyataan sejarah. Ini Bang Pele. Dia satu iman dengan Bikanan. Raja, aduh, Pak Doha. Iya, kenapa Sama dibilang nih Deborah. Kok ditampar Yahweh. pula? Itulah bahasamu nggak ini. Inilah Bahasamu yang nggak nggak berkualitas. Nggak Pada nyambung ini. tetragramaton itu nggak Tidak disebut berkualitas sembarang bahasamu. Bang. Hanya imam besar satu kali satu tahun baru dia Dengar bisa dulu menyebutkan. ngomong, dengar dulu. Kalau si Mikana, kalau dikatakan Yesus itu nggak percaya sama Yesus itu, nggak ada namanya Tuhan semesta Yesus Berarti katanya. kau salah arti selama ini mendengar Bikana begitu setiap malam dia. Aku aja jarang dengar itu tahu. Kau setiap hari ku baca itu. Nggak ngerti dia. Justru Mikana mengatakan Jesus only, ya Jesus only. Ya, Ya, masalahnya kau bilang Tuhan itu 2 Karyana gitu. lucu. Tuhan itu. Iya, masalahnya kau bilang yes apa Tuhanmu itu 2. Bapak dan anak, bapak dan anak ada ribuan di Alkitab bapak dan anak. Loh, itu Bapak dan kata anak Debbie, anak itu adalah bapak itu sendiri. Ya itu urusan dia. Urusan dia. Bang, Yang penting saya. silakan, Debbie. Sadarlah kalian, Deborah, silakan Deborah. Sadarlah kalian, sadar. Deborah, silakan. Yesus itu adalah bapak itu sendiri, kata Deborah.
Iya, Debbie. Yesaya 44 ayat 6, Tuhan semesta alam itulah yang terdahulu dan terkemudian. Makanya Yesus bisa menyebut di Wahyu 1 ayat 17, dialah yang terdahulu dan terkemudian. Jadi yang awal dan yang akhir itu nggak ada dua. Satu, Yesus itu adalah Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Israel itu sendiri. Seperti itu. Karena tidak ada dua Bapa yang kekal, itu nggak ada dua. Bapa yang kekal itu hanyalah satu-satunya. Apanya satu? Apa satu? Apa satu? Aku pun ini satunya aku. Hei, Saya kalau tahu gurunya Pak Doha, gurunya Karyana, Apanya gurunya satu? saya, Satu, gurunya nih satu. biar benerin murid-muridnya nih, yang bener yang mana nih? Gue taekin gurunya aku ini. pun ini satunya aku. Aku Esa ini. Berarti aku Guruku Tuhan. ya Bible lah. Bongok. Ya kembalilah ke Bible. Cuma itu tadi ngomong satu. Udah aku tidur, bilang tidur. tadi. Pengertian Esanya satu, Kau dongok. bilang pula ditampar Mikana, orang udah sama pengertiannya dengan Debbie. Itulah kau nggak bisa menilai. Berarti kau memang IQ-mu rendah banget. Bukan, bukan gitu Karyana. Enggak. Bilang Debbie ini dulu Tuhan nanti Yesus. sama si Mikana bahwa Tuhan Yesus. Kalau Mikana itu kan Yesua, dia nggak mau nyebut Yesus. Udah oneness, sama-sama oneness saja, udah. Makanya di sini siapa yang benar perkataan kalian? Malah ini mengatakan tadi bahwa Yang benar Tuhan itu yang gini, satu Bang. itu adalah Tuhan Bang, Yesus. Bang Raja, Mikana gantian. yang di situ, yang Izin Bang Raja dipercayai. gantian. Dengar Yang benar dulu. itu punya. Tadi kau mengatakan bahwa Dikasih Yahudi kesempatan itu aku sama Bang Raja ngomong nih, host, nggak mau gantian. Gantian. Silakan. Kami Raja dulu, Raja Padoha gantian. Silakan, Deborah, Debbie. Jadi manusia itu harus konsisten. Di jagat raya ini hanyalah dua, sang pencipta atau ciptaan. Nah, Yesus itu dalam imanmu siapa? Kalau RT 6 dia jelas imannya. Yesus itu adalah ciptaan. Dia tidak menyembah Yesus, dia menyembah sang penciptanya Yesus, Allah tadi. Dia konsisten. Nah, kalau saya hargai imannya mereka. Iman saya, Yesus itu adalah sang pencipta karena dia yang awal dan yang akhir. Sesuai dengan Yesaya 46 ayat 6. Seperti itu. Oke, Nah, Deborah. konsisten. Oke, aku terima. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Dia yang mengawali, dia yang mengakhiri. Yang tidak berawal siapa? Ada yang tidak berawal. Bapa di surga. Yesaya 44 ayat 6, sebentar. Tuhan semesta alam sendiri menyebut dirinya dialah yang terdahulu dan terkemudian. Nah, konsisten, makanya Yesus bisa menyebutkan dirinya juga terdahulu dan terkemudian. Itu tidak ada dua oknum. Aku terima perkataanmu yang terdahulu dan terkemudian, yang mengawali dan mengakhiri, ya, yaitu Yesus. Sekarang yang sebelum berawal itu tidak berawal dan tidak berakhir. Apa? Siapa itu? Dirujuk kepada siapa? Coba. Itu udah lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi. Maha kuasa, maha adil, maha semua, maha kepadanya. Maha tahu, semua maha. Itu tidak disematkan kepada Yesus. Kalau Yesus Bapak itu sendiri gimana Karyana? Itu oneness. Ya ini Deborah kan oneness, Debbie ini. Nggak tahu, oneness campur-campur. Silakan Debbie, bantah. Belum mau jawab. Lu Deborah, lu dibilang campur-campur. Lah iman campur-campur. Lanjut Deborah. Jadi gini Bang, kalau iman saya itu konsisten. Iman saya itu sesuai dengan Bible. Mengatakan bahwa Tuhan itu satu-satunya, bukan kesatuan atau salah satunya. Zakaria 14 ayat 9. Dialah raja satu-satunya, dialah juru selamat satu-satunya. Yesaya 43 ayat 11. Ketika saya mengakui Yesus adalah raja semesta alam, dia adalah juru selamat, konsistennya dia adalah Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub, Israel itu. Kalau bukan, berarti Yesus itu bukan juru selamat. Berarti Yesus itu bukan raja semesta alam. Harus konsisten. Berarti Yesus itu hanyalah manusia atau perantara antara Tuhan dengan manusia. Jangan disembah, jangan berdoa kepada Yesus. Itu kesyirikan. Itu karena iman di dalam Bible itu Tuhan semesta alam itu satu-satunya. Seperti itu. Konsisten seperti RT 6. Jadi berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Saya menyembah Tuhan Yesus. Saya berdoa kepada Tuhan. Enggak. Maksudnya waktu di taman itu Deborah, aku waktu Yesus berdoa kepada siapa itu katanya Karyana?
8 ayat 6 bahwa Tuhan berbicara di dalam hatinya sendiri. Tuhan berfirman di dalam hatinya sendiri. Jadi anak tadi berbicara kepada Bapa bukan berarti ada dua di situ. Lagi nih, lebih parah ini yang datang ini, tengok. Gantian lah Raja, gantian Raja. Jadi maksudnya gantian Kirana. Jadi maksudnya Deborah itu Tuhan lagi ngomong sama dirinya sendiri, dia lagi ngomong aja sama dirinya sendiri, doa sama diri sendiri gitu Pak Doha. Lanjut. Dirinya sendiri dibawa-bawakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Iya, karena saya konsisten orangnya. Gini, kalau nggak konsisten berarti di situ ada manusia yang sedang berbicara kepada Tuhan. Konsekuensinya jangan menyembah atau berdoa kepada manusia Yesus ini. Berdoa kepada Tuhannya Yesus. Baik, Kita Deborah, konsisten. Deborah, konsistenmu ketika Yesus murid-murid tertidur. Yesus mengatakan, berdoa kalian, berdoa. Lalu Yesus pergi berdoa, ya, ke sinagog berdoa. Dan ketika dia menyuruh berdoa kepada siapa? Dan Yesus berdoa, ya, kepada Bapaknya di sorga. Menurut kamu dia berdoa kepada diri sendiri? Apakah murid-murid memandangnya, loh, dia sendiri kepada dia berdoa, bagaimana itu? Itu nggak konsisten. Benar nggak teman-teman? Yesus bersandiwara. Artinya Yesus bersandiwara gitu maksudmu Karena? Iya, nggak konsisten. Yesus pun nggak konsisten. Kalau kamu mengatakan dia berdoa kepada diri sendiri, tapi dia berdoa sungguh-sungguh sampai keluar darah dari keningnya, berdoa kepada Bapa di surga. Sehingga Lanjut, silakan Deborah, jawab Deborah. Masa dibilang Yesus bersandiwara? Lawan Deborah. Nih saya di tengah-tengah ya. Iya, tadi udah dibaca di sini. Iya, jadi konsisten Kak. Saya nggak menentang imannya Kakak. Jadi berarti Yesus itu memang sepenuhnya manusia sedang berdoa kepada Tuhan. Jadi Anda pun harus berdoa kepada Bapaknya Yesus tadi yang adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak ada dua Kak. Jadi salah satunya ini adalah ciptaan manusia, yang satunya memang Tuhan. Konsisten Kak. Nah, tetapi kalau di dalam iman saya sebagai guru, di situ dia mengajari muridnya. Nah, seperti itu. Bukan berarti di situ dia sedang berdoa kepada Tuhan yang lain. Nah, disitulah pergumulan dia. Oke, aku datang dari surga, kata Yesus, ya kan? Ketika dia datang ke bumi 33 tahun, apakah surga kosong? Ya. Berarti Anda membatasi Tuhan itu seperti roh manusia ya. Ketika dia ada di dalam tubuh manusia itu, dia tidak melingkupi semesta. Sedangkan Tuhan itu jawab aja lah, surga kosong atau tidak? Nah iya, aku katakan itu berarti roh Tuhan itu menurut Anda seperti roh manusia. Berarti ketika ada ada di dalam pakarina, nggak ada di aku nggak mau Tuhan yang seperti itu. Tuhan itu maha adil dan maha dipercaya. Ya silakan Kak, silakan, itu hak Kakak. Aku bilang, tapi harus konsisten, tidak ada dua Tuhan Kak. Berarti Anda harus menyembah Bapaknya Yesus. Kan tiga Tuhan Raja Padoa dia bilang dia benar, apalagi dua. Dua benar, Bapa dan Anak, dua pribadi, dua entitas, satu hakikat di dalam keilahian. Meninggalkan Tuhan di perjanjian lama, yaitulah dia sebelum menjelma menjadi manusia. Nah, di atasnya itu adalah tidak berawal dan tidak berakhir, tapi tidak pernah mengurusi bumi ini. Semua otoritas diberikan kepada Anak. Ya, ini dikatakan di sini tadi, Kolose 1. Keutamaan Kristus ialah dalam kurung Yesus adalah gambaran Elohim dalam kurung Bapa yang tidak kelihatan, Bapa yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala ciptaannya yang diciptakan. Yang sulung itu siapa? Yesus. Nah, nomor 16, Yesus dikatakan karena di dalam ciptaan tadi Yesus telah diciptakan segala sesuatu, diberi otoritas kepada Yesus yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Kenapa Dia? Dari Dia, untuk Dia, karena Dialah yang turun layak menebus dosa manusia. Malaikat-malaikat tidak layak, siapapun tidak layak. Ya, Bapa terlalu tinggi untuk menebus dosa. Dia mengutus Salam anaknya abang dan kakak, salam. Izin boleh masuk Bu Karyana? Keren sekali penjelasan saudara. Izin. Silakan. Boleh kita cross check bahwa saya di sini tidak membantah pun kepercayaan manapun. Saya tidak memiliki hak untuk membatasi mereka, silakan. Tetapi saya penasaran dengan konsep keimanan yang Kak Karyana jelaskan barusan. Saya bertanya dong, boleh ya Bu? Silakan.
Yesaya pasal 43 ayat 11. Boleh saya spill ya? Biar ada dasarnya saya bertanyanya gitu loh Kak. Terserah nanti Kakak jawab pun tidak masalah, tidak dijawab juga tidak masalah. Saya 43. Sambil saya buka Kak, ayat 11. Boleh sekalian di cross check. Ingat ya Kak, saya tidak mampu memberikan jawaban. Saya hanya bertanya. Kalau nanti saya tidak diizinkan untuk bertanya, tidak masalah, saya akan turun. Nggak apa-apa, Bunyinya bebas aja, demikian. bebas. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini siapa? Bapa, Anak atau Roh Kudus yang kata akulah Tuhan ini? Siapa ini? Anak. Akulah Tuhan dan tidak Ini ada juru perjanjian selamat lama, selain daripada. Perjanjian Ya, lama betul, adalah betul. Tuhan Yesus. Baik, terima kasih. Yesaya 43 itu bicara pribadi anak, di mana penggenapan daripada nubuatan ini, Yesaya ini nubuatan 750 tahun kurang lebih setelahnya baru digenapi. Di mana kita boleh cross check Lukas pasal 2 ayat 11 Kakakku. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Oh, Kakak benar. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti ini ada juru selamat. Nubuatannya juru selamat di Yesaya 43 ayat 11. Penggenapannya juru selamat di Lukas pasal 2 ayat 11. Kutanya sama kakak. Di sini timbul pertanyaannya kakakku. Kalau juru selamat cuma Tuhan Yesus, Bapak ini juru selamat, Roh Kudus ini juru selamat atau bukan? Terima kasih Kak Salom. Baik. Hanya aku juru selamat. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesus berkata di perjanjian lama, Yesaya, kepada Yesaya diperlihatkan tidak ada juru selamat selain Yesus. Bapa bukan juru selamat, Roh Kudus bukan juru selamat. Yesus. Terima kasih Kak. Terima kasih. Jawabannya sudah saya dapatkan. Bapa bukan juru selamat, Roh Kudus bukan juru selamat, satu-satunya juru selamat Tuhan Yesus. Salam, terima kasih Kakak. Salam. Yang memberikan otoritas keselamatan itu hanya dari Bapa. Hanya satu-satunya. Sebentar Kak, sebentar. Kenapa di lain sisi Kakak bantah lagi? Kakak bilang yang memberikan, berarti gini Kak. Gini loh, konsekuensi logis ketika sebentar, saya open cam ya. Tapi saya bukan membantah Kak. Saya pikir tadi jawaban kakak sudah clear sampai di titik itu. Waduh, saya jadi bingung jadinya ini kakak. Sebentar. Ini ya tangan saya. Atau ini apa sih namanya ini? Kebetulan saya lupa. Earphone, handphone, ya kan? Ini memberikan kuasa kepada handphone. Betul ya? Itu analogi saja. Ini analogi saja. Bapa di sorga memberi kuasa kepada anak. Mantap. Kutanya sama kakak, setelah Bapa memberikan segala kuasa baik yang ada di bumi dan yang ada di langit kepada si anak, Bapak ini masih berkuasa atau tidak Kak? Kekuasaannya melebihi dari itu sebagian dari kuasanya. Berarti tidak segala kuasa. Boleh kita cross-check kata apakah sebagian besar atau sebagian? Yang tak bisa dilakukan anak biar ku beritahu, yang tak bisa dilakukan Bapak ku beritahu, yang tak bisa dilakukan Bapak menjadi anak. menjadi yang lain-lain tidak bisa. Sebentar dulu Kak, sebentar. Dia adalah tidak berawal dan tidak berakhir. Boleh kita fokus di ayat Alkitab saja mencatat tentang segala kuasa. Oke ya, saya googling, saya search di dalamnya segala kuasa. Ini ayat emas ini, Yesaya 43 ya, ini. Betul. Ayat emas. Bahkan kalau yang lebih berharga dari emas apa ya namanya ya? Namanya ya? Nggak berlian lah, apa lagi? Berlian, betul. Ya, tolong di screenshot ya, teman-teman. Tidak usah di screenshot. Kalau kita lihat dari Matius 10 ayat 1, ini bukan bicara tentang kuasa Yesus ya, tetapi di Matius 24:30 segala kekuasaan, segala kuasa, Matius 28, Markus segala kekuasaan, Markus 13:26 ya, Lukas 4:6 segala kuasa,
Lukas dan seterusnya. Seharusnya ini sangat mudah dan tidak akan dituduh saya membawa data yang paham kosong, betul ya? pertanyaan bocah udah paham. Artinya Segala diberikan itu segala mewakili kuasa kepadanya. 100%. Sebentar Kak, sebentar. Kalau kata segala, ini botol, mohon maaf saya nggak spill mereknya. Ini satu botol penuh. Segala air yang ada di dalam botol ini kutumpahkan di gelas. Apakah masih tersisa sedikit atau masih sebagian masih ada di dalam ini? Sementara saya disuruh majikan saya, segala air yang ada di dalam itu, segala isi kantongmu itu keluarkan biar ku jarah kau, biar ku periksa, biar ku rampok, kan begitu ya? Nanti aku dapat 20% misalnya, guru saya ngomong begitu misalnya Kak. Lalu kalau saya keluarkan hanya 9 Kakak tadi menarasikan masih ada kuasa atau semua sudah diberikan? Iya, jadi itu otoritas itu artinya ada ininya, ruang lingkup di surga dan di bumi, ada ruang lingkup. Di luar dari surga dan bumi ada lagi kuasa yang kita tidak ketahui, yaitu dari Bapa, yaitu yang Maha Berarti Kuasa. kita bagusnya kita revisi deh Kak di kanon ke-22 nanti bahwa kuasa Tuhan Yesus sebagian Nggak bisa. besar, Nggak bisa. sebagian besar ya. Oh gitu. Ya udah deh. Ada nggak ruang apa-apa. lingkupnya. Otoritas Oke. itu artinya apa? Ada kota Konsekuensi logisnya di sini kuasa Tuhan Yesus terbatas, betul? Ya, di surga dan di bumi. Terbatas. Yes. Ibaratnya nih Kak, saya naik pesawat deh. Pesawatnya hanya bisa melaju dengan ketinggian tertentu, dengan kecepatan tertentu ada dan di langit di atas ketinggian langit. tertentu, betul ya? Berarti kita amini berarti Kak kuasa Tuhan Yesus tidak melampaui segala akal dan pikiran, tidak melampaui ruang dan waktu, tetapi terbatas pada bumi dan langit, betul? Iya, Waduh. betul. Otoritas itu Pendeta kakak ada. di mana Kak? Pendeta kakak di mana? Udahlah, nggak apa-apa. Saya pendeta saya dari ini dulu. aja. dari Salam Bible. Tuhan Yesus memberkati. Dari Bible. Salam, Siapa salam. yang bilang kuasa Yesus itu terbatas, Karyana? Ya, maksudnya gini, otoritas itu kepadaku diberi kuasa di surga dan di bumi. Surga itu juga sudah terlalu luas itu. 8 miliar manusia bumi kita ini kecil. Iya betul. Karyana. Dibanding Adam lain, ribuan Adam lain. Mau kubuktikan bahwa Adam lain ada. Ya, mau kubuktikan. Ada di Alkitab. Nah, sebentar. Biar kubuktikan ya. Itu masih ada. Saya meragukan kakak ini benar-benar Kristen. Sebentar Kak, coba dulu. Kutanya sama kakak. Siapa Nabi Muhammad SAW menurut Kak Karyana? Ya gak tahu lah, bukan nabinya Lah. Kristen kan. Nabi bukan. di zamannya. Oh, Nabi di zamannya. Oh, saya curiga kakak bukan Kristen. Mohon maaf ya. Salam. Terima kasih atas jawabannya. Saya menepati janji saya tidak membantah. Bukan Kristen dia itu. Bukan Kristen ini. saya Kak, kuasa Tuhan Yesus itu kecil kan? Lebih besar kuasa Bapa. Dia diciptakan. Saya tahu saya Unitarian nih. Salam bentar, Bapa. Bang Bocah. Beliau Karyana ini Advent, bukan Islam. Advent. Oh, Advent. Ya. Advent dengan paham Unitarian ya. Bukan. Kalau Unitarian kan Bapak itu utusan. Yesus itu utusan. Tapi Karyana tetap ke bahwa Tuhannya ada dua, itu aja. Ada tahta Tuhannya Bapa, ada dua. ada tahta Anak.
Itu sesuai yang kata Wahyu katanya. Nggak apa-apa. Kita harus menghargai pendapat Kan orang juga lain. Terima kasih. beleng-beleng Raja. Kau bilang Tuhanmu ada 3 Raja. Iya, justru aku mengerti apa definisi Tuhan itu, Bang. Ini sekopnya Yesus ya, sekopnya Yesus, otoritasnya ini, ya, kepada domba yang hilang. Bagaimana pendapat Anda? Itu yaitu terdapat di Matius 18 ayat 12. Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, bumi-bumi kita ini diibaratkan ya, 100 ekor domba. Bumi kita ini 1 ekor. Dan seekor diantaranya sesat, yaitu bumi kita ini. Tidakkah ia akan meninggalkan 99 ekor di pegunungan mencari yang sesat satu itu? Ini salah satu di bumi kuasa Tuhan. Mana kok turun dia tadi yang cerdas tadi? Itu. Jadi itu ya saudara. Artinya nggak nyambung. Nggak nyambung lah. Otakmu nggak sampai ke situ. Yang cerdas tadi. Ya, nyambung, sampai ke situ. Udah jauh, udah 5 kilo yang diturun di bawah. 5 kilo. Kuasa Terlalu Yesus jauh. kau bilang terbatas. Jadi ini nggak ini. Ini nggak tulisan. Ini nggak tulisan. Ini nggak firman. Ini nggak tulisan Tuhan. Iya, kenapa kau bilang terbatas Huruf merah kuasanya? loh. Huruf merah. Ini apa artinya? Nggak ngerti aku apa. Udah 5 kilo kau jauh Raja. Udah. Riana juga lagi mabok. Otakmu botol. Pertanyaan yang turun tadi, apakah kuasa Yesus itu terbatas? Ya terbatas kau bilang. Jadi menurutmu nggak terbatas? Lebih rendah dari manusia. Dongok kali kau. Tidak, dengar ya. Yesus Bukan terbatasnya. Saya kau samakan otakmu dengan Tuhan. Otakmu dengan Tuhan Yesus tadi. jadi tidak terbatas. Tidak terbatas. Tidak terbatas lah. Tidak terbatas. Kenapa dia berdoa? Dongok tadi kau bilang Tuhan juga. Sudah, Kenapa dia berdoa kepada Bapa di surga? Karyana, kamu sekolah lagi dulu deh. Tapi Bapaknya mendengarkannya. Coba kamu berdoa kepada Bapa, didengar nggak? Kamu berdoa kepada Bapa, didengar nggak? Nggak didengar. Coba kamu minta dulu, sembuhkan penyakitmu. Didengar Bapa di surga nggak? Tapi Yesus didengar Bapaknya. Menyembuhkan Lazarus, menghidupkan orang mati, didengar Bapaknya. Itu pertanda hubungan Bapa dengan anak sangat dekat dan didengarkan, connect. Kalau kau berdoa, aku aja berdoa gak diterima Tuhan masih, karena aku masih di dalam dosa. Terlalu rakus kau makan yang mentah dengan yang masak. Alah, kau bilang Yesus tidak terbatas. Terbatas dalam kemanusiaan, berarti Yesus Yesus itu dongok. Kau bilang Tuhan, tapi kau bilang juga manusia. Izin dulu Mas ya. Riana. Izin nggak level orang kayak gini. Izin ya. Yang lebih pintar lah. Karyana. Makan yang Baca lagi Matius 20. Dulu karena jangan gitulah, aduh. Ini. Silakan lanjut, Pak Doha. Makanya aku heran melihat oten-oten ini. Dongok. Gak ada yang waras kurasa. Oten-oten di apa ini, di diskusi agama ini, iya. Termasuk Kingdom ini? Ya semua, nggak ada kecuali aku. Dongok. Aduh. Ya makanya tahu mabok itu ini Pak Doha. Orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya lebih pintar, lebih tahu adalah orang yang celaka. Pintar, aku bilang tadi Kingdom, aku jujur, bukan pintar tapi minum. Udah tahu lagi minum tuak itu. Kau udah beleng-beleng berbohong lagi, nggak jujur. Kalau jujur kau di situ, pasti kau bilang di situ bukan satu Tuhan di Bibel. Malah kau bilang satu Tuhan. Mana Tuhan, 2 Tuhan, 3, kacau semua. Musa saja bisa dipanggil Tuhan itu. Firman Tuhan itu bisa. Dalam definisi Tuhan pun nggak tahu kau. Tapi diskusi kau masalah Tuhan.
yang menuliskan perkataan Tuhan ke manusianya. Kalau Pak Doha, kalau orang yang mengatakan Tuhannya banyak itu bukan orang Kristen, ya. Kalau orang Kristen sudah tahu bahwa Tuhannya itu hanya satu. Lah kamu bilang Tuhanmu 3, berarti kau bukan Kristen. Bukan dia yang salah. Salahkanlah Bible itu. Banyak di situ Tuhan. Dongok kali kau. Apakah kau salahkan itu Bible itu? Di situ masih banyak di situ Yahweh. Memang Tuhan itu banyak Tuhan di dunia ini, tapi hanya satu Tuhan saja yang benar, supaya kamu tahu itu. Iya tahunya aku itu si Dongok ini. Kau nggak tahu. Kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Kingdom, ya satu. Kalau ada pertanyaan tadi, berapa menciptakan langit dan bumi ini? Ya pasti satu jawabnya. Kau nggak sesuai dengan pertanyaan kau menjawab memang. Makanya menambah-nambah terus kalian kerja kalian, menambah-nambah, mengurangi di firman Tuhan itu. Itulah yang membuat aku jenuh melihat kalian. Iya, coba tunjukkan. Kingdom tadi bilang Yesus adalah pencipta, gitu kan? Iya, ditambah-tambah. Padahal pertanyaan itu menyebalkan itu pertanyaanku tadi, tapi itu ambil keputusan aku. Kutanyakan sama kau, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kau jawab juga Yesus. Kalau tahu kau Yesus menciptakan langit dan bumi ini, kenapa masih banyak agama di dunia ini, di Kingdom? Banyak Tuhannya itu. Tuhan Hindu beda, Tuhan Islam beda, Tuhan Kristen beda. Berapa agama dipercaya di dunia ini? Berarti kamu belum mengenal Yesus dong. Iya, mengenal Yesus itu sebagai apa, Kingdom? Maksudnya kan gitu. Agama lain dulu bilang, kenapa kalian nggak menyembah Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Kenapa kalian nggak bilang Pak Doha, saya tanya dulu. Ya, oke. Pak Doha, saya tanya Anda dulu. Kamu udah mengenal Yesus belum? Justru aku mengenalnya, dia aku panggil Tuhan. Aku yang memang dia Tuhan. Baik, Tuhan. Bukan ya. dia yang mengatakan dia Tuhan. Oke, ya baik. Kamu mengenal Yesus sebagai Tuhan. Nah, Tuhan yang mana? Dan Tuhan yang mana gitu? Apa yang telah dia lakukan sebagai Tuhan? Iya, sebagai Tuhan apa yang sudah dia lakukan? Dengar dulu, tanpa dia tidak sampai ke Bapa. Kalau tidak melalui dia, tidak sampai ke Bapa. Bentar aja. Ada tamu dulu lagi, gak lihat aku. Bunda Netral, Kak Netral, selamat siang Kak Netral. Ya, selamat siang. Kak Netral kan juga Kristen kan? Ya. Kak Netral sudah mengenal Yesus? Sudah. Sebagai apa? Utusan Kingdom, bukan Tuhan Kingdom. Kau Kingdom. Bukan Bang, bukan gitu konsepnya. Bukan di mana dengar dulu Bang. Makanya semakin kacau, banyak orang yang mengaku Kristen. Gini. Tetapi nggak mengenal Yesus. Itu disebut gelarnya itu Tuhan. Tuhan itu gelar. Udah kemana kita nggak paham tadi masalah Tuhan ini, ya? Bukan di situ Tuhan dibilang, bukan sang pencipta langit dan bumi. Masalah Tuhan ini, versi Tuhan ini banyak. Ada Tuhanan. Ya, jadi dengar dulu Pak Doha. Dengarkan dulu Pak Doha. Ini Kak Netral ini bilang bahwa Yesus gini, Bang Iya, Kak Netral bilang bahwa Yesus itu adalah utusan Kingdom. Gimana? Sepakat nggak? Yesus hanya utusan. Iya. Oke. Tapi baik, saya bicara ya. Baik, ya. Jadi gini ya Bang Arif ya, dan teman-teman Islam, banyak orang yang mengaku Kristen tapi mereka itu hanya sekedar pengikut, bukan murid. Ya.
Jadi pengikut itu beda dengan murid. Kalau murid itu sudah pasti pengikut, tetapi pengikut belum tentu murid. Makanya yang enggak mengaku Yesus adalah Tuhan itu hanya sekedar pengikut, bukan murid. Kalau murid dia belajar, ya, belajar untuk mengenal Yesus, belajar seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 3. Makanya banyak murid pengikut palsu mengatakan pengikut tetapi tidak mengenal, ya. Itu aja, Bang. Kau Gimana menurut Bunda Netral ketika itu berkata bahwa berarti dianggap bahwa Bunda Netral, Bang Padoha sama Kingdom ini pengikut-pengikut palsu nih. Silahkan ditanggapi Bunda Netral. Ya, Apakah menyimpang ketika mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan padahal udah ada jelas ayatnya itu. Gimana? Silahkan Bunda Netral. Justru yang mengatakan murid Yesus, ya, tidak layak dikatakan murid Yesus karena apa yang Yesus sampaikan mereka tolak gitu loh. Apakah itu layak dikatakan murid Yesus? Tidak. Karena kenapa? Yesus bilang, sembahlah Tuhan Allahmu, artinya bukan dia yang harus kita sembah. Nah, tapi ini murid Yesus ini tidak mau. Ya, jelas kamu bukan Iya, Kristen, tidak mau jadi mendengarkan kritik. perkataan Yesus, malah mereka menolak. Ya kan seperti itu. Yesus bilang, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Mereka tidak mau terima itu. Nah, itu apakah Anda bisa dikatakan murid Yesus? Dia tidak percaya dengan Yesus. Ya itu kan seperti itu. Netral. Kakak dari agama mana ini? Kristen. Ya Kristen juga Padoha. Berarti Tuhan kakak berapa? Ya satu dong. Yesus bilang Allah itu Esa, berarti satu. Iya, siapa? Siapa Tuhanmu itu yang satu? Ya Tuhannya Yesus, ya itu ya Tuhan saya. Ya siapa? Tadi utusan kau bilang. Ya Yesus utusan, tapi Tuhannya Yesus yang Iya. dia sembah. Ya, Oke, itulah yang mana? Tuhan itu. Siapa Tuhanmu yang satu? Yang itu? mana? Siapa? Yang mana? Siapa Tuhan? Siapa itu Bapak? Apa? Ya Tuhannya Yesus. Iya, siapa dia? Tuhan Yesus siapa? Bapak itu siapa? Siapa? Ya Bapak itu ya Tuhannya Yesus. Gimana sih? Aduh, kamu nggak ada ilmu. Ya. Justru kamu tuh nggak ada ilmu karena kamu Pakai tidak data mau lah mendengar. Kingdom. Bagaimana caranya? Kamu tidak mau mendengar Yesus, artinya kamu tidak mau dengar ilmunya Yesus. Nah, itu secara Alkitabiah kan. Di mana Yesus mengaku dia Tuhan? Iya kan? Coba, Dom. Ya, inilah pengikut-pengikut Yesus palsu. bilang di Roma, aku diutus oleh Bapa dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Berarti ada dua pribadi di situ. Di mana tentang bersaksi sama kau? Di Bacakan mana dulu. Anda bisa mengatakan Benar, bahwa benar, Yesus itu Kristen. adalah Allah? Markus Adalah 14 Yesus, ayat adalah Tuhan. bacakan dulu. Akulah jalan kebenaran. Bacakan dulu cambungnya. Kalau kau Ya, Kristen. coba gantian biar Kingdom. Nah, Kristen kalau Bunda Netral Kristen dong tiap malam naik ke komal saya ini. Ya, di situ dikatakan aku adalah jalan kebenaran. Jalan kemana? Jalan menuju kepada siapa? Kepada Dia atau kepada Allah? Lanjut dulu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai. Lanjut dulu. Sambung dulu. Terus. Terus. Ya, masa mau menyembah jalan Padoha kan yang disembah itu tujuannya Padoha. Iya. Pak Jospen, silakan Pak Jospen naik. Berarti Kristen bujangnya kau kalau Kristen kau. Kita tidak akan sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus, ya. Jadi tujuannya Iya. kemana? Tujuannya kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Iya, Yesus kalau hanya Kristen, jalan, jalan menuju Kristen itu, bujang menuju kau. ke Bapa. Iya, Kristen bujang kau. Coba kamu baca Roma 10 ayat 9 dan 10. Makanya dengarkan Yesus. Jangan kamu katakan murid Yesus, tapi kamu tidak mendengar. Mualaf aja lah kau besok. Mualaf lah kau, mualaf. Netral. Gitu. Mantap. Netral. Coba kamu baca Roma 10 ayat 9 dan 10. Baca. Ya. Coba baca di situ bilang apa? Kamu yang baca. Aku Kristen ateis ini. Oke. Roma 10 ayat 9 dan 10 ya. Kalau kamu tidak mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, ya, maka kamu tidak akan diselamatkan. Jadi pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan baru bisa diselamatkan. Makanya Kamu kamu bilang, jangan pakai terjemahan yang menyesatkan. Oke, terus di situ bahasa aslinya apa? Roma 10 ayat 9 dan 10, bahasa aslinya apa?
Makanya Kingdom Iya. jangan pakai terjemahan yang menyesatkan. Iya, oke. Aslinya bahasa Di Yunaninya situ apa di situ? bukan Tuhan tetapi Tuan. Lalu pantasan aja kamu nggak memahami. Itu. Makanya cek buka-buka tuh, jangan cuma hanya satu kamu Ya. Alkitab kamu Oke, kamu pakai. Tuhan. Inkan yang mana Iya, masuk akal, sebentar. yang mana tidak. Tuhan tuh artinya apa menurut kamu? Ya Hah? Tuhan, Iya, artinya apa? ya yang maha kuasa, sang pencipta. Nah, pantasan kamu nggak memahami kata Tuhan itu sendiri. Berarti kamu ini bukan Kristen. Siapa bilang? Mana Iya. Tuhan sang pencipta? Oke. Sewaktu. Oke, gini Bang Hanafi. Ya. Oke. Jadi Yesus ya gelar ketuhanan yang disematkan kepada Yesus adalah kurios, Tuhan. Kurios artinya penguasa dan atau pemilik. Ya, kurios, penguasa atau pemilik. Sementara kalau Allah Theos itu baru pencipta. Makanya ketika Thomas berkata memberi pengakuan, ya Tuhanku dan Allahku, di situ dalam bahasa Yunani kurios and Theos. Ya Tuhanku dan Allahku, Coba penguasa dan pencipta. Kingdom, coba baca Matius 11:25. Siapa Tuhan di situ? Matius 11:25. Yes, tanya Aduh, udah kasih dia Tuhan tuh. ampun. Siapa Tuhan menurut Yesus? Makanya memahami kata Tuhan itu artinya apa. Tuhan itu artinya penguasa atau pemilik. Dalam bahasa Yunani Siapa kurios. yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Bentar, Pak Doha. Pencipta Tuhan. Siapa yang Tuhan di situ di Matius 11:25? Kalau itu pemilik. Biar dulu Kingdom. Pak Doha, Kingdom ini Ya. siapa tuh di situ? Pak Yesus. Kingdom Oke. tidak percaya di Matius Baik. 11 itu, tidak percaya Yesus. Tapi bilang Jadi- bukan Yesus, gimana sih? Aku bersyukur. Dia dengar Kingdom. Aku bersyukur. Ini kata Yesus. Yesus yang netral. Kau kira Tuhan itu sang pencipta? Sebentar langit dulu, dan Pak Doha, kau diam dulu lah. Izin, aku baru masuk ini loh, sedikit aja. Dalam Matius 11:25 Kingdom, Yesus yang ngomong, kata Yesus apa di situ? Aku bersyukur kepadamu Bapa atau kepadamu Allah, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Kingdom. Macet. Kingdom. Ini perkataan Yesus yang kita harus anggap loh, bukan perkataanmu. Coba. Oke, baik. Di situ ayat itu Yesus sedang berbicara mengatasnamakan dirinya sebagai manusia. Waduh. Mewakili orang Dia sendiri. ya. Berarti dia Jadi Yesusmu itu putar balik. Dia bersyukur kepada dirinya Sebentar, sendiri. Baik, oke, sebentar. Yesus itu adalah sang firman. Yohanes 1 Kita ayat nggak bahas 1. firman. Muter-muter lagi kayak baling-baling bambu. Di situ Yesus berkata. Nah, Makanya sekarang mengenai tanya kau. Yesus itu Menurut Yesus, siapa yang Tuhan di Matius 11:25? baca Alkitab itu, memahami Alkitab itu bukan hanya satu ayat saja, ya. Aduh, Tetapi begitulah secara Karesting. komprehensif. Ngelesnya kayak apa ya, Valentino Rossi. Makanya jangan jadi penyesat kalian. Kan netral penyesat. Bukan netral penyesat. Waduh, langsung kabur Kingdom. Silakan Raja Badoha. Yang penyesat Menolak itu siapa? waras ya, Bunda netral menolak waras tuh Kingdom. Ya, iya, dia bilang murid Yesus, tapi tidak percaya apa yang Yesus bilang. Gimana sih? Pak Doha ini kan tidak menuhankan juga Yesus toh, Pak Doha. Tapi memang, tapi kita harus jujur, nggak bisa kita tidak jujur. Nah kan Yesus itu adalah firman, dan firman itu adalah kebenaran. Artinya kalau Yesus berkata benar, udah nggak usah dipelintir. Enggak, maksudku di sini kau betulnya kau Kristen. Ya Kristen. Kristen dari mana? Aliran dari mana kau? Katolik atau Protestan, ateis atau apa? Pentingkah itu aliran? Ya iyalah, beda-beda Kristen ini banyak. Yang dibahas itu bukan Noten-noten bukan denom, yang dibahas Alkitab. Gimana sih?
Aduh, kau memang nggak mengerti bahasa. Aku kalau Muslim ya kuhargai begitu. Kalau Kristen kuhantamnya itu. Oten-oten itu botol bujangnya itu semua. Oten-oten di sini. Makanya kau hantam kau. Bunda netral pintar toh, tidak menuhankan Yesus. Bunda Gak ada netral. kejujuran sama kalian noten-noten itu. Bodoh semua. Justru kamu tuh nggak jujur, Raja. Raja apa ini? Raja bohong. Makanya Atau raja jangan kau apa? ngaku-ngaku hotel. Siap kau hajar di Harus sini. jujur dong. Kamu harus jujur seperti Yesus kan jujur. Aduh. Aku benci sama hotel di sini. Pembohong semua, penyesat. Loh, Bikin pusing. kau kenapa kau jual oten? Justru Ya kau tuh iyalah. bikin pusing. Makanya Makanya kayak gini, Pak Doha pusing-pusing. luruskan lah. Kalau Pak Doha merasa benar, luruskan. Kayak Bunda Makanya aku tanya Netral nih, dulu, Bunda Netral luruskan menyampaikan kita sesuai tahu dengan ya. yang ada di kitab, gitu loh. Gitu, Iya, Pak Doha. makanya nggak nyambung tadi sesuai dengan kitab dia. Makanya beleng-beleng. Beleng-beleng dia. Apa yang nyebabin Pak Doha bilang bahwa Bunda Netral ini beleng-beleng? Kenapa? Apakah karena jujur dengan ada yang tertulis Bukan bahwa jujur memang namanya itu, beleng-beleng dia. Siapa ya tadi kan Tuhan? bilangnya netral gini Pak Doha bahwa Tuhan itu Tapi menurut Bunda kesaksiannya Netral. dari mana kau menyebut Bapak? Ku tanya dulu kau, Tuhanmu. Silakan Dari Bunda mana? Netral. Bunda Netral Yesus, silakan. Yesus kan bilang begini, beginilah kamu berdoa Bapa kami dalam sorga. Bukan kepada dia, kepada Di mana Bapa. dibilang Yesus? Di mana pernah Yesus mengatakan itu doa itu? Di mana? Bapa Mana kami ya? dalam sorga. Ya Di kan? mana ya? Siapa menyuruh itu? Siapa? Yesus lah. Yesus. Iya, Kapan Yesus bilang, hai Pak Raja, kamu berdoa, kamu harus berdoa seperti ini. Bapa kami dalam sorga. Bukan sama Oh, saya gitu. Perkataan Yesus itu. Iya, perkataan Yesus. Makanya baca Alkitab. Jangan hanya Oh, ecoma. ada di Alkitab itu ya. Di Alkitab. Ya. Di mana? Di ayat berapa? Ya, cari sendiri supaya kamu lebih berilmu. Waduh, memang bujang mengaku kau Itu Kristen. sampai anak kecil tahu itu loh. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ya kan? Nah, Itu yang suruh lanjut. siapa? Yesus. Lanjut. Cuma itu kalau menghafal-hafal cuma kayak gitu ya. Agama yang lain pun bisanya itu. Dongok kau. Ya, Matius 11 ayat 25 coba itu kamu baca. Bukan itu yang cuma-cuma membaca-baca di situ Gini, yang Pak Doha, Pak Doha, untuk mendeteksi Bunda Netral itu Kristen atau bukan. Nih saya tanya Bunda Netral ya. Bunda mengimani penyaliban? Iya. Dia Kristen, dia Ceritanya. mengimani yang Yesus disalib. Bagaimana ceritanya penyaliban? Kok selalu meragukan orang? Jelaskan dulu. Cuma dia Netral. tidak menuhankan Yesus kayak banyakan Kristen pada umumnya. Tapi mungkin Kristen dia tapi abal-abal. Begitu. Standarmu apa? Makanya Kristen memalukan Kristen. Bujang Emang ada ini. Bunda Rahma? Baru tahu saya sekarang ada Kristen abal-abal. Cemana Kristen abal-abal itu Bunda Ini Netral? sinetral ini, abal-abal ini. Kayak ginilah kualitas oten-oten. Asik. Cuman gara-gara bahwa membawakan narasi yang tertulis bahwa Yesus memang utusan dibilang abal-abal gitu Pak Doha. Iya. Kayak ginilah ciri-ciri nanti mualaf. Aku dukung kau mualaf aja lah kau. Kenapa Kan pula dibawakan emosi? sesuai. Kenapa pula kok emosi sama Bunda Netral? Emang begitu? Halo, Iya, selamat sore buat daripada semuanya. memalukan, masa nggak tahu dia sejarah Tuhan Yesus, nggak tahu Salam dia. damai, shalom. Dia nggak tahu sejarah Kristen ya Bunda Netral ya. Kalau Ya, silakan Leo. Gini. Mana Leo ini? sedangkan memanggil Tuhan Yesus harus ikut Tuhannya. Tuhan itu Jadi kan Tuhanmu jelas ada berapa? Raja Doha, Tuhanmu ada berapa? 3. Wih, Aduh. Ada banyak. 3. Waduh.
Kasih satu dong. Leo tanya Leo ini kan tamu nih baru datang. Leo, Tuhannya ada berapa Leo? Kristen kan? Leo? Oh Leo. Mana Leo ini? Oh Leo. Leo. Mana Leo ini? Oh Leo. Kalau Bunda netral pasti Tuhannya berapa Bunda netral? Ya Kalau- satu. Yesus bilang Allah itu artinya satu. Tak satu pun yang pernah melihat Allah. Nah Yesus pernah dilihat, berarti dia bukan Tuhan. Tuh, Pak Doha. Pintar Bu Netral. Coba, Itulah Pak Doha. penjelasannya. Ya, wajar itu. Makanya Wajar. aku bilang. Udah aku dukung dia itu. Aku mendukung dia sebagai apa? Tadi Pak Leo ditanya, Pak Dohani Tuhannya 3. Kalau netral ini Tuhannya 1. Pak Leo Tuhannya ada Makanya- berapa? Kristen kan? Makanya saya salut dengan orang-orang Kristen di sini gitu ya. Sama-sama Makanya, Kristen, apalagi tetapi mereka. pandangan Tuhan terus. Coba dong, kalau minta saya untuk, kalau ditanya kepada saya, tolong berikan ruang saya untuk menjawab gitu ya. Makanya Supaya kalau Kristen tadi si netral ini, nah keberatan. Gantian berdoa. Gantian. Silakan Leo. baik. Jadi baik Pak Doha maupun netral yang ngaku sama Kristen, lebih baik jangan pertajam itu perbedaan. Ya. Tetapi kedepankan bahwa Kristus itu adalah Allah yang datang menyelamatkan manusia. Kenapa dia datang menyelamatkan? Karena dia Allah yang Maha Kasih. Pakai data lah Kalau Leo. dia bukan Allah yang Maha Kasih, dia Pakai tidak data, perlu Leo. datang. Leo, pakai Ya. data Leo. Ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian saya ingin merujuk kepada Pak Bu Netral dan Pak Raja. Pak Raja, Apa tong? ntar dong, kasih ruang saya berbicara ya. Siluman ulat Oke. bulu. Jadi gini ya, teman-teman. Suma sebentar kamu ya, sebentar ya, tahan dulu Suma. Coba Pak Bu Netral tolong baca 1 Yohanes 5:20. Halo Bu Netral, baca yang kenceng ya. 1 Yohanes 5:20. Silakan Bu Netral, dan juga Pak Raja dong. Pak Raja P tolong baca juga, sama-sama baca gitu. Boleh Bacalah nggak? kamu yang membawa apa narasi di sini. Bacalah di sini. Pak Raja, makanya kita di sini sama-sama Kristen, tolong mengedepankan Iya, gitu loh. bacalah kau Sebab- yang membawakan narasi di sini. Iya, saya hanya mengimbau aja, tetapi kalau Pak Raja nggak mau terlibat, nggak apa-apa. Oke, Bu Netral aja deh. Oke, Biar saya Pak Raja baca juga ya. menyimak. Yohanes Silakan, berapa? 1 Yohanes 5:20. Pelan-pelan 20. bacanya ya. Udah ketemu Bu? Dah. Baca. Biar Pak Raja dengar. Meski begitu, kita tahu bahwa Putra Allah sudah datang. Putra Allah ya, sudah datang. Dan dia sudah memberi kita pemahaman. Sehingga kita bisa tahu tentang Allah yang benar. Ya kan? Kita pun bersatu dengan Allah yang benar melalui Iya. putranya, Yesus Iya. Kristus. Itulah yang benar dan sumber kehidupan abadi. Udah. Ya, oke ya. Itulah yang benar dan sumber kehidupan yang abadi. Meskipun karena di sini terjemahnya menceritakan ada dua Ntar dulu pribadi ya. netral, jangan dulu bantah. Di sini Jadi Yesus menceritakan ada dua dikatakan pribadi itu, loh. aduh. Saya ulangi ya. Jadi di situ Yesus dikatakanlah yang benar, sumber kehidupan abadi. Memang siapa sih sumber kehidupan yang abadi? Allah. Meskipun itu terjemahan agak berbeda, tetapi saya mau coba menggali Allah, dari Allah. poin, ntar dulu, sumber kehidupan yang abadi. Ya Allah. Yesus dikatakan sumber kehidupan yang abadi, meski agak berbeda terjemahannya ya. Sekarang, siapa sih sumber kehidupan yang abadi? Ya Allah dong. Ya, Sumber dari- ya Allah. Allah itu siapa? Tadi dikatakan. Ya Bapak. Yesus tadi sumber kehidupan yang abadi.
Astaga. Ya, jangan melenceng ya. Kalau Yesus, Mari kita baca terjemahannya. kalau Yesus, Ya, ntar saya baca dulu ya, 1 Yohanes 5 ayat sumber 20. kehidupan abadi, Ntar, karena Bu. dia menebus dosa Sumber kehidupan kematian. abadi kan Yesus di situ. Iya, dia kan sarana. Bisa juga dikatakan karena dia sarana yang Allah gunakan. Iya, tapi begini Bu, sudah dikatakan sumber kehidupan yang abadi. Yesus dikatakan sumber kehidupan yang abadi. Kalau terjemahan baru ya, dalam laik, saya nggak tahu Ibu ini. Manusia kok abadi kau, Leo. Manusia itu nggak bakalan abadi. Aduh, Kara kau. Yesus sama manusia apa bukan? Jawab, silakan udah netral, lanjut. Mana ada manusia abadi? Silakan. Jadi dikatakan di sini Allah yang benar dan sumber kehidupan abadi. Yang abadi Makanya itu jangan pencipta pakai apa ciptaan? terjemahan Bunda yang netral. apa yang menyesatkan, Pak. Bunda netral, yang abadi itu pencipta atau ciptaan? Pencipta dong. Iyalah, Bunda netral pinter. Lanjut, Leo. Gurunda sudah monitor, Gurunda. Lanjut, Leo. Kehidupan abadi. Siapa lagi? Makanya saya baca dalam terjemahan yang benar ya. Perhatikan ya jawabannya. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 20. Baik, teman-teman, sebenarnya kita kalau berbeda, teman-teman, kalau di Komal Muslim, jangan bertentangan dong, saling support meskipun ada perbedaan. Lah tiap malam di Komal saya sudah kayak ini, Leo. Kau kadang juga merapat di Ya, sini. saya mengimbau pada teman-teman Kristen, bukan pada teman-teman Muslim. Enggak, yang Ya. Kristen, sesama Jadi Kristennya. kalian jangan dibenturkan. Siapa yang benturkan? Ya, dalami dulu tentang kekristenan, bukan kalian berbenturan di komal-komal Muslim. Long tak malam Ya. kan, Leo juga ikut gabung kan kadang kan. Pak Edi Leo kan juga ikut Kadang-kadang gabung di Komal. aja, tetapi justru karena saya mendengar apa yang disampaikan, Iya, sesama Kristen saling berbenturan. Leo kan sempat saling cakar-cakaran dengan Garyana, iya kan? Enggak. Di Komal ini juga. Dengan Saya Garyana itu kan. cakar-cakaran dengan Iya, dia. iya, dibilang Saya belen-belen. membenarkan pemahamannya karena Karyana sebelum juga sering mangkal di komal saya. Begitu, tetapi sekalipun dia sering mangkal, saya tidak tahu kan, saya tidak mencoba mengorek-ngorek denomnya. Karena komal saya tidak mengedepankan kebenaran menurut denom. Saya mengajak kita bersatu di situ, di dalam Kristus. Karena itu menjadi doa Yesus supaya kita menjadi satu. Ya, makanya saya tidak mau ya Doa membeda-bedakan Yesus kepada kalian. siapa? Leo, doa Yesus kepada Bagaimana? siapa ketika Yesus berdoa? Katanya itu doa Yesus. Itu Yesus Iya. sedang berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Bapak itu siapa? Bapak itu adalah Allah. Terus Yesus itu berdoa kepada Tuhannya. Berarti Yesus punya Tuhan. 1 Yohanes 10, ya Yohanes 10 ayat 30 bilang, aku dan Bapa adalah satu. Sudah saya kasih jalan. Yohanes 10 ayat Silakan. 30, Yesus menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Satu secara hakikat. Kalau dia menyebut Bapa, artinya Yesus memperkenalkan Allah itu sebagai Bapa. Ya, tidak bisa dijumlahkan Allah itu. Allah itu tetap satu. Iya, gantian, Siapa yang jangan dapat muter-muter. menjumlahkan Allah? Iya, Ayo, oke. siapa di sini yang bisa menjumlahkan Allah? Iya, poinnya sudah, Ya. sudah. Bunda Netral mau membantah, Bunda Netral. Bapak dan aku adalah satu katanya Bunda Netral. Aku dan Bapak adalah satu. Silakan Bunda Netral. Satu Iya, dalam oke, apa? dikatakan di situ aku dan Bapa Pengertian satu. itu, ya. Mereka pun Dalam 1 mereka pun 20, satu dengan kita. Gantian Leo. Gantian dulu. Silakan Bunda Dengarkan Netral. jawabannya di 1 Yohanes 5 Si orang tua kok nggak ngerti kau. Aduh. Oke, terakhir teman-teman. Terakhir, Waduh, saya Leo tidak nggak mau bisa berbenturan dimiot. ya. Leo Saya nggak bisa menekankan dimiot. tentang siapakah Yesus Leo itu. pakai jurus ini, pakai jurus Paulus Leo, nggak bisa dimiot. Dia dulu Leo. Arif, gantian. boleh nggak saya tidak di Iya gantian kan poinnya ada Gerunda. jurus Paulus? Leo. Leo. Kena Leo. mental kalau dengan Gerunda ini. Leo. Itu kitabmu 1 Yohanes 5 itu yang dimaksud di sana tuh dia adalah Theos. Theos di situ siapa? Baca. Theos.
Theos itu di sana siapa Theos itu? Itu kan dewanya orang Roma Yunani, EGP. Kalau Yesus itu adalah Theos, silakan aja. Tapi jangan pernah bermimpi Theos yang dimaksud di situ sembahannya Abraham, Ismail, membina Ishak. ini dua anak Kristen ini. Ya nanti kalau dengan kamu boleh saya berdiskusi dengan kamu semua. Tapi jangan menyerang pribadi. Boleh begitu? Cuma Enggak, saya cuma mengatakan begini. Silakan aja. Kalau Anda ingin mengatakan dia Yesus adalah Theos, ya harus boleh tahu berikan dulu ruang bagi saya siapa untuk sih kepada Theos dua ini. yang mengaku Siapa Kristen sih ini? agnostos Theos yang diajarkan oleh kekristenan ini? Apakah Tuhannya Yahudi? Jadi teman-teman kita sama-sama berbicara tentang Yesus. Apakah Tuhannya Yahudi? Apakah Tuhannya Bani Israel yang Anda maksud? Ini adalah sesuatu yang sangat mungkar. Kalau Anda mengatakan itu adalah Tuhannya Yahudi, Tuhan yang disembah oleh para nabi, yang adalah Yesus, Anda salah, Bung. Anda salah. Kenapa? Anda baca apa yang Petrus khotbahkan di dalam KPR 2:36. Apa yang dikatakan di sana? Coba. Apa yang dikatakan di sana? Yang dikhotbahkan Petrus. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhannya Yahudi dalam hal ini telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Itu menjadi Tuhan itu. Lagian juga coba kau pandang lagi Roma 1 nomor 20 itu. Apakah betul Tuhan datang ke bumi berupa manusia? Apakah betul Tuhan itu bisa dilihat seperti melihat Yesus? Tidak dong. Anda baca Roma 1 nomor 20, Tuhan sudah menyatakan dirinya, tapi bukan dalam bentuk Yesus. Tuhan menyatakan dirinya dalam bentuk ciptaan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya, dan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, dari ciptaannya. Sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Itu. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan langit dan bumi yang disembah oleh para nabi, Anda sesat. Anda wajib dibunuh berdasarkan Ulangan 13. Kalau begitu kamu buktikan di mana sesat? Yesus Tuhan langit dan bumi. Sesatnya karena Anda melakukan hal yang sama dengan Paulus. Apa itu? Mengajarkan menyembah kepada ilah lain selain daripada ilah yang disembah oleh para nabi. Tuh. Kalau begitu kamu bukan level saya, Bu Semua. Oke, pertanyaan saya kepada saudara Kalau Leo. kamu membuat premis seperti Pertanyaan itu, saya dengar, pertanyaan saya yang Anda uraikan. Jangan curhat, dengar. Pertanyaan saya, siapa Theos yang disembah oleh orang Roma dan Yunani? Apakah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi? Atau hakikat yang berbeda? Silakan. baik. Sekarang waktu saya ya, tolong gentle kalau berdiskusi. Arif, tolong dong kamu sebagai host, jangan bersikap berat sebelah. Oke, baik. Sebenarnya Suma, ketika Yesus lahir, dia kan sudah dikatakan Tuhan. Yang mengatakan Tuhan bukan kita dari manusia, tetapi yang mengatakan itu adalah malaikat. Malaikat sudah memproklamirkan Kristus yang lahir itu adalah Tuhan. Nah kalau malaikat yang ngomong mau bantah apa lagi gitu Suma? Ajaran dulu, itu jangan dipotong semua. Ajaran itu diperuntukkan, dengar. Ajaran yang lahir itu adalah Tuhan. Jangan usah terlalu panjang. Ini bukan gereja. Ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan lahir di kota Daud itu ajaran yang diperuntukkan untuk Bani Israel, keturunan nabi-nabi, atau untuk orang Roma, Yunani. Yuk. Catatan-catatan Lukas yang Anda jadikan acuan pada hari ini telah lahir itu untuk Theophilus atau untuk nabi-nabi, untuk rabi-rabi Yahudi, ajaran itu? Jawab dulu. Yang lahir itu seluruh umat manusia. Di mana? Bilang di mana Lukas menulis surat itu seluruh manusia? Muslim. Di mana dikatakan Lukas menulis catatannya dewa lahir jadi manusia di kota Daud itu untuk
Seluruh manusia itu di mana? Lukas tidak bilang dewa, ya. Lalu apa Lukas Theos bilang itu? Kristus. Kamu udah bolak-balik, sudah bolak-balik semua mengatakan Kristus. Tetapi kamu nggak pernah ngerti sepertinya apa itu arti Kristus. Baik. Kamu ngerti apa arti Kristus? Nggak usah kemana-mana. Pertanyaan Coba kamu bilang lagi saya tentang arti Kristus. Dengar pertanyaan Coba saya. kamu jelaskan dulu apa itu arti Kristus semua. Pertanyaan kamu kan saya. sering kan ngomong itu. Pertanyaan saya, pertanyaan saya dengarkan baik-baik ya. Lukas menulis surat itu diperuntukkan untuk orang Yahudi atau untuk orang Romawi Yunani? Jawab. Supaya Anda tahu cakupan tentang Theos yang dimaksud di situ Tuhannya Yahudi atau dewanya orang Roma. Diskusi, mari kita berdiskusi secara terhormat, gentle. Ya, jawab dulu Leo, jawab dulu. Diperuntukkan untuk siapa itu? Lukas menulis seperti itu. Silakan jawab Sangat dulu. mudah, anak sekolah minggu bisa jawab itu semua. Ya, itu pertanyaan yang tidak berbobot bagi saya. Ya, tapi gentle kita diskusi ya. Ya, Satria. Alokasikan waktu dengan benar, Arif ya. Baik, saya nekankan lagi ya. Lewat Lukas 2, Lukas mengatakan ya bahwa yang lahir itu lewat perkataan malaikat. Itu kita sudah tahu itu. Dari seluruh Injil, dari keempat anak Injil. TK yang belum lahir pun, anak TK yang belum lahir juga sudah tahu itu. Pertanyaan saya bukan ke situ, Saudara Leo. Pertanyaan saya, Lukas dengan segala konsep paganisme, dengar dulu, Lukas dengan segala konsep yang ada di dalamnya tentang sembahannya, itu Lukas tuliskan untuk orang Yahudi atau untuk orang Roma Yunani? Mana di situ Lukas tulis untuk orang Yahudi? Ya. Buktikan premis kamu. Jawab. Kalau enggak kamu buktikan, kamu cuma ngomong kosong, cuma berkotek. Materi tentang di mana Lukas mengatakan itu cuma untuk orang Yahudi? Dengar. Materi tentang penyembahan kepada yang dituhankan di dalam pengakuan Lukas sebagai penulis Bible itu pengajarannya, cakupannya untuk memahamkan orang Yahudi ke keturunan nabi-nabi, atau cakupan tentang dewa-dewa yang diajarkan untuk non-Yahudi. Dalam hal ini orang Yunani, orang Romawi. Harus jujur ini, harus jujur. Silakan. Kamu dari tadi cuma ngomong aja, berkotek aja semua. Kalau kamu katakan kitab Lukas bahwa Yesus itu untuk orang Yahudi, coba kamu buktikan aja. Saya tanya apa? Cak Ayu, dengar. Lukas menulis tentang konsep. Lukas menulis tentang konsep Theos. Itu untuk memahamkan orang-orang Yahudi yang diajarkan ajaran tauhid monoteisme, yang mana mereka sudah datang padanya utusan Tuhan beruntun dan juga kitab kepada mereka, atau Lukas mencatat tentang konsep Theos untuk orang-orang non-Yahudi, dalam hal ini Roma Yunani. Buktikan alasan kamu tadi. Jawab dulu. Lukas menjual Theos. Orang ini. Di mana Lukas mengatakan bahwa Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya nggak tahu ini, Leo ini. Buktikan kalau Theos yang dijual oleh Lukas itu diajarkan untuk dipahami oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, kalian salah. Telah mengatakan Tuhan bukan manusia dan bukan manusia. Kalian salah dengan mengatakan Tuhan tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Kalian salah dengan mengatakan Tuhan itu satu. Kalian salah dengan mengatakan Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Salah. Yang benar sekarang adalah Tuhanmu turun ke bumi, namanya Yesus. Apakah itu untuk Yahudi, ajaran itu? Atau ajaran Theos itu hanya untuk non-Yahudi? Ini kesalahan yang dilakukan oleh saudara kami Kristen di Indonesia. Ketika berbicara tentang kitabnya, seakan-akan Tuhan di sana adalah Tuhan langit dan bumi. Tuhannya orang Yahudi. Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi. Bukan. Tuhan yang diperkenalkan oleh perjanjian baru
kepada orang Roma Yunani, itu adalah teosnya mereka. Makanya orang-orang Kristen tidak pernah mengajarkan tentang konsep bertuhan kepada kekaisaran Roma. Kenapa? Karena dewa-dewa yang disembah oleh orang Roma Yunani itu tidak pernah diganti dengan Tuhannya Yahudi. Yang mereka sembah tetap saja dewanya Roma Yunani dalam nama Yesus. Jadi kalau dikatakan seperti tadi, dan dia adalah Theos yang maha perkasa, yang kekal bla bla, itu maksudnya dewanya Roma, bukan Tuhannya Yahudi. Yesus itu adalah Tuhannya Yahudi yang disebut Hashem, bukan. Yesus itu adalah dewanya orang Athena, dewanya orang Romawi. Itu baru betul. Belajar lagi, Leo. Jadi biar kamu tidak cuma menghayal dengan karangan kamu. Kamu buktikan dong di mana orang Athena menyembah Yesus sebagai dewa. Oke, saya kasih data langsung. Seperti saya katakan tadi. Kamu cuma ayam berkotek, tidak mampu kamu bisa bertelur. Baca nanti kamu kacau balau semua. Baca KPR 17 nomor 21 sampai 23. Paulus datang ke Athena untuk mengajar orang-orang. Dengar, makanya dengar. Terakhir ya. Dengar. Coba kamu tidak punya kemampuan, kamu tidak punya jantung. Kamu tidak satria untuk berdiskusi. Saudara, kamu tinggal menenangkan sedikit aja hatimu. Tenangkan hatimu sedikit aja. Kau minta data. Saya kasih data. Kamu minta data, saya kasih data. Datanya bahwa Paulus mengajarkan menyembah dewa Roma, dewa Yunani dalam nama Yesus. Nih tak kasih KPR 17 nomor 2. Ayat sini, ayat situ. KPR 2. KPR 17 nomor 21 sampai 23. Telan itu. Kau itu penyembah dewa dalam nama Yesus. Silakan. Ya, silakan. Gantian lah. Terakhir ya. Gantian. Nah, ini bukan gantian, Arif. Kamu nggak jujur. Kamu tidak gentle gitu ya. Lu kan motong kau, Leo. Mana saya motong? Justru saya yang dipotong-potong. Jangan playing kamu victim. nggak dengar. Silakan. Playing victim aja kalian bisanya. Kalau semua mengatakan, lihat ya, baca KPR bahwa 17. Yesus adalah dewa yang disembah oleh kaum pagan, oleh para orang Romawi dan Yunani. Kasih data, masih curhat kau. KPR 17 kamu buktikan aja pernyataan kamu itu cuma 23. Paulus buktikan dulu ya dalam nama Yesus. Astagfirullahalazim. Tinggal saudara buka KPR 17 itu. Buka, baca. Kamu salah Suma, kamu keliru. Nah itu baru benar. Kamu jangan curhat. Jadi potong-potong ya, pengecut kalau begitu. Baca. Jangan jadi pengecut dong. KPR 17. Arif. Baca. Jangan loncat-loncat. Kita fokus dulu apa yang dikatakan. Kamu minta data, saya kasih data. Itu dulu loncat. Enggak, soalnya kamu cuma bisa berdiskusi gaya loncat kodok. Kenapa tidak mau fokus? Kamu minta data, saya kasih data. Kalau saya salah, Suma, dalam berdiskusi, kamu bantah di mana poin saya yang salah. Ketika saya membawa dalil, kalau saya salah, kamu bantah aja di situ. Jangan kamu menyodorkan ayat yang lain tidak bersinambungan. Diskusi kayak apa model begitu? Kamu bertanya. Kalau kamu nggak berubah, Suma, ya begini Suma. Kalau kamu berdiskusi, ya, sebagaimana kamu mau buat pendapat. Pendapat kamu itu harus kamu pertanggungjawabkan ketika saya menguji. Benarkah pendapat kamu itu? Saya uji. Uji. Ketika kamu mengatakan bahwa orang Yunani Romawi nomor 23 uji. menyembah sebagai dewa. Nah sekarang buktikan orang Romawi dan Yunani menyembah sebagai dewa. Silakan. Di mana poinnya? KPR 17 23. KPR 17 nomor 23. Baik ya, kita buktikan ya. Nah, silakan, biar udah loncat-loncat kita ladeni aja Suma ya. Kau minta dalil. Oke ya, nggak apa-apa. Kita ladeni aja. Ya sudah ya. Jadi KPR kisah para Rasul berapa tadi Suma? Nggak apa-apa. Memang Suma perlu dimanjakan juga dia dalam berdiskusi. Oke ya, silakan Suma, nggak apa-apa. Kisah para Rasul. Curhat kau. Kisah para Rasul berapa Suma?
Kisah para Rasul berapa? Sudah berkali-kali tadi. Saya ngikuti aja Suma. Kan Suma mencoba membawa ini, di situ dikatakan bahwa orang Romawi dan Yunani menyembah sebagai dewa kan? Ayo, Menyembah dewa sebagai Kisah para Rasul Yesus. berapa? Menyembah dewa sebagai Yesus, jangan dibalik. Iya, sama kan? Enggak beda. Menyembah dewa sebagai Yesus. Menyembah dewa ya sebagai Yesus, kan begitu kan? Iya, betul. Artinya saya tanya, Yesus itu sebagai apa bagi orang Yunani? Kita balik aja, gampang kok. Dewa. Kita pinjam Dewa istilah Pak yang Gimana. sudah disembah jauh sebelum mereka lahir. Udah disembah sama Jadi nenek moyang Yesus itu mereka. kamu bilang kan ya, menyembah dewa sebagai Yesus. Sekarang kalau kamu mengatakan menyembah dewa sebagai Yesus, oke, yang kamu katakan Theos, ya, di mana dalam bahasa Yunani dapat kamu temukan bahwa Theos itu ya dewa ya, bukan Theos dalam pengertian iman Kristen. Oke, berbeda. Theos dalam pandangan Yunani, di mana orang Yunani menyebut Theos itu adalah Yesus. Silakan. Oke, kisah para Rasul berapa tadi? KPR 17 nomor 23. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Lame-lame. Oke. Sekarang saya sudah ada di dalam kisah para Rasul 7 ayat 3 gitu 17. maksudnya. Inilah kalau cuma modal title tidak ada ilmu. Makanya jangan dipotong-potong dengan Suma. Kalau delay kita nggak dapat mendengarkan dengan baik ya. Kisah para Rasul 17 nggak apa-apa. Aduh, jaringan juga nih. Teman-teman, ini jaringannya. Oke, coba teman-teman bisa buka dong, tolong jawab. Oke, semoga ini bisa ya. Jaringan. Oke, bermasalah jaringan saya ya. Jaringan saya tidak kondusif. Kalau jaringan tapi bermasalah, saya berusaha aja ya. suaramu putus-putus. Untuk membuktikan, karena Zuma, ntar dulu, karena Zuma bisa ngutip-ngutip ayat tetapi jauh daripada pengertian sebenarnya. Allah. Itu upaya-upaya Zuma untuk memutarbalikan perkara ya. Mama ya. Oke ya, puji Tuhan. Mari kita buktikan aja. Yohanes berapa itu Pak Leo? Oke, kisah para Rasul. KPR 17. Semoga kamu kondusif ya sampai Ayat. Aduh. diskusi kita berakhir. Intinya Saya ada punya di waktu hanya 23. sebentar, kurang lebih. Leo ini kok ngomong sendiri sih? Iya, dia sudah mulai bingung karena dia sudah baca dalilnya. Ternyata betul. Kondusif aja kita. Selama ini Kristen menyembah dewanya orang Athena, tapi dibungkus pakai nama Yesus. Ibu Netral saya kitabnya berbeda ya, bukan terjemahan lain itu kan Nanti yang kan, dipakai oh, oleh entah Bu Netral. kemana-mana perginya kan. Mana bacanya, dalilnya mana? Oke, mana, Suma, mana, begini mana? aja deh. Bentar ya. Jaringanku gangguan, tapi lancar bicara. Jadi begini aja, Suma. Coba kita kembali kepada logika. Kok logika? Cuma mengatakan Dalil dulu. bahwa orang Yunani, Datanya baca Ya, dulu, orang baca Yunani. dulu, baca dulu, baca dulu Theos. datanya. Baca dulu datanya Leo, pendeta Edi Leo. Waduh. Baca dulu, Kak Netral bisa bacakan, Kak Netral. Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Maaf ya. Sebab Level ketika kalian aku berdiskusi, berjalan-jalan perlu di diperbaiki. kotamu dan melihat-lihat Oke. barang-barang Kisah para Rasul pujaanmu, 17. aku menjumpai Berapa? juga sebuah kuil Saya mengambil dengan tulisan apa kepada namanya? Theos yang tidak dikenal. Agnostos Theos. Ya, bukan Alkitab digital tetapi Alkitab ya. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, Bentar dulu, itulah Suma. yang kuberitakan Saya buka kepada dari kamu. Alkitab ya. Tuh. Nanti aku baca ya. Kisah para Rasul 17. Ya, nanti Ayat aku berapa baca. di sini? Tolong dong. Aku baca ya. Enggak. Misalnya- Kisah saya dengarkan. Soalnya kitab netral berbeda dengan kitab saya. Enggak, ini Kisah para coba-coba. Rasul 17 ayat berapa di sini? Ayat. Ntar dulu Bu Netral. Dia Jangan dulu baca kamu sendiri dong. Leo, kalau nggak Oke, karena dibantu kitabnya ya mau bicara berbeda. sendiri lah. Apa baca Kisah para sendiri, Rasul Leo? 17, tolong. Ayat berapa sebutkan aja. 23. Oke, saya baca ya. Saya mengambil dari kitab, Mulai dari bukan dari 21. kitab web ya. Oke, 23. Baik. Mulai dari 21 baca supaya poinnya dapat. Oke, 21. Enggak apa-apa, satu pasal juga lebih bagus kalau kalian Enggak punya usah, waktu. enggak usah terlalu panjang. Jadi Paulus di sini di Athena ya. Iya. Oke. Jadi di Athena di sini Paulus dalam pelayannya menghadapi para penyembah berhala. Ya, dan para filsuf. Iya. Ya.
Jadi sebenarnya kalau kita mau bandingkan ya, dia mau mengajar kawan-kawan, dia mau mengajar. Filsuf itu jauh lebih hebat daripada Kawan-kawan Zuma. dia mau mengajar, dipikirnya Baca kita dulu, sekolah Leo. dulu. Waduh, baca Dengarkan. Leo. Baca dulu lah. Perhatikan. Sudah saya baca aja 21. Iya, dibaca lah, dibaca yang keras. Iya. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Kenapa sesuatu yang baru? Kadung, kau Karena jelaskan yang dulu, baca banyak dulu. dibicarakan itu tentang Yesus. Tar dulu supaya dipahami. Kita cuma mengambil 3 ayat loh dari satu pasal. Baca dulu. Harus dijelaskan. Ya. Masalah. Oke, kita iakan aja ya. Memang semua ini terlalu manja kalau di hadapan saya gitu. 22. Oke, 22. Oke, Paulus pergi berdiri di atas apa? Areopagus dan berkata, ya. Ini di hadapan para penyembah berhala dan para ahli filsuf ya. Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Keren ya ini ya, lihat ya. Nah, sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ya. Jadi dewa-dewa di situ ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Perhatikan ya. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya. Jadi mereka menyembah tapi tidak mengenal. Itu yang Paulus bilang. Siapa yang dia sembah selama ini? Itulah yang kuberitakan kepadamu. Pertanyaan dulu, saya. ayat 20, jangan potong ayat 24. Potong dulu, Pertanyaan jangan dulu saya. dipotong ayat 24. Ya. Ya, silakan, Siapa Allah yang tidak silakan. dikenal? Ya. Ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Oke. Itulah Allah yang diberitakan oleh Paulus. Oke, baik. Pertanyaannya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Oke. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Zuma, ya. Diam dulu, Saya diam menyatakan dulu. kebohongan kamu lagi kali ini ya. Diam dulu. Jadi diam dulu. Allah yang dikatakan oleh Paulus tidak diam di dalam kuil-kuil. Dengar. Di mana di sini kamu mengatakan bahwa kamu menyamakan bahwa Allah yang disembah oleh para orang Yunani? Pertanyaannya, sebentar dulu lah. Dengar. Di situ Paulus mengatakan apa yang kamu sembah? Kamu mesti dipotong-potong. Bagian penting saya jelaskan. Kenapa mesti dipotong-potong? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu, yaitu Tuhan yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Pertanyaan saya kepada saudara. Ini memutarbalikkan firman Tuhan. Jangan dipelintir bahasanya. Saya pastikan ya. Tidak apa yang saya pelintir? Apa yang saya Tidak pelintir? sama. Jadi Apa di sini yang kamu dikatakan. Perhatikan ya kalimat. Apa yang Perhatikan, kamu saya menjelaskan sembah? dong. Dengar Jangan dulu. kamu pelintir ayatnya. Dengar dulu. Sabar Leo, sabar. Pelan-pelan. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu, yaitu Tuhan. Kalian menyebutnya Allah. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Pertanyaan saya kepada saudara. Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah selama ini, yang kamu tidak kenal, itulah yang aku ajarkan kepadamu. Itulah yang aku perkenalkan sekarang ini kepadamu. Orang Yunani. Dengar, sabar Karena orang dulu. Yunani menyembah. Tidak begitu, Di situ tertulis tidak begitu. pada Allah Sabar yang tidak dulu. dikenal. Sabar. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Pertanyaan saya, simple, jawab yang jujur. Yang disembah selama belum Paulus mengajarkan Yesus kepada orang Athena. Namanya memelintir cuma, bukan begitu. Waduh. Aduh, memang betul-betul. Waduh. Dengar saudara Leo, dengar. Apa yang kamu Saya sembah? membuktikan bahwa cuma memelintir ayat itu. Iya betul. Coba memelintir ayat itu. Yang mana yang saya pelintir? Coba. Yang disampaikan oleh Paulus, nggak begitu cuma. Apa yang disampaikan oleh Paulus di situ? Dengarkan saya ya, habis itu Anda. Dengar. Jangan diskusi karena kebencian. Edukasi aja. Saudara Leo. Kalian. Cuma kenapa
Dengarkan. Dengarkan saya, Bang. Kemampuan untuk berdiskusi dengan saya. Atau gini, biar saya buka kamera. Sabar dulu ya, sabar saya. Saya buka kamera ya. Supaya kamu itu tidak menanggapi logika saya. Jangan marah-marah, Bang, jangan. Santai aja. Ini ya, sobat ya. Santai aja, nggak usah emosi. Saya buka kamera kok. Udah. Saya buka kamera ya. Nih, perhatikan, matanya tertuju ke sini. Dengarkan, saya lihat. Nih, saya balik kameranya dulu. Oke. Saya bisa dibesarkan, Bang? Siap. Bang Arif. Ya, siap. Ini ya. Perhatikan matanya ke sini, Saudara. Sebelum Diam dulu lah, Leo. Ini diam dulu lah, Leo. Diam. Sebab diam dulu, saya jelaskan dulu, habis itu Anda menangis. Biarkan saya dulu jelaskan ini. Karena saya membawa, saya menjelaskan. Masa jangan kamu cuma memframing, tetapi ketika saya menjelaskan kalian mute. Iya, makanya izinkan saya kamu yang dulu. bertabrakan. Izinkan saya ngomong dulu, habis itu Anda yang ngomong. Bung, mumpung saya buka kamera, izinkan saya dulu ngomong. Kesempatan. Izinkan saya dulu. Gantian Leo. Ya, habis itu saudara boleh ngomong sampai mulut saudara. Sampai saudara mulut punya robek. Nih, dengar. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang, barang pujaanmu, tuh, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Dalam bahasa Yunani, agnostos theos nih. Oke? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, maksudnya yang tadi ini, Theos yang kalian sembah, yang kau tidak kenal itu, apa yang kamu sembah yang kau tidak mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Nah, pertanyaannya muncul, sebelum Paulus datang ke Athena, apa yang disembah oleh orang Athena? Apa ini yang disembah oleh orang Athena, Theos ini? Apa? Dewa-dewa nenek moyang mereka atau Tuhannya Yahudi, Hasem, yang disembah? Karena Paulus mengatakan, itulah yang kuajarkan kepadamu. Yaitu siapa? Yesus kan yang diajarkan Paulus nantinya. Jadi ketika Paulus datang ke sana, aku melihat barang-barang pujaanmu dan ada tertulis dalam salah satu kuil, agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Nih, Theos, bukan Allah ini ya, ini nama Tuhan umat Islam dipelintir dibawa ke sini. Theos ini, dewa yang tidak dikenal. Pertanyaannya, Leo, dewa yang disembah oleh orang Athena sebelum Paulus datang, yang mereka tidak pernah jumpai, yang tidak pernah mereka lihat, yang tidak pernah kemudian mereka pernah bayangkan wajahnya seperti apa? Apakah Tuhannya Yahudi yang mereka sembah? Yang disembah oleh Nabi Musa, yang disembah oleh orang Athena. Apakah sembahan orang Athena dan sembahan orang Yahudi itu sama? Jawab. Silakan. Ya, tenggelam. Silakan, Leo. Karena jaringan tidak mensupport. Baik ya, semua gantian ya. Boleh tidak gantian? Jangan di mute ya. Kalau kalian masih mute saya, berarti level kalian berdiskusi itu perlu diangkat lagi. Ya, gentle. Saya ulang dari tadi. Baik, saya jelaskan ya. Perhatikan ya. Lihat ya. Wajahmu mana, Leo? Ayat 21. Sekarang. Dengarkan suara saya aja gitu, karena jaringan membuat putus-putus ya, tidak kondusif. Kalian kan sudah lihat muka saya. Kenapa sih kalian terlalu rindu dengan wajah saya gitu loh?
Saya itu dengan wajah yang apa adanya. Mario, posisinya begitu rungkat Saya tidak lama-lama menutup-nutupi Marionya. sama wajah saya. Jadi sangat jelas dikenal. Sengaja itu, sengaja. Ya, Itu teknik. itu kan kita sudah tahu. Sebenarnya kita bukan anak alasan kecil. saya kalau berdiskusi. Jadi kalau saya pakai sengaja video, mau kabur. ya, Leo, ya jadi lambat. Tolong Sengaja dipahami. mau kabur. Kan sudah lihat wajah saya kan? Yul, Dan muka saya itu masih jelas lihat kok. wajah lu tuh Yul. Itu Kalau Zuma kan masalah. nggak jelas wajahnya, cuma separuh Aplikasi ditutupi. lu udah lain itu tuh Yul. Nggak usah, Jangan nggak kelamaan, usah. jangan kelamaan. Berfokus pada wajah. Tidak, itu kelemahan Silakan. ngopi kau, Leo. Saya- Nanti terbang, Beri- salto kau. Saya untuk menjelaskan. Pertanyaannya, Sebentar lagi saya apakah harus dewa off yang gitu ya. Saya disembah oleh orang kerja ya. Athena Saya punya kerja dengan lain. Saya punya sembahan aktivitas lain. Bani Israel, Udah, boleh nggak sebelum saya Paulus berbicara? datang ke sana memperkenalkan dewa baru bernama Yesus, apakah sama? memang Silakan. dipotong-potong. 10, 5, langsung 5 aja. Kalau sudah silakan hormati ya, kata silakan kamu ya. Hormati itu kata silakan. Baik, saya baca ayat 21. Sekarang orang Athena dan orang asing yang tinggal di sana di Athena ya, oke, menghabiskan waktu mereka hanya untuk menceritakan atau mendengarkan hal baru. Hal baru itu apa? Itu yang diberitakan oleh Paulus loh. Hal-hal baru, bukan lagi bicara dewi Yunani. Mereka mendengarkan hal baru dari pengajaran Yesus Kristus. Oke, ayat 22 dijelaskan. Paulus pergi dan berdiri di hadapan Areopagus lalu berkata, ya, hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kalian menyembah dewa-dewa. Siapa yang menyembah dewa-dewa? Adalah orang-orang Athena. Oke? Paulus berdiri di hadapan apa? Di Areopagus. Itulah yang Paulus katakan. Ayat 23. Karena ketika aku berjalan-jalan di kotamu, jadi sebelumnya itu berjalan-jalan di kota Athena gitu ya. Sebelum dia mengatakan kalimat di dalam ayat 22. Begitu cara nalar yang menggunakan membaca ayat ini ya. Karena ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat, perhatikan, berhala-berhalamu. Jadi sebelumnya ya, sebelum Paulus berbicara di hadapan Areopagus, Paulus menceritakan, ya, dia melihat jalan-jalan yang ada di Athena, apa? Berhala-berhalamu. Jadi ini bicara berhala orang-orang Athena yang menyembah berhala itu. Dan Paulus mengatakan di sini ayat 22, aku melihat bahwa dalam segala hal kalian menyembah dewa-dewa. Dewa-dewa Yunani itu, ya. Leo sedang membaca Jangan merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Paulus. Nggak nyambung ya, Zuma. Jadi di sini justru Paulus menekankan sebelum dia bertemu di hadapan Areopagus, dia melihat tentang dewa-dewa. Kau belajar Aduh, kalian memang sudahlah. Maaf. Coba lanjutkan. Iya, masalahnya kau itu nyontek, Leo. Kau belah layar itu aplikasinya. Waduh. Pertanyaan saya sederhana loh padahal. Pertanyaan saya sederhana. Tapi memang tidak ada orang Kristen yang sanggup menjawab dengan jujur. Kalau sekedar bunyi, semua orang Kristen bisa. Tapi dengan jujur itu nggak ada. Apa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal, berarti sembahan mereka kan? Ya mereka sebut Hercules, ya mereka sebut Zeus, kan itu. Sembahan-sembahan mereka itulah yang mereka tidak kenal selama ini. Selama Paulus datang, belum datang. Nggak ada yang bisa ganggu gugat itu. Orang-orang Athena penyembah dewa-dewa ini. Nah, apa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal, inilah yang kuajarkan engkau hari ini, yaitu Yesus. Berarti orang Athena hanya beralih nama sembahan. Yang tadinya Zeus pindah ke Yesus, tapi oknumnya tetap sama. Gitu loh. Makanya diterima ajaran Paulus itu di Roma, di Athena. Bukan ajaran Yahudi yang dia dibawa ke sana, bukan ajaran Yesus yang dibawa ke Romawi, bukan. Ajaran orang-orang Athena dimodifikasi dengan nama Yesus. Makanya Natalan masih dipakai, tahun baru masih dipakai, ibadah masih hari Minggu, makan babi, tidak bersunat. Kenapa?
Karena sebenarnya Kristen itu bukan menyembah Tuhan langit dan bumi, tapi menyembah dewanya orang Roma Athena. Itu fakta, itu deal. Makanya orang Yahudi tidak mau masuk ke gereja, karena orang Yahudi berpendapat yang mereka sembah di dalam gereja itu paganisme. Ada pernah orang Yahudi mengizinkan kalian masuk ke sinagoge mereka di Yerusalem? Enggak. Kalian hanya dimandikan dengan sambutan liur kudus. Diludahin. Kenapa? Kenapa diludahin? Kenapa diludahin? Karena orang Yahudi menganggap Kristen itu bidat, penyembah paganisme. Nah, sekarang kesempatan kedua nih. Aku tanya sama saudara Leo, yang disembah oleh orang Athena yang tidak yang disembah oleh orang Athena sebelum Paulus datang, yang Paulus katakan agnostos theos, dewa yang mereka tidak kenal, itu apakah Tuhannya Yahudi, Hashem, Yotevave, Yehova, Elohim, ataukah itu Hercules atau Zeus? Jawab. Ya, kalau kalian potong, kalian pengecut ya. Baik. Tadi dijelaskan ya, perhatikan. Orang Athena dan orang asing yang tinggal di sana menghabiskan waktu hanya untuk menceritakan atau mendengarkan hal-hal baru. Jadi mereka mendapatkan berita baru. Yang biasa mereka dengarkan itu dewa-dewi pengajarannya. Sekarang dengan hadirnya orang Kristen, itu yang menjadi hal baru bagi mereka. Ya, di sini dipertegaskan ya. Pak Lukas menulis ini ya, perhatikan. Saudara-saudara, pertanyaan saya Paulus pergi dan berdiri. Rata-rata netizen di bawah ini sudah hafal pertanyaan saya. Apa yang dijelaskan orang ini? Coba. Pertanyaan saya sederhana loh. Apakah yang disembah oleh orang Athena yang mereka tidak kenal, yang disebut agnostos theos itu adalah di sini bukan bercerita apa yang dijelaskan oleh Paulus, adalah Yod-He-Vav-He. Itu memutar sembahan Bani Israel. Tuhan, saya menelanjangi dusta kamu semua. Simpel kok pertanyaannya, Leo. Apakah yang disembah oleh orang Athena adalah yang disembah oleh Nabi Musa dan keturunan Bani Israel? Apakah sama sembahan orang Athena dengan sembahan Bani Israel? Jawab. Tidak gentle. Ya, saya jawab dengan potong. Tidak sama. Sudah dikatakan bahwa dewa-dewa bukan berarti dewa-dewa itu yang diceritakan oleh Paulus. Ini kok muter-muter kau, Leo. Udah itu kan terjawab. sudah dijawab. Tidak sama. Dewa-dewa itu bukan berarti itu dewa itu yang diceritakan oleh Paulus. Yesus itu bukan Tuhannya Yahudi yang menjelma jadi manusia, tapi Yesus itu adalah dewa Athena yang menjelma jadi manusia. Allahu Akbar, takbir, silakan. Allahu Akbar. Sudah silakan dari tadi kamu potong. Yang disampaikan Paulus berbeda dengan dewa-dewa. Ya, sudah sangat jelas ayatnya gamblang. Kenapa sih cuma ngotot? Saya nggak tahu keterampilan menyimak dalam bahasa Indonesia Suma. Waktu sekolah dulu dapat nilainya berapa? Jangan-jangan cuma banyak dulu. Asumsi lah, Leo. Jawabannya kan sudah. Tadi itu kan dijawab oleh temanmu. Kalau diskusi jangan dipotong-potong. Ya. Jadi Suma mencoba memplesetkan bahwa dewa-dewa inilah yang Paulus jelaskan. Ngaco kan? Ya, mari kita lihat perbedaannya. Dari usaha pelintiran Suma dan kebenaran menurut ayat ini. Ya, saya buktikan ya. Jadi mereka menemukan hal baru. Kemudian Paulus berkata ya, hai orang Athena. Tuh yang tadi ngomong-ngomong mereka menerima hal yang baru. Di sini Paulus datang untuk menceritakan itu. Hai orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kalian menyembah dewa-dewa. Ya, ini loh. Paulus menjelaskan kalian menyembah dewa-dewa. Karena apa? Ayat 23 Paulus bilang, karena ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat berhala-berhalamu. Bagaimana mungkin semua berkesimpulan bahwa inilah yang dijelaskan oleh Paulus? Ngawur 180 derajat. Ya. Lihat ya, aku melihat berhala-berhalamu.
Berhala berarti kalau bicara berhala siapa? Berhala orang Yunani kan? Nah, aku juga menemukan sebuah altar Kelamaan, dengan tulisan Leo. kepada Allah yang tidak dikenal. Woi, jangan dipotong. Ya. Jadi Paulus mengakui, Paulus menceritakan mereka menyembah dewa-dewa Theos yang dikatakan Allah, tetapi Allah Theos itu tidak dikenal oleh orang-orang Yunani. Gitu ya, jangan sama-samakan semua ya. Coba nalar kamu dipakai dengan baik supaya jujur ya. Jangan kamu mengucapkan dusta cuma sekedar mendapatkan koin ya. Kepada Allah yang tidak dikenal. Jangan muter-muter lah, Leo. Nah, yang Paulus yang ceritakan ini kepada Allah yang Paulus kenal. Jadi orang Yunani berbicara kepada Allah yang tidak dikenal, Paulus menceritakan tentang Allah yang dikenal, ya. Nah, itu yang Paulus katakan, itulah yang akan kukatakan kepadamu. Oke, perhatikan ayat 24. Ya. Masih ayat 23 ya. Kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengetahuinya. Ya, karena mereka tidak kenal, kan mereka tidak tahu. Nah, inilah yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan ayat sebelumnya kan, hal-hal baru, perhatikan itu. Itu ialah yang telah, artinya itu waktu lampau sudah diberitakan. Paham itu? Yang telah kukatakan kepadamu. Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Karena dialah Tuhan langit dan bumi. Tidak tinggal di dalam apa? Di dalam bait-bait buatan manusia, tidak tinggal dalam kuil-kuil. Yang tinggal di kuil-kuil itulah Theos, dewa-dewi orang Yunani. Nah, yang diceritakan Paulus adalah Theos yang tidak tinggal diam karena dia menciptakan langit dan bumi semua. Ya. Tidak tinggal dalam bait-bait buatan manusia. Sama dengan sembahan orang Yahudi di dalam sinagoge. Apakah yang disembah di dalam sinagoge sama dengan yang disembah dalam kuil-kuil Athena? Jawab. Silakan Leo dijawab. Leo, pertanyaannya gampang kok. Ada yang bisa bantu jawab? Pak Jospen? Ya, saya dulu, saya mau jawab. Terima kasih. Kenapa dipotong? Saya ulang ya, saya ringkas ya. Dewa-dewi Yunani tinggal dalam kuil-kuil. Di mana Paulus mengatakan Allah tidak dikenal. Sementara dewa Theos yang dijelaskan oleh Paulus adalah Allah yang tidak diam dalam kuil-kuil. Berbeda kan? Yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, sudah saya bedakan ya. Cuma enggak sama Theos dalam pengertian yang disembah sebagai dewa dan Theos yang digunakan oleh Paulus. Ya, sebagai pencipta langit dan bumi yang tidak tinggal dalam kuil-kuil. Sementara Theos orang Yunani tinggal dalam kuil-kuil. Begitu semua ya, terlalu mudah untuk memahami ini. Ya, saya bacakan. Saya pikir itu dulu ya teman-teman. Dengar. Karena saya ada aktivitas. Oh, Mama. Nanti semua kalau kamu berdiskusi seperti itu. Berdarah. Gak apa-apa saya ini ya. Dengar saya dulu. Nanti kita akan sambung lagi semua kalau mau. Dengarkan dulu, dengar dulu. Ya, maaf, di dalam kitabnya Yahudi Ulangan 13 saya tidak full time dikatakan begini. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal, ilah lain yang tidak kau kenal, agnostos theos, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka jangan engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Elohimmu mencobai kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nomor 5, nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati oleh Kaisar Nero, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Elohim
yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau di rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Elohimmu kepadamu untuk kamu jalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu. Paulus dipenggal. Jadi kau jangan hanya bermodalkan tetong STT, S1, STT, NTH, TTT, ST Theos yang disampaikan oleh Paulus berbeda ya. Memang menggunakan kata Theos, tetapi kata Theos pertanyaan saya, apakah sama atau berbeda Tuhan yang diperkenalkan, yang diibadahi oleh orang-orang Israel dengan Tuhan atau dewa yang disembah oleh dewa Athena? Oke, saya sudah melanjangi kebohongan. Serius sebentar malam kau mau dengan saya sebentar malam mau? Coba mau? Yakin mau dengan saya sebentar malam bahas ini? Saya ada aktivitasnya. Sebentar malam dengan saya mau? Boleh. Asal boleh. Oke, tepuk tangan. Tapi sebentar malam ya. Sekali lagi ya. Coba kedewasaan dalam berdiskusi yang aku pula kau suruh dewasa. Aku yang kau suruh dewasa. Aku yang kau suruh dewasa. Aku cuman bertanya apakah sama. Paulus mengatakan apa yang kau sembah yang kau tidak kenal, itulah yang aku ajarkan. Berarti sama dong sembahan orang Yahudi dengan sembahan orang Athena menurut Paulus. Apakah iya sama? Ya enggak lah. Itulah Paulus. Baca 1 Korintus 9 nomor 19, nomor 21. Sama ketika orang Kristen Indonesia ini ditanya, wahai saudara-saudaraku pendeta, pastor, pemimpin gembala-gembala, pemimpin jemaat, apakah mulutmu sudah berkata dengan jujur dengan kau menyebut Allah? Apakah betul kau menyembah Tuhan yang disembah oleh umat Islam? Apakah betul Tuhan yang disembah umat Islam dengan Tuhan yang kalian sembah itu sama? Sampai kau juga menggunakan istilah Allah. Sama apa enggak? Enggak, buang. Jadi Agnostos Theos yang disembah oleh orang-orang Athena itu adalah dewa yang mereka sembah jauh sebelum Paulus datang, dan itu bukan Tuhannya Yahudi. Jadi Paulus datang mengajarkan pola baru. Apa yang kau sembah, yang kau tidak kenal selama ini, itu adalah Yesus. Maka orang Vatikan, orang Athena sejak Paulus datang sudah tidak menyembah lagi Agnostos Theos, tapi mereka sudah jelas sembahannya yang baru, namanya Yesus. Ibu Theosnya namanya Maria. Paham ya sampai situ ya? Nah, kalau Anda masih ragu lagi, coba Anda baca KPR 14. Lihat di situ apa yang dikatakan di sana. Di sana di KPR 14, Paulus jelas sekali dikatakan sebagai dewa Hermes. Kenapa dikatakan Paulus itu dewa Hermes? Karena Paulus bisa melakukan mujizat. Jadi kebiasaan orang-orang Roma, kebiasaan orang-orang Athena, bila mana menyaksikan mujizat dilakukan oleh orang-orang yang ada di depan mereka, maka mereka menganggapnya dewa-dewa. Coba Anda baca dari data nomor 11 di KPR 14 itu. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, yaitu mujizat-mujizat, mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Apa katanya? Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut dewa Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang-orang banyak kepada Paulus sang dewa, sang Tuhan Hermes. Jadi nggak heran kalau orang Athena, orang Roma menyembah dewa dalam nama Yesus.
Kalian membungkus itu semua dengan ajaran dari Yahudi. Kalian ngambil terjemahan kitabnya orang Yahudi itu untuk apa? Untuk menyembunyikan identitas dewa yang kalian sembah selama ini. Ayo. Udah dibilang, kalian tidak mau mendengarkan. Lanjut teman-teman. Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Masih lanjut perbincangan ini. Iyalah, mau dilanjut. Bang Ardiansa, Assalamualaikum. Bang Andi, Selebes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, kok gak ketahuan kalau ini? Ada di bawah tadi. Kan mantau-mantau aja. Iya. Assalamualaikum Ustadz Zuma, Bang Handi, Ustadz Handi, Ustadz Hanafi, lanjut. Warahmatullahi. Sejak kapan kau jadi Ustadz? Oh iya, sorry. Ustazah Handi, Assalamualaikum. Ustadz Arif. Apalagi gue jadi pakai daster. Ustazah. Silakan Karyana. Kalau Pendeta Sileo sebenarnya itu orang yang sudah seperti robot. Sudah terformat apa yang ingin dia ucapkan gitu. Gak bakal berubah. Jadi bahasa-bahasa Indonesia yang disampaikan Bang Juma itu bakal gak didengar. Ditanya misalnya hari ini kamu sudah makan, tetap aja dia jawab saya belum mandi. Itu sudah terformat itu jawaban, susah. Jadi orang kayak gini sebenarnya itu manusia tapi seperti robot. Sudah doktrinnya parah banget. Parah gitu loh. Tapi cenderung dia mengakui dirinya itu hebat. Cuman dia dan keluarganya saja yang mengakui Leo itu hebat. Di luar sana nggak ada. Saya yakin di sini Karyana, Ibu Netral atau Kristen yang lain menilai Pak Leo itu adalah apa mayat hidup. Setuju apa tidak setuju nih? Leo itu adalah mayat hidup. Pernah bertengkar dengan Karyana di Komalini Bang Andi? Itu yang saya maksud. Iya, kebencian membabi buta itu yang membuatnya menjadi mati di dalam kebebalannya. Kenapa kita benci yang berbeda dengan kita? Saya nggak membenci. Dia membenci saya nggak membenci dia. Jangan marah Karyana, jangan marah, santai aja. Iya, memang gaya orang Batak begitu, bro. Bukan karena apa. Nggak ada kebencian. Jangan marah kok. Kasih slot 10. Tadi sebentar saya lihat aja, saya nggak dengar. Tapi Bro Leo itu, ya kenapa membenci? Itu aja yang saya heran, ya kan? Kita kan belajar mengajar. Saya kalau ada kebenaran yang lain saya terima. Bang Juma nanya dia, kalau nggak salah pertanyaannya kayak gini, apakah Tuhannya Pak Leo sama dengan Tuhannya orang Yahudi? Kurang lebih gitu kira pertanyaannya ya. Ini spesifik loh. Benar nggak kayak gitu, Pak Arif? Tuhannya apa yang diperkenalkan Romawi, Yunani ya, Yunani. Maka Ya kan Pak Leo seperti itu. Itu kan lebih spesifik. Apakah Tuhannya Pak Leo sama yang disembah dengan Tuhannya Yahudi kan gitu? Iya, Yahudi yang mana sekarang? Yahudi ada dua, satu yang menyalibkan, satu yang menerima Yesus. Ya kalau Yahudi ya udah Yudaisme sekarang yang taat terhadap Torah, Ibu Karyana. Agnostos Theos itu Karyana. Jadi begini, Judaism sekarang, ya kan? Mereka bercokol dengan hukum Taurat, tidak menerima kelahiran Yesus. Kan begitu. Mereka itu mengatakan bahwa kami hanya Musa, Tuhannya Musa yang kami terima. Padahal Tuhannya Musa itu sudah di depan matanya, dia nggak tahu, dia nggak melihat. Itu loh. Pertanyaannya bukan Itu yang itu. tidak dimengerti oleh Yahudi yang menyalibkan Yesus. Bukan Dia menolak penyaliban Yesus. Bu Karyana, bukan penyaliban yang dibahas. Yang ditanya Iya. tadi itu, apakah Efek Dengerin dulu, dari Bu. mereka tidak menerima, Judaism yang tidak menerima, itu ialah rombongan penyaliban itu. Ini bukan masalah Rombongan. bukan menerima dan penyaliban, bukan. Ini sederhana pertanyaan. Apakah Tuhannya Yahudi itu, saya skala luas lagi ya, universal nih. Apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Kristen?
Menurut siapa? Menurut si Leo atau Karyana? Menurut Karyana aja. Menurut saya ada dua Yahudi, satu menolak, satu menerima. Jadi menurut saya Tuhan di perjanjian lama sama dengan Tuhan di perjanjian baru. Oke. Siapa nama Tuhan di perjanjian lama? Siapa nama Tuhan di perjanjian baru? Tuhan di perjanjian lama Yahweh. Dia tidak bisa bertemu dengan manusia. Penuh dengan kemuliaan. Kalau perjanjian baru? Ya dikatakan mulai dari Yohanes 1 pasal mengatakan firman yang menjadi manusia, pengantara antara Bapa dan Anak. Siapa itu? Jadi gini bro, pengantara. Susah amat muternya. Kenapa lah? Yesus lah. Yesus ngomong dong, Yesus. Artinya di perjanjian lama Yahweh menurut kamu, di perjanjian baru Yesus, artinya itu beda, nggak sama Bu Karyana. Jadi ini ya, dia diutus, Bapa di sorga mengutus 2 kali di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Ini bukan masalah utusan ya, artinya sudah diputuskan di sini. Bu Karyana tadi menjawab sama, tapi jawabannya kok beda. Di Yahudi, perjanjian lama Tuhannya Yahudi itu bukan Yesus. Di perjanjian baru kok jadi Yesus, berarti beda. Betul apa betul? Siapa bilang? Ya itu memang Sama yang gitu. menolak. Coba ke Ibu netral dulu, ke Ibu netral dulu, Ibu netral bentar. Bu netral, apakah Tuhannya Yahudi, Yudaism sekarang nih sama dengan Tuhannya Kristen? Sama. Sama juga. Apakah Tuhan di perjanjian lama sama dengan Tuhan di perjanjian baru? Kalau di perjanjian lama bilang Allah memperkenalkan namanya, inilah namaku Yahweh untuk selama-lamanya, artinya tidak tergantikan sekalipun itu Yesus tidak bisa ganti. Kalau di perjanjian baru siapa? Ya tetap Yahweh, ya bapaknya Yesus. Oh berarti Yesus bukan Tuhan. Ya bukan. Oh berarti jawaban Anda sama Bu Karyana beda. Ya. Kasih kembali Bu Karyana. Kali ini Yohanes itu tidak ada. Buang itu Yohanes. Nah, akhirnya lu yang debat kan berdua. Nah, gue diam. Tuhan Karyana 2 kan. Tuhan Kak Netral 1. Enggak gini loh. Dari mana netral mengenal Bapa di surga? Mana dia mengenal Bapa di surga kalau tidak melalui anaknya? Aku adalah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Netral kau tidak selamat tanpa melalui aku, kata Yesus. Ya Mbak Karyana, saya mengenal. Keselamatan ada pada aku, kata Yesus. Mau apa? Oke, tunggu dulu ya. Saya mengenal Allah melalui Yesus. Nah makanya Yesus tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Allah itu tidak ada yang sampai. Aduh, dengar dulu. Kalau dibilang, ngerti nggak kalimat ini? Tidak ada yang sampai ke Jakarta tanpa melalui Karyana. Iya betul. Tidak ada yang sampai kepada Bapak. Stop dulu kau netral. Jangan dulu pergi ke Bapak tanpa melalui aku. Yesus berkata, loh, kepada aku diberi kuasa di sorga dan di bumi. Apalagi? Udah, mencerek kan? Selesai. Ayat tambahan itu ayat tambahan itu. Jadi Bu Karyana ini, bentar dulu Bu Karyana kesimpulan dulu. Bu Karyana ini Tuhannya yang mana sih? Bapak atau Yesus? Atau dua-duanya Tuhan Bu Karyana? Ketika nanti di surga, siapa yang kutuhankan? Itu aja, itu the point. Iya dijawab aja Tuhan di Bu Karyana itu Bapak atau Yesus atau keduanya Tuhan? Bacalah Wahyu 22 ayat 3. Itu di surga loh. Iya. Tuhannya Bu Karyana sekarang tinggal dijawab. Ada 2 tahta Bapa dan tahta Anak. Oke, di situ beribadah. Oke, jadi tuannya Bu Karyana 2. Jadi tuannya Bu Karyana 2 ya? Iya, Wahyu 22 ayat 3 baca. Oke, 2. Oke, jadi Bapak Tuhan senior sama Tuhan junior gitu. Loh, kepadaku diberi kuasa sepenuhnya. Yang mana Tuhannya Bu Karyana? Yang senior apa yang junior? Ada 2 tahta. Gimana cara 2 tahta ya? Oke, Tuhannya 2. Oke. Tuhan Bapak sama Tuhan Anak gitu ya? Iya, iyalah. Oke, cukup. Ibu netral, jadi jangan dilawan Bu Karyana. Tuhannya 2. Mati 1 masih ada 1 loh. Ada Tuhan mati. Dah. Tuhannya Bu Karyana 2.
Bu, Ibu netral, tetap Bapak Yesus utusan. Oke, silakan Bu netral. Kak Debi dulu, Kak Debi. Kak Debi. Oh, Ibu Deborah ya? Ya, Deborah ini Yesus only nih. Bapak, kalau Yesus Nah, Bapak. Ibu Deborah Tuhannya berapa? Satu itu. Ya, Silakan. Zakaria 14 ayat 9 Bang, Tuhan itu satu-satunya. Dialah Raja satu-satunya. Yeshua itu artinya Yod-Hi-Vav-Yasa. Nah, itu terdahulu dan terkemudian itu nggak ada dua. Berarti Yesus, jadi Yesus bukan Tuhan ya, hanya Yehova aja ya. Yesus itulah Yod-Hi-Vav itu sendiri Bang, yang datang dalam rupa aja. Wanes ini. Kebalikan dari netral. Dia kebalikan dari netral. Yang benar Karyana. Fix. Yang benar Karyana. Nah. Ini kebalikan yang dua ini. Yang benar saya. Oke ya. Karena Bapak itu Yesus itu sendiri, jadi Tuhan satu. Tidak. Dua entitas, satu hakikat. Ya. Pak, kalau dia Dua menolak anak itu adalah Bapak itu sendiri, Yeshua adalah Yod-Hi-Vav itu sendiri, berarti nanti bapaknya Kak Karyana akan sujud kepada Yeshua. Karena apa? Segala yang ada di surga, yang di bumi, di bawah bumi bertekuk lutut di dalam nama Yeshua. Kalau bapakmu bukan Yesus itu adalah bukan Yod-Hi-Vav itu sendiri, ya konsekuensinya akan Masa nggak bisa kau bayangkan di atas Tuhan ada Tuhan? Gimana sih? Nggak bisa kau bayangkan? Hah? Kok Bapak jadi bertekuk lutut kepada anak? Bapak pemilik semesta alam. Menampar Anda sendiri. Masa Tuhan punya bapak? Kakeknya siapa Bu? Iya. Masa Tuhan punya bapak? Kalau Tuhan punya Kamu bapak, tantanglah itu semua Bible itu. Bapakku, bapakku, bapakku. Jangan bertengkar, jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Aku aja yang tanya. Aku tanya Bu Karyana sama Bunda Deborah ya. Bunda siapa? Dinda ya. Bu Karyana, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan? Diansyah, ya. Kamu itu kadang-kadang Ini aku tengahin loh, jangan nyerang saya Jawab lah. aja. Gimana Kalau sih? Deborah jawabannya simple Deborah. Bapak yang mati gitu aja. Iya, kalau Bu Karyana Tuhan atau bukan yang mati? masa Bapak mati? Loh, iya dijawab dulu Bunda Karyana, yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan? Iya. Tuannya Deborah 33 tahun kosong surga. Astagfirullahaladzim. Ini orang ngerti bahasa Indonesia nggak ini Karyana Yang ini? nyata. Bu Karyana, saya ulang pertanyaan saya. Nah, aku nggak mau berdebat sama Diansyah karena Diansyah itu bebal, malas. Iya, yaudah, saya tanya aja. Bukan Yang mati di Bang Ardi, Bang Ardi hanya moderatori. Enggak bukan Saya berdebat punya dengan Bang hak. Ardi. Saya punya hak. Ya, untuk bukan berdebat ada dengan tanya. Bang Ardi, cuman Bang Ardi moderator. Iya, Kita aku demokrasi moderator. ya. Kita demokrasi. Iya, Saya aku tidak moderator. Loh, aku bertanya yang sama kepada Deborah. Ya udah, aku tanya Deborah dulu deh. Menurut Deborah, yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan? Tuhan Yesus yang mati. Tuhan, berarti Tuhan ya. 11 ya. Tuhan ya yang mati ya. Ya. Oke, cukup. Nah, Bu Karyana, yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan? Macet. Aku nggak mau menjawab. Nggak mau. Netral Bang Ardi, netral. Ya, kan netral. Yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan? Siapa saya? Ya, yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan? Bukan. Nah, oke. Bu Netral menjawab yang mati bukan Tuhan, yang Deborah menjawab yang mati Tuhan. Bu Karyana, jawabannya apa? Jawabannya pusing. Jujur aja. Mau menjawab. Karena jawab dong. Kadang setengah semaput, kadang mati, kadang hidup gitu. Ya karena Bu Karyana ini ya informasi ya teman-teman. Beliau berkali-kali kena mental dengan saya karena pas waktu saya tanya ya begini jawabannya. Kena Akhirnya dia mental pernah. mulutmu. Ya udah berarti nggak kena mental. Kalau nggak kena mental, kalau misal ada jemaat yang tanya kepada Bu Aku Karyana. nggak suka kau tanyain. Ya Karena udah gini. terlalu rendah. Kalau misal ada jemaat yang bertanya kepada Bu Karyana, Bu, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan ya? Jawabannya Bu Karyana apa? Nggak perlu ku jawab kamu. Wah, bukan saya. Ya, takut ya. Ya udah nggak apa-apa kena mental karena pernah saya tanya dia menjawab keduanya Tuhan. Jangan kau memframing aku. Udah cukup di mute aja kalau nggak mau jawab.
Ya. Diansa, kalau sama saya tanyalah sampai ayam tumbuh gigi saya. Oke, saya tanya Bu Netral dan Bu Deborah. Menurut Deborah, kalau yang mati Tuhan, pertanyaan saya, ada berapa Tuhan yang mati gitu aja. Tuhan saya satu-satunya, Zakaria 14 ayat 9. Tuhan saya menyatakan diri di dalam darah dan daging, makanya dia bisa mati. Berarti Karena dia keluar dari ada tubuh. berapa Tuhan yang mati? Ada Tuhan satu saya Tuhan. Satu-satunya. Satu Satu-satunya. pertanyaan Bang Ardiansa. Ada, ya Bang. Waktu Tuhan mati, Bang Ibu Deborah, siapa yang menjadi Tuhan? Silakan, lanjut. Ya. Ya itu mau saya tanyakan. Keluarnya roh dari tubuh itu. Wah, seperti itu. Bukan Jadi itu yang pertanyaannya. Yang Tuhan itu rohnya Yesus atau dagingnya Yesus? Dua-duanya. Dua-duanya Tuhan. Oh, dua-duanya Tuhan. Ya dua-duanya ya namanya Tuhan, Kak. Kalau Enggak pertanyaan bingung. Coba saya ulangi lagi. Saya ulangi. Rohnya Yesus kelihatan enggak? Akhirnya duinatur juga ya. bukan duinatur, itu Sebentar. memang Rohnya Yesus, bukan dia Bu Deborah. Rohnya Yesus kelihatan enggak? dilihat lewat tubuh itu menyatakan Bukan. Maksudnya oleh manusia normal, oleh murid-muridnya rohnya Yesus kelihatan atau enggak gitu loh. mau dilihat lewat tubuh kan? Gimana sih, Bang? Loh, rohnya yang saya tanya. Loh, aku dan Bapak satu loh, Bang. Enggak ada Saya dia, tanya roh. Lah iya, rohnya Kalau di dalam tubuh, makanya bisa dilihat. Loh, itu kan tubuh yang bisa dilihat. Loh, tubuh kalau tanpa roh mayat, Bang. Gimana? Oke, kalau mayat bisa dilihat nggak? Mayat bisa dilihat tetapi Oke, tak hidup. kalau ketika rohnya meninggalkan tubuh, pernah nggak ada orang lihat rohnya melayang gitu? Pernah nggak ada? Rohnya pernah nggak? keluar, Bang. Mati kok. Iya. Pas waktu keluar gitu lewat mana keluarnya? Ya nggak dilihat yang pasti tubuhnya. Berarti nggak kelihatan kan roh kan, betul? Betul? Roh bisa kelihatan kalau Tuhan mengizinkan. Enggak. Bunda Deborah kelihatan nggak rohnya sendiri? Ya kalau secara normalnya nggak kelihatan. Oke, nggak kelihatan. Oke, baik, stop. Oke, nggak kelihatan, dah sulit banget ah. Oke ya, nggak kelihatan. Rohnya Yesus kelihatan tidak oleh murid-muridnya. Pernah nggak murid-muridnya melihat roh? Saya nggak tanya daging. Nanti saya tanya daging ya. Oke, saya tanya daging dulu deh. Dagingnya Yesus kelihatan nggak oleh murid-muridnya? Padukan ke Bunda Netral, Bang Ardi. Oh iya Jawabannya dulu ya. Iya, Bunda Netral dulu ya, sorry. Ya, Bunda Netral, rohnya Yesus kelihatan nggak? Tidak. Iya, kalau dagingnya Yesus kelihatan nggak? Kelihatan dong. Nah, ini orang normal ini jawabnya. Saya tanya Bunda Deborah sekarang. Dagingnya Yesus kelihatan nggak, Bunda Deborah? Setelah, Bang, dagingnya gimana? Oke, kalau rohnya Yesus kelihatan nggak? Ya nggak kelihatan, dilihat Oke, nggak kelihatan. Stop, sama. Oke. Pertanyaan saya kepada Bunda Deborah dan juga Bunda Netral. Bunda Deborah dulu ya. Rohnya Yesus Tuhan nggak yang nggak kelihatan itu? Apa sih, Bang? Penguasa kan? Tuhan atau bukan? Tuhan itu apa sih? Penguasa kan? Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Itu tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya kepada Anda, ini kita diskusi pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Arab ya. Saya tanya kepada Anda, rohnya Yesus, apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Rohnya penguasa, tubuhnya pun penguasa. Saya nggak tanya. Saya ulang ya, berarti Tuhan ya. Berarti Tuhan ya. Berarti sepakat ya, rohnya Yesus Tuhan, sepakat? Iyalah, kalau Pak Prabowo Stop. Oke. Rohnya Yesus Tuhan. Menurut Bunda Netral, rohnya Yesus Tuhan bukan? Duh, kabur. Duh. Kabur Deborah. Saya nggak nendang loh, Ustaz Arif. Gak ada. Tadi katanya saya disuruh nanya sampai ayam tumbuh gigi. Ini ayam aja belum masa udah kabur gimana sih? Ini terlalu banyak permintaan multi semuanya Islam kayaknya. Iya. Coba yang mau diskusi teman-teman di bawah ketik 1 atau 3. Coba Bang Ardi. Ya, silakan. Ya, aku bantu ya. Aku bantu sambil aku diskusi sama Bunda Netral. Bunda Netral, monitor ya Bunda. Ya, monitor. Kalau rohnya Yesus Tuhan atau bukan menurut Bunda? Bukan. Rohnya Yesus bukan Tuhan? Bukan. Dagingnya Yesus Tuhan bukan? Bukan. Oke, jadi tidak ada yang Tuhan di dalam diri Yesus, betul? Tidak ada. Berarti Yesus bukan Tuhan? Bukan. Oh, lu pinter kali lah ibu ini. Wih.
Ini cerdas ini kayak gini nih. Bagus ini. Karena menganggap Yesus adalah utusan sesuai dengan yang tertulis dalam Bible, bukan begitu ya Bunda Netral ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Bang Jiji Muslim. Alhamdulillah sampai hari ini dan sampai akhir hayat insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bang Muslim ya, semoga dijaga terus ya Bang ya, Muslim Islamnya ya. Satu tadi, ketik satu di bawah. Iya. Nggak tahu. Bantu tetap layar teman-teman, bantu tetap layar. Yang belum posting ulang serentak teman-teman ya. Ini siapa ini Murtadin ini? Murtado apa Murtadin ini? Tahu lah. Halo Murtado. Ya, dia merah. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Abang Muslim atau Kristen kalau boleh tahu? Kristen Bang Ardi. Saya Kristen, Pak. Oh, Kristen. Baik, terima kasih sudah minta naik ke sini ya, Bang. Iya, benturkan dengan Bunda Netral, Bang Ardi. Ibu Murtado dengar ya suara saya Ibu Murtado ya? Saya bapak, saya bapak. Oh, bapak toh. Oh iya. Saya pikir ibu-ibu Suaranya kok kayak ibu-ibu ya, Bang? Iya. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Menurut Pak Murtado, Yesus Tuhan atau bukan? Menurut saya saja, menurut Yesus, Yesus itu mengakui Yesus Tuhan. Ya, mengakui kan beda dengan aslinya ya kan, namanya diakui kan nggak apa-apa ya kan. Oke, lanjut ya Bang, boleh lanjut ya. Silakan. Oke. Jadi yang Tuhan di dalam dari diri Yesus itu apanya? Rohnya atau dagingnya? Iyanya, dia kan firman Allah ya. Ya, ilahinya itu rohnya atau dagingnya? Firman Allah. Ya, yang firman Allah itu yang rohnya atau yang dagingnya? Ya, rohnya juga. Oh, berarti rohnya Tuhan, betul? Oke, dagingnya Tuhan bukan? Kalau kemanusiaannya bukan lah. Oke, berarti dagingnya bukan Tuhan, sepakat? Ya, bukan. Oke, untuk apa? Jadi yang mati di tiang kayu salib itu Yesus ya? Kemanusiaannya. Oke, yang mati di tiang kayu salib adalah kemanusiaan Yesus yang notabene bukan Tuhan, betul ya? Betul ya, Bang? Anda mengatakan kemanusiaan, kalau manusia kan bukan Tuhan, Bang. Iya, sudah. Berarti benar ya saya ya. Berarti benar ya saya ya. Ya, kalau Anda bertanya kemanusiaan loh ya. Iya, yang saya tanya kemanusiaan memang. Iya, ya sudah. Oke. Jadi yang mati di tiang kayu salib menurut Bang Murtado adalah kemanusiaan Yesus yang notabene bukan Tuhan, betul ya? Oke ya, oke. Ya. Oke, betul. Pertanyaan saya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa Bang fungsinya? Ada fungsinya nggak? Karena gini, yang diselamatkan oleh Bapa itu kan manusia. Bukan itu pertanyaan saya. Fungsi yang saya tanyakan. Anda bertanya, iya fungsinya itu. Fungsinya menyelamatkan manusia. Nah, oke, siap. Gitu dong. Oke, terima kasih. Ya, untuk menyelamatkan manusia. Oh, bukan untuk menghapus dosa ya, Bang ya? Bukan ya? Yang ditebus itu manusia dari kuasa dosa. Ya, yang ditebus manusia yang ditebus itu. Yang ditebus itu dari manusia dari dosa ya. Oke, nggak apa-apa. Karena ya, yang ditebus itu manusia dari dosa, betul ya? Kesimpulannya dosanya hilang nggak setelah ditebus? Kalau dosanya kan sudah ditebus, Bang. Berarti hilang kan? Sabar. Yang ditebus kan manusia. Manusia dibebaskan dari kuasa dosa. Itu. Berarti dosa tidak bisa menguasai dia, kan gitu? Betul. Dosa tidak bisa menguasai manusia yang sudah ditebusnya, betul? Nah, berarti Anda ditebus oleh yang mati di tiang kayu salib itu, betul? Kemanusiaan, ya, menebus manusia. Iya, berarti Anda ditebus oleh bukan Tuhan, betul? Yang menebus Tuhan gimana?
Loh, gini. Yang mati. Gini. Ya tadi kata saya tanya. Sebentar. Saya tanya kepada Anda tadi. Yang mati di tiang kayu salib Tuhan bukan. Oh, kemanusiaan. Jadi bukan Tuhan ya? Iya, bukan Tuhan. Saya tanya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab, untuk menebus manusia dari dosa. Ya sudah, Anda sudah clear kan di situ. Ternyata yang nebus Anda dari dosa adalah yang bukan Tuhan, betul? Betul? Terus Tuhan, begini Loh, Pak. kok Tuhan gimana sih? Tadi katanya bukan Tuhan yang mati. Kan kemanusiaan. Iya, kemanusiaan. Manusia Tuhan bukan? Sabar dulu ya Tuhan. Iya. Diskusinya kok bernafsu begini Iya, ya. ada bernafsu, santai Iya, aja. Ya, makanya pelan-pelan. Iya. Karena manusia kan sudah jatuh dalam dosa ketika Adam makan buah pengetahuan. Nah, dosa itu, hukuman itu yang dikembalikan. Jadi kesimpulannya dengan jalan karena yang diselamatkan kan manusia, ya simbolnya manusia, Bang. Ya. Gitu loh, Bang, ya. Jadi kesimpulannya yang mati ini adalah manusia ini bukan Tuhan, betul? Hanya bukan Tuhan. Yang bukan Tuhan ini mati ada fungsinya, betul? Fungsinya untuk menebus manusia dari dosa, betul? Iya, betul. Yang menebus berarti siapa, yang bukan Bang? Tuhan kan? Sabar. Berarti yang bukan Tuhan kan? Sabar, yang menebus siapa, Pak? Loh, gini, saya analogikan. Gini, sabar. Loh. Jangan tertawa, loh. Ini, Jangan tertawa, sabar dulu. Kok pelin-pelan sih, Bang? Ini Jangan orang gitu gila lah. ini satu ini orang gila. Kok pelin-pelan itu loh? Sabar enggak, ketika Anda katakanlah menggadaikan barang, sepeda motor. Ini bukan barang, ini Tuhan ini, oi. Ini Tuhan ini. Loh, ini analogi paling mudah loh. Iya, tapi ini bukan barang, Bang. Ini Tuhan. Kita fokus ke Tuhan aja. Kita fokus ke Tuhan aja. Yang menebus siapa? Ya, ini Tuhan aja, Tuhan aja. Beda dong. Kalau manusia menebus barang, ini yang manusia yang nebus. Nah, ini yang ditebus itu apa? Barang mati. Lah ini barang hidup ini. Iya, sabar. Yang menebus kan Tuhan Allah. Betul. Loh. Tunggu sebentar. Tak catat aja ya. Gimana tak catat? Tak catat aja ya. Gimana? Bisa nggak Ustaz Arif saya dibesarkan, saya catat aja. Gimana? Bisa nggak? Ustaz Arif? Sebentar. Bertanya kan seperti itu. Sebentar. Ustaz Arif bisa nggak saya dibesarkan Ustaz Arif? Ini mau besarkan nggak bisa ya? Iya nggak bisa karena komalnya 10. Coba saya tanya Ustaz Arif. Oh udah bisa. Nah ini nih ya. Sebentar Bang. Sebentar. Kita betul-betul menggunakan. Besarkan full Bang Arif biar dia tulis. Jawabannya. Dicatat. Ya ini saya catat. Oke, saya catat ya. Sebentar. Nah, oke ya. Ini Yesus itu menurut Anda punya berapa natur, Bang? Oke, 2 natur. Ya. Natur ilahi ya, betul ya, dan manusia, betul. Oke, nah ilahi ini Tuhan bukan? Iya Tuhan lah. Tuhan, oke, saya tulis Tuhan. Oke, lah manusia Tuhan bukan? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan, oke, bukan Tuhan. Nah, yang mati di kayu salib adalah kemanusiaannya, betul? Oh. Nah, adalah kemanusiaannya yang notabene bukan Tuhan, betul? Adalah bukan Tuhan, oke. Nih, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, yang mati di kayu salib adalah bukan Tuhan. Oke, udah dijawab langsung ya. Pertanyaan kedua, untuk apa yang bukan
Tuhan ini mati di kayu salib. Untuk apa, Bang? Untuk manusia apa tadi, menebus manusia dari dosa, betul? Betul. Oke, untuk menebus manusia dari sini ya, dari dosa. Oke, ketika menebus manusia dari dosa, dosanya tertebus atau tidak? Tidak ya? Manusianya manusianya yang tertebus. Oke, baik. Oke, kita baca lagi ya. Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab, untuk menebus manusia dari dosa, betul? Oh, betul? itu kan simbol manusia ya. Iya betul, betul kan? Ya, betul. Sekarang kita balik jadi kalimat positif. Untuk menebus manusia dari dosa, maka yang mati di kayu salib adalah yang bukan bukan manusia, bukan Tuhan. Berarti yang bukan Tuhan ini berfungsi untuk menebus manusia dari dosa, betul? Gimana? Lo ini loh, baca ini. Baca jawabanmu ini loh. Ya, gini. Coba dibaca lagi. Untuk apa yang bukan Tuhan ini, kan saya tanya bukan Tuhan, ya. Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab, untuk menebus manusia dari dosa, betul? Ya karena begini Bang, sabar. Ya enggak, betul yang dulu kita, betul. Iya, yang betul diselamatkan. Oke, baik. Iya, yang diselamatkan. Makanya, iya sabar main dulu. Mute, Enggak ada mute, enggak ada. Enggak ada mute, enggak ada. Gini loh, tadi enggak ada mute. Gini, enggak, kalau sabar ya, gini. Kalau Anda bertanya tidak mau dijelaskan, oke, enggak masalah, silakan. Nah, ini nanti nanti aku ganti bertanya boleh? Iya. Ya, gantian ya. Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk menebus manusia dari dosa. Berarti dosa manusia ini ditebus dari dosa karena kematian apa, Bang? Karena kematian Yesus. Ini loh, tulisannya ini loh. Karena kematian Tuhan. Gimana sih? Bukan Tuhan. Ya, manusia bukan Tuhan. Nah ya, berarti manusia termasuk Anda ditebus dari dosa karena kematian bukan Tuhan, betul? Karena kita manusia sih. Simbolnya manusia. Oke, siap. Iya, karena tunggu dulu. Ya, siap. Tunggu, santai. Tenang, sabar. Santai. Kita baca dulu, Bang. Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk menebus manusia dari dosa. Oke. Jadi yang nebus manusia dari dosa, Tuhan atau bukan Tuhan ini? Ini loh tulisannya nih loh. Nebuskan Tuhan. Loh, ini tulisannya ini loh. Gimana? Ya. Loh, dia manusia gini, Bang. Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab, untuk menebus manusia dari dosa. Saya balik kalimatnya. Untuk menebus manusia dari dosa, maka yang harus mati di kayu salib adalah yang bukan Tuhan. Berarti bukan Tuhan ini fungsinya untuk menebus manusia dari dosa. Ternyata bukan Tuhan ya yang menebus Anda ya, betul? Ya, manusia kan gini, itu simbol. Ya, bukan Tuhan kan? Ya, bukan Tuhan ya. Oke, kamu seperti itu. Enggak, aku nanti santai, bukan Tuhan. Sudah saya jawab. Tenang dulu. Tenang, santai dulu ya. Jadi, yang menebus manusia dari dosa adalah bukan Tuhan. Sepakat? Ya, itu menurut kamu kan. Loh, ini jawabanmu ini. Ya, oke. Menurut kamu seperti itu. Tunggu. Enggak. Ini jawaban siapa ini? Ini jawaban siapa?
manusia. Nah, ya sudah, coba dibaca di sini. Coba dibaca. Untuk sabar. Untuk menebus manusia dari dosa, maka yang harus mati adalah bukan mati manusia. Ya, bukan apa? Bukan Tuhan, apa? Manusia bukan Tuhan. Jadi fungsi yang bukan Tuhan ini mati untuk menebus manusia dari dosa, betul? Jadi Anda ditebus dari dosa oleh yang bukan Tuhan, manusia. Ya. Oleh bukan Tuhan. Sepakat kita di sini? Sepakat? Ya, oke, sepakat. Oke, pertanyaan saya yang ketiga, bukan Tuhan ini, yang bukan Tuhan ini atau manusia ini, manusia ini punya nama nggak manusia ini? Manusia di situ Yesus kan? Oke, berarti ini manusia Yesus, betul? Betul, manusia Yesus. Nah, berarti yang bukan Tuhan ini punya nama ya? Yang bukan Tuhan ini punya nama, betul? Iya, karena dia manusia, Pak. Iya. Jadi yang bukan Tuhan ini punya nama, namanya Yesus. Berarti bukan Tuhan ya? Bukan Tuhan Yesus. Terus? Lah, lalu siapa? Kalau bukan Tuhan Yesus? Ya, dia kan punya dua natur, kan? Loh, sabar. Iya, begini. Lu coba dibaca dulu. Coba dibaca dulu. Sabar, santai. Ini kan tertulis. Ya, manusia ini punya nama, betul? Namanya Yesus, betul? Ya, betul. Oke, manusia ini bukan Tuhan, betul? Betul. Nah, yang bukan Tuhan ini punya nama, namanya Yesus. Berarti bukan Tuhan, Tuhan, ya itu kan gini, Bang. Anda tadi enggak apa-apa. Kalau Anda tertawa, dijawab gini dulu. loh. Bukan, gini loh. Sabar dong. Gini loh, Bang. Dong. Iya, makanya Anda terus ini nggak seru nyerocos terus ini. Nyerocos terus kamu kok. Kamu belum selesai kok. Orang belum selesai, turun. Berisik. Dah selesai. Apa? Belum selesai. Ini loh disepakati dulu. Oke, berarti bukan Tuhan Yesus kan gitu harusnya. Ya kan? Ya kalau bukan Tuhan Yesus lalu siapa? Ya kan? Lalu siapa yang mati di kayu salib ini kalau bukan Tuhan Yesus, ayo? Nah, emanglah kalian ini. Oke, silakan Bang Handi. Gurunda, kalau udah monitor, assalamualaikum abangku. Iya Ustadz Arif, gimana Ustadz? Naikin di bawah saya udah ini Bang Ardi, capek dihapus, Iya. di-delete, Nggak apa-apa, naik lagi, dihapus, naik lagi, Aku sampai aja. 82. Aku aja yang naikin Ustadz, aku aja yang naikin. Itu nggak dia, apa-apa. aduh. Santai saya, antum tenang aja duduk situ, tak bantuin. Tadi kan pas waktu diskusi jadi nggak sempet. Halo Yahoo. Yahoo? Ya, Yahoo. Kristen Islam Bang? Islam Bang. Assalamualaikum ya Bang. Oke, nggak apa-apa Ustaz Arif. Tenang aja, ada Ardiansa di sini. Ini raja mute Ardiansa, raja blokir. Ya. Waalaikumsalam. Dia murtado, udah mengakui yang mati bukan Tuhan Yesus. Yang digantung di tiang kayu salib ternyata bukan Tuhan Yesus, Ustaz Arif. Lalu siapa? Halo Rais. Dagingnya berarti. Lah iya bukan Tuhan Yesus kan berarti kan? Iya. Kalau bukan Yesus siapa? Ya nggak tahu, Muhammad aku. Masalahnya di ayat di Bible kan ada memberitakan kematian Tuhan kan? Iya, dia ngomong yang mati bukan Tuhan kan gitu. Loh kalau bukan Tuhan yang mati siapa? Ditebus manusia lah. Lah Kalau iya, bukan Tuhan. berarti ditebus oleh yang bukan Tuhan. Berarti sejauh ini di gereja salah ya. Dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus, itu salah itu. Betul nggak? Yang benar gimana? Yang benar gimana? Yang benar adalah dosa kita ditebus oleh yang bukan Tuhan Yesus kan gitu harusnya. Karena manusia bukan Tuhan. Yang bukan Tuhan ini punya nama, namanya Yesus. Berarti bukan Tuhan Yesus, betul? Iya. Halo Rais.
nggak monitor ya. Waduh. Kalau masih mau diskusi, saya carikan konten di luar penonton ini Bang. Saya jomba-jomba nanti kan. Boleh naik Ustaz. sendiri. Boleh Ustaz. Bentar. Ini Bang Handi aja lah. Bang Handi mungkin tadi belum puas ya Bang Handi. Gurunda ini kemana ya Gurundanya? Udah ada Bang ini belajar Judaism. Ini kan sudah ada yang naik ya. Saya sampai Iya, sebelum iya. lihat ini, cuman sudah saya jomba-jomba ini. Iya, Belum iya, lihat Ustaz. layar. Sudah ada yang naik kan? Ada Ustaz. Bang. Mr. Lake. Aku tadi sempat naik ke komennya Cornelius Ginting, tahu ya teman-teman Cornelius Ginting ya. Jadi di Facebook itu gencar banget gitu kan. Ngomong katanya Bible tidak pernah dirubah-ubah, yang diubah hanya terjemahannya, original teksnya tidak pernah diubah. Begitu saya naik ke sana diturunkan saya. Barusan buka komal sana dia. Ada di bawah itu. Dia Naikkan lagi dia aja Bang. mengingkari jawaban. Enggak, ini loh. Dia mengingkari jawabannya sendiri padahal jawabannya ditulis. Dia iyain semua. Loh lah Dia iya mau Bang ambil Handi. kesimpulan, dia ingkari itu loh. Nah makanya itu Bang Handi. Ini kalau di dalam persidangan mau dia jadi terdakwa atau dia jadi saksi berbelit-belit kayak gini, bener loh. Itu bisa pidana nggak itu Bang Handi? Pidana ya kesaksian gitu ya. palsu. Oh termasuk kesaksian palsu ya Bang Handi ya? Iya. Di Jadi awal waktu ngomong di A, BAP, di belakang ini ngomong loh, B gitu ya. Bang Ardiansyah waktu di BAP sama polisi, itu dia seperti itu BAP-nya tadi, gitu loh ya. Nah, pas dibawa ke persidangan dia jadi terdakwa nih misalnya dia nih, atau dia jadi saksi, jadi kesaksian di BAP polisi seperti itu. Pas di dalam persidangan, dia ingkari semua itu gitu. Nah itu. Nah, ini orang nggak. Aku kok dikik Bang, gantian tanya, waktunya ganti tanya kok dikik. Nggak bisa kok. Ya, lalu aku keluar kok. Kau ingkari, ya nggak bisa. Kau harus jujur dulu mengakui tulisan itu, baru kau boleh bertanya. Iya itu jawabanmu sendiri loh tadi loh, bukan jawaban saya. Aku iya, sudah saya akui semua, tetapi Anda meninggalkan keilahiannya. Loh, keilahiannya kan nggak mati. Loh lah ya nggak mati. Yang saya tanya yang mati. Ya mati kan kemanusiaannya memang. Manusia betul. Tuhan bukan? Ya. Bukan. Nah, Loh, kalau Anda tanya upah kemanusiaan, dosa, dengerin, upah dosa adalah maut, betul nggak? Betul. Nah, yang menerima maut Tuhan atau bukan? Yang menerima maut ya manusia lah. Ya gimana? bukan Tuhan kan? Bukan. Berarti Makanya, yang mengupahi dosa, sebentar dong. Yang mengupahi dosa adalah yang menerima maut, betul? makanya yang betul mati itu kan betul dulu kemanusiaan. betul dulu loh. kita. Gimana yang ini? mengupahi dosa adalah yang menerima maut, betul? Yang mengupahi dosa yang menerima maut. Gimana Anda Ya, ini upah dosa adalah maut kok. Loh, Iya, upah dosa adalah maut, betul? betul. Nah, pertanyaan Terus? saya, yang menerima maut ini yang Tuhan atau yang bukan Tuhan? Ya bukan Tuhan, manusia. Nah, oke. Berarti yang mengupahi dosa adalah yang menerima maut yang bukan Tuhan, betul? Yang mengupahi dosa yang bukan Tuhan, betul? Loh, yang mengupahi dosa kan Tuhan. Gimana, loh, Anda tertawa, tetapi Anda... Udahlah. Kau itu bener-bener dah. Lu Murtado kalau ada di dekat saya nih, gua traktir lu kopi 2 ember panas-panas. Silakan lanjut Bang Handi, ada tamu-tamu ini. Silakan Bang Handi. Enggak, nyebelin banget gitu loh. Jadi yang menebus dosamu itu, yang mati di tiang salib, yang mati di tiang salib bukan Tuhan. Jadi yang menebus dosamu adalah bukan Tuhan. Clear kok itu loh, sesuai dengan catatan yang ada. Tapi pas ditanya balik, pas ditanya balik, iya pas ditanya balik yang menebus dosanya katanya Tuhan. Yang mati bukan Tuhan. Padahal fungsi yang mati di tiang salib itu menebus manusia dari dosa. Ini orang kenapa mengingkari jawabannya sendiri?
Pertanyaannya kepada semua teman-teman yang memantau di sini, dimanapun Anda berada, orang yang seperti tadi ini adalah, yang murtado ini tadi, orang yang seperti ini adalah A, orang waras, B, tidak waras. Dijawab. Orang gila. A, orang waras, B, tidak waras. Jawab. Ya tidak waras lah, gila. Bang Edan. Biar dijawab semua netizen semua di YouTube juga. Jawab semua di YouTube, di sini juga. A, waras, B, tidak waras. Jawab. Oh, tidak ada yang jawab waras ya? Gue pengen ada yang jawab waras Bang Ardiansa biar dia naik. Lanjut Bang Hadi, ada tamu ini Bang Hadi. Ini dari Kristen dia convert ke Judaism. Oh, enggak ada yang jawab waras Bang Ardi. Biar ada yang jawab waras, semuanya B semua. B semua. B enggak. Banyak kali Bang. Halo Bang, belajar Judaism. Halo Bang. Bang belajar. Bang Yosua, tapi merah itu jaringannya Bang Yosua. Oh iya. Ini kan Andri BR itu. Tapi lagi di tepi pantai Bang Ardi. Ya ini ya udah bunda netral ini kan, masih ada bunda netral. Oh iya. Tapi bunda netral udah menganggap Yesus bukan Tuhan, terus mau gimana? Iya, makanya kalau ada yang ngejel itu benturkan aja Bang Ardi dengan yang ngejel itu. Tapi bunda netral kok nggak convert ke? Kenapa nggak convert bunda netral? Why? Nunggu apa lagi? Kebenaran sudah di depan mata bunda netral. Ya, karena saya kan masih apa ya? Coba tanya aja saya sama penyaliban itu. Oh ya, yaudah. Tapi bunda netral mengakui nggak Yesus disalib untuk menebus dosa? Di Bumbun. Iya, maksudnya untuk menebus dosa. Nah, coba kamu tulis seperti yang tadi kamu bilang sama siapa tadi itu Murtadin apa itu? Ya begini, Bunda Netral, saya tulis itu karena saya tahu ada potensi untuk mengingkari perkataannya sendiri. Tapi kalau Bunda Netral ini saya lihat nggak ada potensi ke situ, makanya cukup dengan otak kita aja. Kalau menurut Bunda Netral, yang mati di kayu salib Tuhan bukan ya? Ya bukan. Nah, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk menyelamatkan kita dari kematian. Untuk menyelamatkan siapa? Untuk menyelamatkan kita dari kematian. Termasuk Bunda Netral? Termasuk semuanya, saya juga. Berarti Bunda Netral nggak akan mati? Ya nanti kan kita kan Adam kan kalau Adam tidak makan buah itu kita tidak akan mati, ya kan? Tapi kalau Adam makan buah itu, ya kita juga pasti ikut mati gitu loh. Bukan, tadi kan kita ke Yesus, kok tiba-tiba lari ke Adam? Ya karena kalau Adam kalau Adam taat, Yesus tidak akan turun. Nah, apa fungsinya kalau gitu penebusan dosa oleh Yesus? Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyelamatkan kita dari kematian. Oke, ketika Yesus sudah menebus dosa melalui kematian di tiang kayu salib, berarti kesimpulannya Bunda diselamatkan dari kematian, diselamatkan dari kematian. Ya. Berarti Bunda nggak mati. Nanti kan makanya kita dijanjikan sama aja dong berarti Bunda, gimana di sih? hari kemudian nanti kita akan dibangkitkan. Nah, misalnya kita mati ini, saya mati ini, saya mati misalnya ini toh, nanti kita akan dibangkitkan nanti di hari kemudian. Kan semua orang begitu emang. Kalau Yesus tidak membebaskan kita dari kematian, nah kalau kita mati nanti tidak akan dibangkitkan, tidak akan bangkit, tidak akan tidak ada hari kemudian. Berarti jawabannya bukan untuk menyelamatkan dari kematian, bukan, tapi untuk membangkitkan saat kematian sudah tiba, kan gitu. Iya, maksudnya iya begitu. Nah, berarti bukan yang awal. Kalau yang awal ya jawabannya Bunda nggak mungkin mati, gitu loh. Enggak gini, ini kan di dunia ini pasti kita akan jadi tua, ya kan? Akan sakit. Akan mati, kan mati. Gitu. Nah itu yang Yesus bebaskan kita dari itu semua. Dibebaskan dari mati dan tua gitu. Iya, karena berarti kan ibu nggak mungkin tua dan nggak mungkin mati.
kita kan tidak sempurna lagi kan, akhirnya kita mati. Talah Bunda. Nah terus apa bedanya kalau gini, kalau Yesus menebus dosa Bunda mati nggak? Bukan dosa perbuatan saya yang dia tebus. Ya oke lah, kalau perbuatannya Bunda ditebus oleh Yesus, Bunda mati nggak? Tetap mati. Oke, kalau nggak ditebus, Karena itu Bunda kan mati nggak? Hah? Sebentar. Saya ada dua pilihan. Pilihan pertama, pertanyaan pertama, kalau Yesus menebus dosa ibu, Bunda mati nggak? Dosa perbuatan saya gitu. Ya. Bunda mati nggak? Mati, oke. Tetapi Itu pertama. nanti akan dibangkitkan. Pertanyaan kedua, kalau Bunda nggak ditebus oleh Yesus, Bunda mati nggak? Mati, tapi tidak akan dibangkitkan. Sama aja berarti. Enggak gini. Mau diampuni dosa kita atau tidak, tetap kita mati, tetapi kita akan dibangkitkan nanti. Berarti Gitu loh. fungsi Yesus disalib ini agar orang-orang yang percaya ini ketika mati dibangkitkan, itu yang benar kan Iya, gitu. Kalau menurut jawaban ibu ya. Kita mati di dunia ini, nanti di akhirat nanti akan dibangkitkan kita. Nah, kalau Yesus tidak, baik. kalau Yesus tidak membebaskan kita dari kematian itu, nah kalau kita mati ini tidak ada kebangkitan gitu. Baik. Akan Berarti dibangkitkan, gitu. Oke, cukup. Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti yang ini sebutannya apa ya? Berarti ya fungsi Yesus mati untuk membangkitkan ibu ya, betul nggak? Iya, membangkitkan kita nanti semua Oke, dari baik. kematian. Baik. Nanti Jadi ya, yang membangkitkan nanti. ibu ini yang bukan Tuhan ya? Ya. Berarti bisa yang bukan Tuhan membangkitkan manusia ya? Karena dia dikasih kuasa, diberi kuasa oleh Allah untuk membangkitkan. Kalau Allah tidak beri dia kuasa untuk membangkitkan, Yesus bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah. Ya berarti kan ujung-ujungnya kan, misal nggak menebus dosa, misal tanpa mati di tiang kayu salib, bisa nggak Yesus membangkitkan atas pemberian kuasa dari Allah? Bisa nggak? Tidak bisa, karena dia juga tidak akan dibangkitkan. Bukan itu pertanyaan saya. Allah bisa melakukan segala hal nggak? Bisa dong, masa tidak? Bisa nggak Allah membangkitkan Yesus meskipun Yesus nggak disalib? Bisa nggak Allah? Bagaimana dia bisa membangkitkan kalau Yesus tidak mati? Loh lah iya, pertanyaan saya simpel. Kan tadi kan katanya Allah Maha Bisa, betul nggak? Ya. Kalau Allah Maha Bisa, pertanyaan saya, bisa nggak Allah melakukan membangkitkan orang yang mati tanpa ada penyalipan Yesus? Bisa atau tidak Allahnya? Nggak bisa ya? Tapi yang kan hukum Torah kan, hukum Torah Bukan yang itu berlaku pertanyaan pada saya, saat Bunda. itu. Bisa atau tidak itu pertanyaan saya. Bisa. Nah, ya sudah. Oke, berarti tanpa Yesus disalib sekalipun, Allah bisa memberikan kuasa kepada Yesus untuk membangkitkan, betul? Bisa. Oke ya. Berarti tanpa sekalipun Yesus disalib ternyata bisa juga. Berarti sia-sia ini dong. Itu Bang harus dijalani. Nggak bisa, harus dijalani itu. Loh, katanya bisa. Sekarang nggak bisa, gimana Ya, sih? bisa, Bunda? kalau bisa, tetapi harus dijalani hukuman itu. Hukum itu harus dijalani, tidak bisa tidak. Iya, loh, tidak bisa tidak sama bisa yang mana yang Kalau benar? bisa gini. Kalau misalnya Adam tidak melanggar aturan Allah, ya tidak ada tidak ada kematian. Ya, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya gini, Bunda. Meskipun Yesus tidak disalib sekalipun, Allah tetap berkuasa untuk membangkitkan siapapun juga yang dikehendakinya, betul? Iya bisa. Ya berarti sia-sia pengorbanan Yesus. Karena dia maha kuasa. Berarti sia-sia Yesus disalib. Tetapi tidak seperti jalan ceritanya, tidak seperti itu. Dia harus menjalankan hukuman itu. Dia harus menjalankan. Oke. Iya, Kalau misal Yesus nggak dihukum, Torah, mata diganti mata, ya Oke. kan? Kalau misal Yesus Gitu. nggak menjalani hukuman itu, bisa nggak Tidak Allah ada itu? kebangkitan. Bisa nggak Allah membangkitkan? Bisa, tetapi Oh ya tidak sudah, harus. sama aja kalau gitu. Iya, tapi harus menjalankan hukuman itu. Jadi kalaupun Allah bisa membangkitkan, ya kalau Yesus tidak mau juga taat, sudah. Ya hidup sudah, kita kesimpulannya tidak kan. ada kebangkitan. Kesimpulannya, mau Yesus disalib ataupun tidak disalib, Allah tetap bisa membangkitkan orang mati, betul?
Iya bisa, tetapi Allah Nggak usah tidak tapi bisa. dong. Bu, Bunda tahu nggak definisi kata tapi dalam bahasa Indonesia? Tahu, Tidak. tahu, aku Apa tahu. arti Maksud arti kamu, tapi? Saya ngerti maksudmu, tapi tidak bisa seperti itu. Tapi lagi. Harus Bunda tahu nggak dijalankan definisi? hukuman itu. Bunda tahu nggak definisi kata tapi dijalankan. itu? Sebentar, Bunda. Bunda Selamat tahu nggak sore. definisi? Sebentar. Saya tahu jawabannya. Silakan. Bisa Tapi nggak Ibu diam dulu? Bu Evita bisa nggak begitu naik ke atas mendengarkan dahulu? Dimir dulu dengan sopan santun yang luar biasa. Tidak dengan apa-apa. etika yang sangat Itu kalau aku bagus. cuma sampai di situ karena Bukan, ya belum Bunda, harus itu. belum Bunda. Saya belum mengizinkan, kan begitu kan, betul nggak? Ya. Ya oke, kita lanjut ya Bunda ya. Jadi Bunda tahu nggak kata tapi itu? Kata tapi itu fungsinya adalah untuk menegasikan pernyataan sebelumnya. Jadi untuk menolak kata sebelumnya. Jadi kalau sudah iya jangan tapi. Kalau ada Iya, tapi berarti ditolak yang tadi. Coba baca kamus besar bahasa maksudnya Indonesia. gini, Allah kan itu maha kuasa, apa sih yang dia tidak bisa? Oke, saya ulang ya. Tetapi, Saya ulang karena ya. tapi kesalahan Allah maha Adam. kuasa. Allah maha kuasa. Apa sih yang dia nggak bisa, betul? Iya betul. Meskipun Yesus disalib ataupun Yesus tidak disalib, Allah tetap bisa membangkitkan orang mati, betul? Betul, tapi Jangan tidak bisa tapi begitu. dong, Tidak gimana bisa sih? begitu. Kalau udah betul jangan tapi, karena tapi itu fungsinya untuk menegasikan kalimat sebelumnya, gitu Kalau loh. misalnya gini ya, memang Allah maha kuasa bisa Jangan melakukan bisa apa nggak saja. pakai kata tapi, bisa nggak? Nah, jadi pertanyaannya, untuk apa Allah mengirim Yesus ke dunia kalau bukan untuk itu? Untuk apa? Oke, saya jawab. Gitu kan enak. Oke, baik. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu bahwasanya aku datang daripadamu dan mereka tahu bahwasanya engkaulah yang telah mengutus aku. Untuk apa? Bunda bertanya begitu? Saya jawab dengan sangat eksplisit. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Dah, saya nggak pakai tapi nih. Jangan sebut kata tapi, Bunda. Kalau sudah benar jangan sebut kata tapi, karena kata tapi itu fungsinya untuk menolak pernyataan sebelumnya. Bunda paham bahasa Indonesia nggak sih sebenarnya? Coba dibaca dibaca kamus besar bahasa Indonesia. Ketik tetapi, sebentar dong. Bunda, ketik di kamus besar bahasa Indonesia, ketik tetapi gitu. Coba. KBBI, buka KBBI, ketik tetapi itu artinya untuk menegasikan atau untuk menolak pernyataan sebelumnya. Paham ya Bunda? Saya ini lapar, tapi saya ini kenyang. Loh, gimana sih? Saya ini kenyang, tapi saya ini lapar. Loh, gimana sih? Itu untuk menolak. Jangan ditolak kalau sudah iya. Kalau sudah lapar, ya sudah. Saya ini lapar. Oh, lapar, iya. Ya udah makan. Oke, ya gitu dong. Jangan pakai tapi. Ya, jadi pertanyaannya, untuk apa Allah mengutus Yesus? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Cuman itu. Loh, Yesus yang ngomong begitu kok. Nah, waktu dia menyampaikan firman Tuhan, apakah mulus-mulus saja atau tidak? Ada yang membenci atau tidak? Ada yang baik sama dia? Oh ya, pastilah ada membenci terus. Gitu. Iya, emang gitu. Faktanya begitu Kenapa terus. Kenapa dia dibumbun? Oke, sekarang kita masuk ke situ ya. Ya. Baik. Dari mulai Markus Dia kan sebentar menyampaikan dong. firman Allah tidak mulus-mulus. Iya, ya kan? gantian dong. Iya, gantian dong Bunda. Gantian ya. Boleh? Oke, baik. Gurunda, kalau udah selesai, tafadhol Gurunda Zuma masuk Gurunda. Tahu Bang Handi kalau udah selesai sholat? Ya sudah istirahat kayaknya Bang Handi. Oh, istirahat. Saya khawatir setiap kali saya masuk ke sini Gurunda Enggak, memang sudah waktunya. Beliau kan berkoordinasi kok di WA dengan Lagi saya. molor. Iya, aku jadi sungkan kan gitu kan. Cuman Bang Ardi kok kayak di tepi pantai ya? Oh, sorry, sebentar. Saya ada kipas angin Ustaz, Afan. Geruduk. Iya, udah ini. Nah, itu aman kan? Udah ya, aman ya. Oke.
Oke, lanjut ya. Lanjut ya, oke. Baik, Bunda. Yang Bunda baca di situ, ini saya kasih tahu ya Bunda. Mungkin Bang Zuma menjelaskan dari sisi yang lain, kalau saya menjelaskan dari sisi yang lain juga, ya. Tetapi sama kesimpulannya, yaitu Yesus tidak mati di salib. Oke, klop, udah aja sudah sampai di sini saja. Ya kan? Bunda yakin nggak dengan pernyataan Matius, Markus, Lukas, Yohanes bahwasanya Yesus mati di salib? Coba bisa kita bahas? Nanti aja, ini aja lagi siapa namanya? Nanti dilanjut sebentar malam ya. Oh gitu. Oh iya. Ya, Evita. Loh, jadi nggak jadi nih bahas sama Bunda. Enggak, karena kalaupun saya mengatakan saya di Bumbun di situ kan bilang enggak, jadi nggak bisa baku masuk gitu loh. Loh bisa, kita buktikan. Kita pembuktian aja Bunda. Di mana tertulis Yesus mati di Bumbun, coba. Kan kalaupun tidak ada Bible kan tetap itu buku sejarah itu. Oke, buku sejarah. Kita bahas buku sejarah ya. Kita bahas buku sejarah. Oke, sebutkan namanya. Siapa yang menulis buku sejarah? Flavius Josephus, Tacitus, yang mana? Itu Kemal Bang Dwi, saya mau sholat asar dulu Bang. Siap. Siap. Yang mana Bunda netral? Oke, kita bahas sejarah sekarang. Nanti sebentar aja itu, nanti dilanjut. Selamat semuanya. Sama itu Evita bisa jawab katanya. Ya, Immanuel ini siapa? Jawab sebentar deh. Saya Kristen. Ada lanjut Evita lain. Si. Immanuel ini siapa namanya? Saya Kristen. Ini kayak jalan yang lurus itu ya? Ya, betul. Udah berapa kali saya blokir? Mau saya blokir lagi? Oh, berarti ente penakut. Ya udah, saya takut. Dah, ente menang. Dah, lanjut. Bu Evita, silakan. Ya, selamat sore. Selamat sore. Kita tahu kenapa manusia itu diselamatkan, ditebus itu adalah kehendak Bapa. Manusia Bapa itu YHWH, Tuhan Israel yang mengutuk manusia, dan Tuhan Israel juga yang bisa melepaskan kutuk, dan Dia yang menyediakan jalannya. Tidak bisa dari orang lain karena Dia yang punya kuasa. Apakah manusia itu mau hidup kekal atau mati kekal, Dia yang ada kuasa, dan Dia yang menentukan jalannya begitu. Kenapa? Karena Dia tahu akan ada terjadi seperti ini nanti. Kalau Dia mengutus utusannya itu Yesus untuk membawa firman, mengajarkan pesan dari Bapa, akan ada hal-hal seperti itu. Yesus dimusuhi, ingin Ibu dengar nggak suara saya? Dia tahu. Ibu dengar nggak suara itu saya? Jangan dipotong, itu. Jadi jalan itu adalah penebusan. Dan Bapak saya turunkan itu kalau kau akan ngomong sekali ada lagi. jalan Saya turunkan kalau ngomong sekali yang lagi. Dia bisa dan cocok gitu loh. Dan manusia tidak bisa menjangkau, seperti juga manusia bisanya internetan di abad ini dan bukan di abad yang lalu-lalu. Karena udah, cukup. manusia itu terbatas, harus ada proses. Cukup. Ibu dengar suara Jadi saya? Bapak itu melampaui segala akal ya. Ibu dengar suara saya? Ya. Oke, Ibu dengar? Dengar. Jadi yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan? Yesus itu kalau disebut Tuhan dalam Bukan itu pertanyaan saya. Benar. Bukan itu pertanyaan Tapi saya. kalau dalam konteks Bukan itu KBBI, pertanyaan Yesus saya. bukan Tuhan. Bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu pertanyaan saya. Saya tanya, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Itu pertanyaan saya. Simple, cepat, lugas, jangan lama-lama. Tuhan dalam arti Yesus Raja Sorga yang ditunjuk Bapa, bukan Tuhan dalam arti KBBI. Ini soal bahasa ya. Ya, oke. Soal bahasa, kalau Lord dalam bahasa Inggris. Bahasa itu Tuhan bisa itu bahasa Tuhan, Indonesia bisa atau Tuhan, bukan? artinya beda. Bahasa Tuhan Bisa, itu dua-duanya itu dirangkup dalam satu kata Lord, tapi Indonesia itu harus Tuhan dan turun berisik. Gak dengar orang ngomong sendiri. Nyerocos gak karu-karuan. Potong. Kamu juga suka potong-potong. Ya karena dia nggak dengerin saya. Ya dia masih omong toh bang. Kepanjangan lah. Emang ini gereja? Kau pikir? Ya
Kau omong panjang bisa, kami tidak bisa omong panjang. Loh, ini bukan gereja kok. Lah, ini memang ini apa? Ini masjid. Ini Komal. Ini Komal, iya Komal. Ini live TikTok, bukan masjid. Iya Komal ini kan, Komal TikTok kan. Oke, mau diskusi nggak? Mau diskusi nggak? Diskusi gimana sih ini kok orang ngomong Mau atau tidak? Mau atau tidak? Maunya didengar mulu, orang ngomong Ya nggak udah, mau kau didengar. turun. Apaan begitu? Turun, berisik. Kalau nggak mau turun. Kalau nggak mau diskusi jangan, yang di sini. Ini bukan gereja nih, bukan tempatnya untuk kau ceramah di sini. Kau minta naik lagi, kenapa? Nih saya naikkan lagi. Pertanyaan terakhir sebelum saya blokir. Kau mau diskusi tidak? Diskusi apa? Oke, baik. Kita diskusi ya. Oke? Kalau aku ngomong kamu jangan potong-potong. Ya oke, tapi kau menjawab pertanyaan saya, sepakat? Saya kan jawab menurut pengetahuan saya Ya bilang. sesuai pertanyaan kan, nggak mungkin kan? Bro, diam. Sesuai kau diam. pertanyaan kan, Kau betul? Kau diam dulu, saya omong. Kau diam dulu. Ketika saya omong belum habis, kau jangan dulu potong. Oke, Orang sepakat. Sepakat. Engkau itu suka mengutip perkataan orang yang setengah-setengah. Engkau potong, Oke, engkau saya baik. mulai pernyataan. Itu Baik. macam apa begitu diskusi? Baik, Anda kalau sendiri begitu, tidak menggambarkan diskusi yang bagus. baik, kalau begitu, apa yang saya tanyakan maka harus dijawab sesuai dengan pertanyaan, sepakat? Abang, saya menjawab ini sebelumnya saya menjawab ini menurut pandangan saya dari segi Kristen. Jadi kalau Anda tidak bisa memahami pandangan saya, ya sudah, jangan permasalahkan pandangan Oke, saya. begitu. Kristen memahami ada Tuhan, betul? Ya, memahami. Nah, yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan? Yang mati itu dia mati untuk Tuhan atau menebus- bukan? Saya nggak tanya untuk apa. Belum. Untuk apanya nanti. Saya bertanya Tuhan atau bukan Tuhan. Itu pertanyaan saya. Tuhan tidak mati, bro. Berarti yang mati bukan Tuhan, sepakat? Dia bukan. Anda percaya tidak kehidupan Gimana sih yang ditanya kok? Begini. Iya, Nggak, dijawab dulu. Yang mati Tuhan atau bukan Tuhan? Saya menjawab Anda. Ketika Anda dijawab. mati, saya jawab Dijawab, Anda. iya Anda dijawab, percaya- dijawab. Dijawab, jangan tanya balik, jangan tanya balik. Yang mati di tiang kayu salib, itu Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab. Mati di kayu salib. Ya, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kan Yesus katamu. Ah, itu Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai bukan Tuhan? Dia mati untuk. Saya nggak tanya untuk apa, botol. Botol, sama jawab nih, sama speaker Ya, dulu. tapi saya nggak bertanya itu. Jangan kau jawab sesuatu yang saya nggak tanya. Yang potong-potong, sama semua jawab nih. Kalau saya bertanya kepadamu sudah mandi atau belum, jawabannya hanya ada dua, sudah dan belum. Kau nggak perlu menjelaskan saya sedang pergi ke pasar. Saya nggak tanya loh. Sekarang setelah saya jawab kau, kalau Tuhan mati kenapa? Oke, kita sepakat ya. Berarti yang mati di tiang kayu salib adalah Tuhan, betul? Tuhan Yesus, ya. Oke, Tuhan ya yang mati ya. Tuhan Yesus, ya. Oke, baik. Kita sepakat dulu. Ada berapa Tuhan yang mati di tiang kayu salib? Iya, Tuhan Yesus kami percaya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada Satu berapa aja Tuhan pribadi. yang mati di kayu salib yang saya tanya? Satu Tuhan. Gimana? Satu Tuhan. Oke, satu Tuhan. Pertanyaan saya, ketika satu Tuhan ini mati, siapa yang jadi Tuhan? Yang dari Tuhan tetap dia mati dia ke Loh, kan alam mati, botol. Gimana dia sih? mati ke alam orang mati, dunia orang mati. Loh, Lalu iya dia mati, dibangkitkan. loh, ya mati, ya mati kan? Dia mati tapi dia bangkit. Loh, Bukan sebelum bangkit mati nggak? Dia mati kan supaya Mati dia berapa menuju ke hari? orang mati. Mati berapa hari? Dia mati supaya dia masuk ke Mati dunia berapa orang hari? mati. Makanya dia mati. Mati berapa hari? Anda mengerti nggak? Dia Mati mati, berapa supaya hari? dia menuju ke dunia orang mati. Hoi. Kau kita mau Oi, menuju oi, oi, dunia orang oi. mati, kita harus mati dulu. Iya, mati berapa hari? Mati berapa hari? Tidak ada, dia tidak mati. Loh, katanya mati. Begini abang ya, abang pakai logika. Ada. Tadi katanya mati, sekarang nggak Ya. mati, botol. Begini.
Abang tuh kalau begini, abang pasti ada kehidupan setelah kematian ada. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya ulang ya. Pertanyaan saya ulang ya. Anda mati, jiwa Anda tidak. Sabar, saya mute Anda. Jangan banyak omong. Saya mute Anda. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan baik-baik ya. Saya mute Anda ya. Dengarkan. Yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab. Hah? Tuhan. Berarti Tuhan bisa mati? Bisa. Tadi yang di awal ngomong Tuhan nggak bisa mati siapa? Tidak, saya pakai logika aja Tuhan bisa mati. Enggak, saya tanya. Tadi yang menjawab Tuhan nggak bisa mati siapa? Enggak, jawab dulu. Saya mute. Santai, tenangkan dirimu Dinda. Tenangkan dirimu. Tenangkan dirimu Dinda. Ya, sabar. Tenang dulu ya. Tadi di awal yang mengatakan Tuhan tidak mungkin mati. Ya, sabar. Tadi di awal santai Dek. Santai dulu Dinda. Tadi di awal yang mengatakan Tuhan tidak mungkin mati, yang ngomong begitu saya atau Anda? Jawab. Menurut saya bisa keduanya, kecuali dari sudut pandang yang berbeda. Kalau Anda memandangi bahwa setelah mati nggak berilmu, bisa keduanya gundulmu itu. Ya mati ya pasti kalau Tuhan mati ya pasti nggak hidup. Kalau hidup ya pasti nggak mati, botol. Bodohnya minta ampun. Mana ada keduanya? Berarti Tuhanmu itu mati dan tidak mati gitu. Apalah ini bahasanya ini? Botolnya minta ampun. Kenapa sih kalian itu nggak ada yang pinter? Heran saya ini. Coba yang pinter ketik di bawah ya, pinter gitu. Ya Allah ya Rob. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bingung dia jawabnya. Muter. Ini Bob Chan ini apalah kau ini? Bob Chan dulu ya, ada tamu ya. Oke, makasih Bunda Netra. Thank you ya. Sama-sama Bunda. Silakan teman-teman yang pinter naik ke atas. Ini kepada kemana ini? Bunda Rahma monitor, Bang Handi monitor, ada Jack Dion. Kita naikkan Jack Dion. Halo Jack Dion, Islam atau Kristen? Halo Jack Dion. Bukan Jack Cita kah ini kah? Halo. Waduh, nggak monitor Jack Dion. Minta naik tapi nge-mute, gimana sih? Turun. Tap layar saudara-saudaraku yang terkasih, di follow bagi yang belum follow teman-teman, bagi yang mau ya, bagi yang nggak mau nggak usah, nggak apa-apa. Gak ada yang maksa di sini. Mau silahkan, monggo. Bang Dodi, halo Dodi. Halo Bang. Kristen Islam Bang? Kristen. Yang mati di tiang kayu salib itu Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai bukan Tuhan? Syukran Bang Agung. Tuhan Bang. Yesus sebagai Tuhan, betul? Iya, yang mati kan tubuhnya, bukan rohnya. Loh. Jadi yang Tuhan rohnya atau tubuhnya atau dagingnya? Daging kan manusia Bang. Dagingnya Tuhan bukan? Enggak, itu manusia. Tuhan bukan? Dagingnya manusia. Bukan Tuhan berarti dagingnya? Bukan lah. Oke, sepakat kita. Kayak dagingnya bukan Tuhan, betul? Ya, lanjut. Rohnya Tuhan bukan? Rohnya roh suci, roh Tuhan. Oke, berarti rohnya Tuhan, betul? Ya. Oke, roh bisa mati nggak? Nggak bisa. Berarti yang mati di tiang kayu salib, adalah yang bukan Tuhan, betul? Tubuhnya yang mati. Ya, tubuhnya Tuhan bukan? Jiwa manusianya yang mati. Ya, tubuhnya kan bukan Tuhan, betul? Iya. Ya, berarti yang mati di tiang kayu salib adalah yang bukan Tuhan, betul? Iya, tubuhnya. Iya, bukan Tuhan kan? Iya. Ya, oke. Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Fungsinya untuk apa? Itu supaya jadi pembuktian bahwa tubuh itu mati ketika Bukan itu pertanyaan saya. Hah? Berarti bukan untuk menebus dosa, sepakat kita?
menebus dosa lah. Oke, berarti yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib untuk menebus dosa, betul? Bagaimana? Berarti yang bukan Tuhan ini kan mati, betul? Ya, lanjut. Nah, yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib untuk menebus dosa, betul? Iya. Berarti dosamu ditebus oleh yang bukan Tuhan ini, betul? Tubuh itu jadi pembuktian bahwa setelah mati 3 hari tubuh itu dibangkitkan. Bingung nih. Ya, saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang ya. Berarti dosamu ditebus oleh yang mati di tiang kayu salib ini, betul? Rohnya. Rohnya mati nggak? Enggak. Ah, yang mati? Tubuh. Ah, tubuh Tuhan bukan? Enggak. Berarti dosamu ditebus oleh yang bukan Tuhan, betul? Iya, karena firman itu. Ya, betul dulu kita. Betul. Berarti dosamu ditebus oleh yang bukan Tuhan, betul? Nggak bisa bilang begitu karena kita bahasanya ini yang mati. Aduh, lah ya tubuhnya kan bukan Tuhan. Iya. Tapi namanya bukan Tuhan ini, yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib untuk menebus dosa, betul? Iya. Ya sudah, berarti dosamu ditebus oleh yang bukan Tuhan, betul? Udah bisa. Loh, kok nggak bisa? Loh, Anda sendiri yang ngomong tadi loh. Loh, aku bilang itu tubuhnya yang mati. Tapi tubuhnya kan namanya, bukan. Oke, sekarang saya tanya. Tubuhnya Yesus Tuhan bukan? Itu manusia. Ya, manusia Tuhan atau bukan? Itu daging. Daging itu Tuhan atau bukan? Bukan lah. Ah, berarti bukan Tuhan ini. Berarti dagingnya Yesus, tubuhnya Yesus. Ciptaan. Dengerin dulu dong. Dagingnya Yesus bukan Tuhan, betul? Ya. Ah, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk menebus? Itu untuk menebus dosa dan juga ya untuk sudah. pembuktian. Ya sudah. Bagi kami orang yang percaya. Ya sudah. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang mati ini kan? Iya. Ah, yang mati ini bukan Tuhan kan? Yang mati kan tubuhnya. Ya kan bukan Tuhan tubuhnya. Ya kan bukan Tuhan tubuhnya. Ah, ya sudah, berarti dosa Anda ditebus oleh yang mati di kayu salib, yang notabene tubuhnya Yesus, yang notabene bukan Tuhan, betul? Iya, tapi kan berarti dosamu ditebus oleh bukan Tuhan, betul? Siapa bilang? Loh, ya kan Anda bilang iya barusan. Jadi roh yang ada di tubuh Yesus tunggu. Rohnya mati nggak? Tidak mati, Bang. Rohnya mati nggak? Jangan buat statement bahwa Tuhan kita mati. Rohnya mati nggak? Enggak. Ah, saya nggak tanya yang hidup ya. Saya tanya yang mati sekarang. Rohnya yang mati lah. Ya, tadi kita sudah sebentar. Rohnya kan hidup. Saya nggak tanya yang hidup. Sekarang saya tanya yang mati. Yang mati Tuhan atau bukan? Bukan, betul? Iya. Ah, oke. Yang bukan Tuhan ini mati untuk menebus dosa manusia, betul? Ya, tubuhnya itu bait. Ah, berarti dosa Anda ditebus oleh yang mati ini, betul? Iya, tubuh. Dan yang mati ini bukan Tuhan, betul? Iya, itu kan tubuh. Ya, berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan ini, betul? Iya. Ya udah, berarti bukan Tuhan yang nebus dosa Anda kan? Loh, kok gitu? Loh, kan tubuh. Ya tubuh. Bukan tapi Tuhan kan? Rohnya kan hidup. Sebentar, yang mati. Saya tanya yang mati, nggak tanya yang hidup. Yang mati. Yang mati kan tubuh, Bang. Ah, yang menebus dosa yang hidup atau yang mati? Rohnya. Sebentar, yang menebus dosa yang hidup atau yang mati? Aduh, putar-putar banget kalau begini. Ya, yang menebus dosa yang hidup atau yang mati? Jadi begini sudah, Bang. Enggak, sudah saya tanya kepada Anda. Yang menebus dosa Anda itu yang hidup atau yang mati? Yang hidup rohnya itu, Bang. Oh, bukan yang mati. Berarti bukan yang mati ya? Menebus dosa Anda bukan yang mati ya? Yang mati itu. Sebentar, saya ulangi. Dengarkan pertanyaan saya. Yang menebus dosa Anda itu yang mati atau yang hidup? Bingung. Bukan bingung, Bang. Ya sudah, saya ulang kalau gitu jawab. Saya ulang pertanyaan saya. Ibarat yang menebus saya ulang pertanyaan saya. Dosa Anda ditebus oleh yang mati atau ditebus oleh yang hidup? Jawab. Dosa saya ditebus oleh yang hidup atau mati? Yang hidup. Oke, yang hidup, bukan yang mati. Kita sepakat dulu. Bukan yang mati. Sepakat?
Iya. Sebentar, dengarkan saya. Dosa Anda ditebus oleh yang hidup, bukan yang mati, betul? Iya. Berarti kematian Yesus ini nggak ada fungsinya, betul? Adalah. Loh, untuk apa? Itu nubuat perjanjian loh, Bang. Ya, untuk apa? Untuk bukan untuk menebus dosa kan? Udah, jadi tubuh itu mati, namun hari ketiga tubuh itu yang dibangkitkan. Saya nggak tanya dibangkitkan, saya tanya kematian. Saya nggak tanya dibangkitkan. Abang bilang tubuh itu mati, ya kami bilang memang mati. Ya, saya nggak tanya kebangkitan loh ya. Dan itu janji buat kami, makanya kami percaya. Hey, dengerin, jangan melebar kemana-mana, Itu lurus, jangan melebar kemana-mana. Dengarkan. Tadi Anda bilang dosa Anda ditebus oleh yang hidup, betul? Iya. Oke, dengarkan. Upah dosa adalah maut, di dalam Roma tertulis begitu. Upah dosa adalah maut. Sebentar, maut itu mati atau hidup? Maut itu mati, Bang. Nah, tadi katanya dosa Anda ditebus oleh yang hidup. Ya, ini upah dosa adalah maut. Menuju surga kan harus kematian dulu. Bukan itu pertanyaan saya. Saya nggak bahas surga. Enggak, saya nggak bahas surga. Dengerin. Upah dosa. Dengerin. Anda tadi mengatakan di awal. Ardiansa, jangan cerewet. Balik nanya. Kamu sabar, Dinda. Nggak sopan kali. Sabar, Dinda. Santai, Dinda. Santai, Dek. Dah, turun berisik. Ya, lanjut ya, Bang. Lanjut. Oke, gitu dong. Ngopi. Iya. Berisik kali lah teman-teman oten ini. Oke, lanjut. Tadi Anda di awal mengatakan dosa Anda ditebus oleh yang hidup, betul? Iya, lanjut. Cukup. Oke. Padahal di dalam Roma tertulis upah dosa adalah maut, betul? Iya. Maut itu hidup atau mati? Maut itu mati. Oke, yang benar Anda atau Bible? Hah? Yang benar Anda, pernyataan Anda atau pernyataan Bible? Bible lah, Bible berarti kan pernyataan Anda salah tadi, yang mengatakan dosa Anda ditebus oleh yang hidup, betul? Lah, memang begitu cerita di Bible. Lah, di Bible mengatakan dosanya ditebus oleh yang mati. Anda mengatakan dosanya ditebus oleh yang hidup. Ayo, sama nggak? Lah, sekarang kembali ke sama nggak? Saya tanya, sama atau nggak? Nggak bisa ikut statementnya. Enggak, saya tanya sama atau enggak? Jawab dulu pertanyaan saya. Sama atau tidak? Anda mengatakan dosa Anda ditebus oleh yang mati. Bible mengatakan dosanya ditebus oleh yang mati. Dosa Anda itu kan masuk. Sebentar, dengarkan. Anda mengatakan dosa Anda ditebus oleh yang hidup. Oke? Di dalam Bible mengatakan dosanya ditebus oleh yang mati. Sama enggak? Pintunya itu kan pasti sama atau tidak? Ya sama. Sama-sama mati atau sama-sama hidup? Loh, kayak gimana kok? Aduh, ini orang nggak berilmu ini. Udah turun, Bang. Berisik. Capek kali bagu, Bah. Ya, nyaman kali dengan kebodohannya Anda gitu loh. Syukran, Bang Zara. Kok Bang? Oh, Masya Allah. Ukhti Zara Syabila Nisa. Jazakallah. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Kripto. Aduh, Mbak Kripto. Syukron, Dinda Zara. Gimana? Kristen, oten. Iya Pak RT. Gimana Pak RT? Dindaku. Dinda RT gimana, Dinda? Kabarnya, Dinda? Dinda Pak RT. Iya, Dinda Pak RT. Gimana, Dinda? Apanya gimana? Masih menuhankan Yesus. Yesus itu tetap Tuhan selamanya. Jadi yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Memangnya firman itu bisa. Saya ulang pertanyaan saya. Yang mati di tiang kayu salib, ini pertanyaan ya, bukan klaim. Pertanyaan ini. Yang mati di tiang kayu salib, syukron Dinda Zara. Yang mati di tiang kayu salib, ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaan Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Coba, boleh saya menjawab? Kemanusiaan Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, coba boleh saya menjawab? Ya, jawab aja cepetan. Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, Tuhan atau bukan? Ya, langsung aja, kenapa sulit? Biar saya analogikan. Ya, dijawab dulu dong. Tuhan atau bukan Tuhan? Simpel aja lo jawabannya lo. Antara Tuhan dan bukan Tuhan lo.
Itu sama seperti Allah menjadi pohon saat bertemu Musa. Nggak ada Allah menjadi pohon, botol. Jawab dulu pertanyaan saya. Jadi yang mati di tiang kayu salib, sabar. Dengarkan saya dulu. Jadi yang mati di tiang kayu salib, Anda katakan kemanusiaan Yesus. Pertanyaan saya, apakah kemanusiaan Yesus itu Tuhan atau kemanusiaan Yesus itu bukan Tuhan? Jawab. Kemanusiaan ya manusia, dia manusia seutuhnya. Tapi Tuhan siapa? atau bukan? Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan Tuhan? Janganlah dipotong. Ya Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, adik ini jangan motong. Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan atau bukan Tuhan? Ya saya ulang ya. Kemanusiaan Yesus itu, saya ulang nih, kemanusiaan Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Apakah yang Tuhan Wah, apakah? Oke, data lah berarti. Kepenuhan keteosan kan gitu kan. Dagingnya, manusianya. Iya, sabar Pak RT, sabar Pak RT. Saya ulang pertanyaan saya ulang ya. Kemanusiaan Yesus itu sabar, santai. Kemanusiaan Yesus itu apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Kalau saya jawab bisa nggak kamu nggak potong? Iya, silakan langsung aja A atau B. Nggak bisa langsung supaya kamu paham dulu. Ya sudah dijawab dulu baru dijelaskan. Tuhan atau bukan Tuhan kemanusiaannya? Biar kau paham dulu. Ya dijawab dulu baru dijelaskan. Maka di dalam kekristenan ya, Yesus itu memiliki 2 kodrat. Saya tulis ini 2 kodrat. Oke, saya tulis bentar. Bentar ya. Saya tulis dulu. Satarif minta tolong dibesarkan Satarif. Ya ini saya tulis. Oi. Halo ya, 9 aja ya, berarti ya. 9 Ya, aja. 9 aja betul. Bentar. Sebentar, saya tulis dulu ya. Ini. Bentar. Yesus itu punya 2 kodrat. Sebentar. Jadi manusia yang Sebentar. Ini loh, saya tulis dulu. Yesus. Sebentar, saya tulis dulu. Yesus punya 2 kodrat. Kodrat apa dan kodrat apa, Bang? Oke. Kodrat kemanusiaan dan keilahian. Di mana? Oke, saya tulis dulu, pelan-pelan. Keilahian dan kemanusiaan, betul? Oke. Kemanusiaan. Oke, sabar. Kemanusiaan. Oke. Saya tanya, keilahian Yesus, keilahian ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Kan dia Tuhan, sudah saya tulis. Oke, saya tulis. Tuhan. Oke. Nah, kemanusiaan Yesus, kemanusiaan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Firman yang mengambil rupa manusia-manusia yang Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan Tuhan kemanusiaannya? Saya bertanya sama Tuhan atau bukan Tuhan kemanusiaan Yesus? Saya jelaskan analogi. Ya langsung aja, Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia ini Tuhan atau tidak? Manusia itu di dalam pribadi Yesus. Ya, kesimpulan akhirnya Tuhan atau bukan Tuhan? Kesimpulan akhirnya bisa memisahkan itu. Enggak memisahkan. Ini kan Anda yang ngomong keilahian Yesus ini Tuhan. Oke, sudah saya catat. Udah. Iya, saya tanya sekarang, kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Jelaskan kau satu-satu Ardian. Enggak dijawab dulu, kemanusiaan Yesus Tuhan atau bukan? Ini seperti saat Allah nggak bisa jawab. Ya, ini dijawab dulu ini loh. Mati. Apakah Allah? Ini enggak bahas Allah, nggak bahas Allah. Ini Yesus ini ya. Kemanusiaan Yesus, saya ulang ya. Saya ulang Bang, ya. Di sini keilahian Yesus ini Tuhan, oke? Lah, kemanusiaan Yesus Tuhan bukan? Ya manusia seutuhnya. Ya, Tuhan bukan. Kok nanya Tuhan atau bukan Tuhan? Oke, berarti bukan Tuhan. Saya tulis bukan Tuhan. Anda sepakat nggak? Saya tulis bukan Tuhan kemanusiaan Yesus. Sepakat atau tidak? Kalau kau bicara kedagingan itu bukan bicara keilahian. Iya, berarti bukan Tuhan. Sepakat? Makanya Tuhan Yesus bisa. Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Saya tulis bukan Tuhan. Sepakat? Ya, saya jelaskan dulu baru. Muter-muter. Aduh.
Ya sudah, Tuhan atau bukan? Kenapa sulit? Saya jelaskan dulu. Ya Tuhan atau bukan? Iya, dijawab dulu Tuhan atau bukan? Dua kodrat di dalam pribadi. Sudah saya tulis. Dua kodrat itu keilahian dan kemanusiaan. Nah, keilahian Yesus ini Tuhan. Udah saya tulis juga Tuhan. Udah saya tulis Tuhan. Sekarang saya tanya, kemanusiaan Yesus Tuhan bukan? Kok kamu yang menggiring saya? Ini saya tanya lu, bukan giring lu. Biar saya jelaskan satu-satu. Ini dijawab Tuhan bukan? Kok bisa menyimpulkan? Saya jelaskan dulu ya. Ya, silakan. Jadi tadi saya bilang apa, Ardiansa? Apa? Silakan. Ini sudah saya tulis. Yesus punya dua kodrat. Kodrat pertama keilahian, kodrat kedua kemanusiaan. Udah saya tulis ini. Ya, saya jelaskan Ardiansa. Kenapa Tuhan Yesus memiliki dua kodrat? Nah, ini saya nggak tanya kenapa. Saya nggak tanya itu, Bang. Bukan pertanyaan saya tuh. Saya nggak tahu itu pertanyaan siapa. Mungkin Ustadz Arif tanya gitu tadi. Ustadz Arif tanya gitu nggak tadi? Enggak ya? Enggak lah. Enggak ya? Enggak ada kan? Enggak ada. Enggak ada tanya gitu, Bang. Enggak ada tanya gitu. Enggak ada orang yang tanya gitu, Bang. Saya hanya bertanya, kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan? Makanya ini saya jelaskan. Kalau kau membaca di Alkitab di Yohanes 20 ayat turun 12. Bang, berisik. Oke, lanjut Bang Andri. Nggak bisa jawab. Kalau udah ditulis gini Ustadz Arif, kalau udah ditulis gini mau lari kemana? Silakan Bang Andri atau Bang Ades, silakan. Bang, saya tanya dong. Ini kan Kristen atau Islam, Bang? Islam. Abang Islam? Iya. Kok nggak assalamualaikum, Bang? Nah, udah. Ades, halo? Halo, Ades? Ades ini sudah di persimpangan ini. Oh, gitu? Ya. Oh, jadi pernah naik ke sini juga ya? Ya, terguncang. Oke. Iya, siap. Bang Ades, monitor nggak? Yuk. Halo. Yuk. Iya. Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Sehat. Gimana katanya dalam persimpangan gitu Bang? Betulkah itu? Nyimak dulu aja. Apa yang disimak Bang? Iya, yang penting-penting, masuk akal. Abang persimpangan ya, betul ya, dalam persimpangan ya antara Kristen dan mau masuk Islam atau gimana? Atau dari Islam mau masuk Kristen? Gimana Bang? Kristen gimana? ke Islam kayaknya. Oh, Kristen gitu. ke Islam. Iya. Iya ya Bang. Ya udah, kenapa nggak tinggal syahadat aja mumpung ada Bang Zuma? Ya. Kenapa nggak langsung syahadat aja Bang, mumpung ada Bang Zuma? Tahu bingung. Nyimak tiap hari nyimak sih. Nggak usah bingung Bang. Islam tuh jelas bener. Islam tuh agama yang diridhoi oleh Allah, diakui oleh Tuhan semesta alam. Nggak ada agama lain selain Islam yang diakui oleh Tuhan. Nggak ada. Hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Istri saya juga Islam. Aduh, alamak, kok bisa ya? Gimana ini Satarip? Itu dia. Aduh, kasihan kali bah istrinya bah. Ya Allah. Ya udahlah Bang, biar nggak terjadi perzinahan, Abang segera masuk Islam, silahkan. Itu ya, ini saran aja ya, ini nggak maksa. Tapi Abang kalau nggak mau juga nggak apa-apa kok, nggak ada pemaksaan di sini. Ya. Itu. Ntar dulu deh. Ya udah deh. Ya. Iya. Nah. Nanti aku udah full. Nanti jam berapa? Kalau udah full ini artinya
Udah pulang maksudnya? Full hati. Hatinya udah pol gitu. Oh, abang nggak punya hati rupanya? Rusak hatinya, Bang. Oh, rusak. Kalau hatinya rusak, segera bertobat kepada Allah, Bang. Sebelum kematian itu menghampiri. Karena kalau nyawa udah sampai kerongkongan, tobat manusia tidak diterima, Bang. Kalau sudah tidak diterima, khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka Allah. Iya. Ya. Ini ya udah dari dulu udah apa ya disebutnya? Apa, Bang? Gitulah, nggak ada yang bisa nggak diomongin gitu. Ya udah nggak usah diomongin, Bang. Kalau gitu. Iya. Ya, iya. Kasih. Iya, sama-sama. Ya udah, Satarip. Nggak ada yang bisa diomongin. Mana? Mau istirahat? Gimana? Mau istirahat? Ya, istirahat dulu, nanti kita simpan tenaga malam hari, Satarip. Iya, saya juga mau ke rumah ortu nih berarti. Maulid. Oh iya. Siap, Iya, Sat. iya. Sat, kalau nanti ke Pamekasan aku ajak mancing, Sat. Iyalah, mancingnya tapi pakai ini jigging. Ngapain mancing pakai cacing? Alah. Oh, serius pakai jigging? Pakai kapal dong berarti? Iyalah, saya kalau mancing itu sewa kapal berangkat jam 1 malam. Dapat ikan apa, Banyak Sat? dari Mojokerto, dari Surabaya, dari Gresik. Oh iya kah? Tulungagung. Iya, yang menghubungi saya langsung. Tapi lautnya gini banget ya sekarang ya? Iya, kalau Agustus iya sudah. Aduh, mateng. Ekstrim. Saya ini mabuk anu, Ustaz. Pernah sampai mutah kuning saya. Kan ada ini untuk perkiraan cuaca itu Bang, untuk berangkat tanggal berapa. Ada. Dapat ikan apa, Ustaz, kalau jigging, Ustaz, di sana? Ya tenggiri lah. Tenggiri, kakap merah. Iya toh? Barakuda. Mantap kali, Pak. Aku belum pernah dapat tenggiri. Besar banyak saya, 20 kilo. Itu udah takut live YouTube ini Bang Arfi. Oh ya, oke. Siap, Ustaz. Siap, Ustaz. Tutup aja, kamartul majelis. Engki. Ngireng. Engki, Ustaz. Oke, teman-teman, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Tuhan yang tidak ada duanya, duanya saja nggak ada, apalagi tiga. Dadah. Ya. Saya turunkan takut komentar ke rawa-rawa ke Runda. Diturunkan ke Runda. Bunda Rahma. Bang Handi, terima kasih teman-teman ya atas supportnya dan kerjasamanya yang baik, dukungannya terhadap Pemal Dakwah ini. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas kebaikan anda semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, sumal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fanu naik ini, besar rukat Bang. Biarkan seluruh penerbangan. Kita di-push. Dunia bukan cuma berisi hal sepele, tapi juga saja dan mimpi. Oh, nggak bisa kayak gitu, Cica. Mantap. Woi, kawan kita di-push. Masa depan kita dibentuk oleh hasrat.
menghilang-hilang semuanya, anjay, Heino. Nggak ada yang bisa dimatikan, cok. Udah mau mati kabur, udah mau mati kabur. Bersihin lane dulu, guys. Dunia bukan hanya hal sepele dan mimpi. Tenang, ada aku. Serang titik tujuan. Salah, nggak